Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan kita seluruhnya disertai dengan akal sehat, sehingga kita khususnya umat Islam ini bisa membedakan antara mana ajaran para nabi dan mana ajaran sesat. Salawat senantiasa teriring untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin. Sahabat api dimanapun berada, malam ini kembali tema kita. Saya belum menemukan teman-teman jawaban dari kita non-muslim terkait dengan keberadaan mereka yang suka membawa-bawa nama Yesus. Semangat malam. Malam bang. Malam. Nih mama. Coba diulang bang. Semangat malam. Iya, selamat malam bang. Oh mama, luar biasa. Katolik Protestan. Apa kabar? Ku tanya terus. Theo sini, Theo. Kita kan teman. Iya kah? Oh iya. Masa? Aduh, wih, berarti perubahan kan? Tambah Tadi ganteng. enggak. Tadi mukamu kayak ini, kayak apa? Mukamu kayak tentara Israel. Banyak yang bilang betul bang Juma. Banyak yang bilang saya tentara. Kayak pasukan khusus tentara Israel tadi ku tengok, tapi kesininya perubahan kayak jelas. penjual sayur kacang hijau. Tambah cantik saya. Ngomong sendiri nih. Oke bang, makasih ya. Apalah. Iya, mukanya seram tapi kayak apa gitu, tentara Israel pas bersuara, halo, selamat malam. Pas kelihatan wajahnya, wah sangar kali. Begitu ngomong, bulut listrik. Kurang ajar, menipu. Ayo teman-teman dan muslim, silakan ajukan permintaan. Jangan malu-malu. Kita diskusi, tema kita menarik. Iya toh? Iya dong. Iya kah? Iya Mi? Ketua. Halo abang, selamat malam, abang Juma. Malam juga. Malam. Terima kasih abang Juma mau undang saya. Iya. Kenal kita bang. Udah pernah diskusi sebelumnya. Ya, sudah pernah diskusi tapi saya sudah kasih tahu sama abang Juma saya tidak mau pandai untuk komunikasi tentang agama. Oh iya. Oke. Boleh satu kali bang, abang Juma? Boleh. Ya, sambil ngobrol ke abang Juma. Siap. Nah, Abang teman-teman, dari Katolik apa Ya. Protestan abang ini? saya dari Katolik. Oh siap. Ya. Terima kasih. Silakan bang, silakan. Banyak orang baik. Sehat selalu untuk abang Juma. Iya, sama-sama bang, sama-sama. Tapi saya tidak bisa untuk berbicara tentang agama. Mohon maaf. Iya. Ini lagi sama siapa? Sama abangnya atau sama? Tidak, ini abang Juma, dia anak berkebutuhan khusus. Dia itu saya sudah anggap dia anak. Oh gitu, iya. Luar biasa. Dia dari kampung Iya. lain. Dia tidak, saya sudah 5 tahun. Oh, Ya.
Iya, iya. Saya Mantap sekali lah. ya. Pak Juma. Pak Juma itu Nana. Ini apologet Islam guys ya. Mas, Orang paling baik dan rendah hati. Ini menurut saya ya. Mas, Makasih bang. Mas, Iya, iya, iya. Ya boleh juga Pak Juma mau ngomong pencerahan buat kami juga boleh, tapi kami hanya mau mendengar saja Pak ya. Tapi kami Iya, iya, iya bang. Ini saya sudah angkat tema udah 3 hari terkait rasa penasaran kami sebagai seorang Muslim. Ingin tahu saudara kami Kristen ini apakah bisa kami mendapatkan data-data gitu sesuai dengan apa yang di Bible, bahwa memang saudara kami Kristen, Katolik, Protestan ini adalah pengikut Yesus gitu. Karena saya sendiri sebagai penggiat materi lintas agama, membawa Bible, membaca Bible, kemudian kadang mengurai juga isi dalamnya. Saya tidak menemukan adanya kesamaan antara murid-murid Yesus awal mula dengan pola kehidupan saudara kami kekristenan, dalam hal ini semua sekte. Nah, makanya saya penasaran, mungkin ada sisi yang saya belum tahu dari pihak Kristen gitu. Pembuktian bahwa saudara kami Kristen ini adalah murid Yesus itu yang mananya kami bisa melihat dari aspek mana gitu. Karena yang kami tahu, yang saya tahu, Yesus itu berkata di beberapa data di Bible itu sendiri terkait dengan muridnya, terkait dengan pengikutnya. Salah satunya di Yohanes 10:27, aku mengenal muridku dan muridku juga mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Nah, Yesus kan ke sinagoge, berarti muridnya yang kenal Yesus ya ke sinagoge. Yesusnya juga hari Sabat, berarti murid-muridnya juga hari Sabatin gitu bang. Yesus sendiri bersunat, berarti muridnya juga bersunat. Lalu apa yang menjadi konsep keyakinan Yesus di dalam menerapkan ajaran kepada Bani Israel? Ya pasti murid-muridnya juga lakukan. Sedangkan saudara kami Kristen tak ada cerminan seperti yang dilakoni Yesus dengan murid-muridnya awal mula, itu tidak dilakoni oleh saudara kami Kristen hari ini. Gitu bang. boleh tahu tentu. Iya, mantap. Iya. Iya. Ganteng, cakep. Dia menggunakan bahasa roh itu. Oke, sudah. Pak Juma, mohon maaf ya. Makasih ya. Siap, sama-sama. Menggunakan bahasa roh. Oke bang. Pamit ya. Ya Pak Juma. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Lucu juga, mantap. Tadi kupikir bapaknya, ternyata anaknya. Balik saya salah tengok berarti. Pak Jokowi kok bisa? Pak Jokowi ya, kok bisa ya?
beliau mau belajar apologet. Bisa aja sih. Kok memang mau belajar, nggak apa-apa. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita diskusi materi kita masih yang ini. Apa bukti murid saudara-saudara kami Kristen sebagai murid Yesus gitu. Kalau kami sebagai pengikut Nabi Muhammad atau murid daripada Nabi Muhammad, kan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kami contohi. Nah, saudara kami Kristen ini yang kami penasaran gitu. Menjual nama Yesus kemana-mana, ngaku pengikut Yesus, tapi nggak ada dalam kehidupan sehari-hari, rutinitas ritual keagamaan itu nggak ada. Yang dilakukan Yesus, yang dilakukan saudara gitu. Semangat siang, ya kan ya, karena Yesus itu kan kalau apa ya, penjabaran kasih misalnya. Karena setiap saudara kami Kristen yang naik ke sini, apa yang kalian contoh dari Yesus, apa yang kalian praktekkan? Kasih. Kasih yang mana? Karena kasih itu ada dua. Pertama kasih hukum terutama kasih kepada Tuhan. Nah, apa ciri-ciri orang yang kasih kepada Tuhan? Ciri-ciri orang yang kasih kepada Tuhan adalah setia menjalankan segala perintah Tuhan yang ada kepada Nabi Musa. Di mana itu tertulis? Ulangan 4, Ulangan 6, Ulangan 11, Yosua 22. Jadi harus dengan setia menjalankan segala perintah yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa, kan gitu. Nah, kalau kasih yang kedua, Yesus jabarkan di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang melakukan segala perintah Torah, baik yang paling terkecil atau yang paling terbesar, lalu mengajarkan kepada orang lain, anak-anaknya, istrinya, suaminya, saudara-saudaranya, orang tuanya, maka dia akan menempati surga yang tertinggi di dalam kerajaan langit. Nah, yang kami temukan di Kristen, maaf, tidak ada melakukan hukum Taurat, itu nggak ada. Terus tidak ada mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, keturunannya, jamaatnya untuk melakukan Taurat. Jadi kasih kepada Tuhan tidak, kasih kepada manusia juga tidak, gitu loh. Nah, ini makanya kita penasaran. Ya, kalau saudara-saudara kami Kristen yang tidak mendalami Bible, hanya mendengar-dengarkan dari orang, dari pendeta, pastor, ya memang ajaran Kristen kasih, tapi kasih yang mana? Kasih itu kan ada dua, dan Kristen dua-duanya tidak dilakukan gitu loh. Kalau hanya sekedar kasih kepada orang, membantu, murah senyum, kemudian memberi kepada orang miskin atau apa, bagi-bagi Indomie apa segala macam, semua agama juga bisa melakukan itu. Tapi untuk kasih kepada Tuhan Elohim dan kasih kepada sesama manusia dalam perspektif keyakinan, agama, ajaran Yesus, Kristen tidak lakukan gitu. Oh my God. Halo, semangat malam, saudara Seng pasti. Malam. Dari Katolik bang, Protestan. Dari Protestan bang. Malam. Ya. Malam bang. Saudara Seng di mana, orang mana? Kristen, Katolik? Ya, kita Kristen Protestan di Ambon. Agamanya apa? Kristen Protestan. Oke, silakan buka Kristen kami. itu bergabung itu Kristen atau Katolik itu gabung banget itu bang, nggak ada asal-asalan itu, ngerti nggak kamu Bang Suma? Oke. Jangan juga bilang Iya. Kristen tidak bagus kedengarannya. Kristen
Kristen sama Katolik kan sama bodoh. Gimana sih? Jangan Sorry. kresetan. Oh, iya. Jangan Itu loh, dari kresetan. kemarin dulu aku lihat kamu Protestan. tuh kayak menghina banget loh. Loh, yang bilang tadi kresetan Anda, bukan aku bilang. Jangan bilang kresetan. Protestan. Iya, Kristen sama Katolik sama, iya. Ya udah, oke. Buka kamera, silakan. Silakan buka kameranya. Ayo Bang, ayo. Aku nggak bisa bang, ini lagi mati lampu soalnya. Kenapa sih suka dusta gitu? Buka aja kameranya, nyalain lampu, udah selesai. Ayo. Kasian banget orang nih. Dari kemarin lo di abang nih gimana ya? Boleh nggak aku tanya sama Bang Suma nih? Buka kamera dulu, Abang. Buka kamera dulu. Silakan. Iya, boleh nggak? Buka kamera, Anda boleh bertanya 10 pertanyaan. 10. Buka kameranya. Bertanya apa saja. Silakan. Ayo. Ayo Bang. Ya gitu. Buka ini, buka mic-nya. Buka mic-nya, itu termute. Jangan bicara sendiri. Buka mic dulu, buka mic dulu. Buka mic-nya dulu, Bang. Oke. Aku tanya sama Bang Suma. Ya, Apakah Anda itu mengatur sama agamanya asasi manusia itu, apa Anda benar apa enggak? Anda ngerti apa yang Anda pertanyakan? Pertanyaan saya gini. Pertanyaan itu apa Anda itu benar apa enggak? Agama masing-masing itu benar apa enggak? Di apa ini tuh gimana sih? Anda ngerti Anda ngomong apa? Enggak, bukan. Maksud saya kan begini. Anda itu di apa namanya itu ya? Misalnya di agama masing-masing itu kan diurus aja agama masing-masing. Kenapa sih Anda repot gimana sih? Anda Aku tanya ngomong sama apa? Aku tanya sama Anda. Iya. Aku tanya sama Anda. Iya, silakan nanya. Iya, silakan. Aku tanya sama pertanyaannya? Anda. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaan saya kan gini. Apa Anda kok merepotin agama masing-masing sih? Gimana sih lu? Kita kan nggak merepotin Anda. Oh, ayo, jangan ketawa aja, bodoh amat. Orang kita kok nggak pernah direpotin Anda kok. Orang kita agama masing-masing kok coba. Bung, Oh iya. boleh saya bicara? Boleh. Boleh banget. Agama Yahudi itu agama yang sudah paten. Kalian nebeng di sana kayak benalu. Oke. Islam itu di Indonesia udah paten. Kalian nebeng ke Islam kayak benalu. Terus aku tanya sama Anda. Agama agama Anda repot-repotin sama agama masing-masing? Iya, karena agama Anda benalu. Lu bodoh. Nempel ke Islam. Agama Nempel sikit-sikit Islam. Nyebut Paulus Rasul, nyebut Biblos Alkitab, nyebut dewanya Allah. Semua kitabnya disebut Wahyu. bro. Habis itu bawa lagi Taurat. Aku tanya sama Sikit-sikit Anda. kalau bukan Yahudi Islam Yahudi itu aja dua, kalian nebeng ke situ. Kenapa kalian tidak menggunakan jati diri sendiri, agama yang berasal dari Roma Yunani? Ini sama agama masing-masing kenapa? Aku tanya sama Anda. Kenapa merepotin? Anda yang nempel ke kami. Nggak ada yang Anda yang nempel. Anda yang nempel ke agama kami. Kayak benalu kalian itu.
Karena di Indonesia mayoritas Islam menyembah Allah, kitabnya Alkitab, nabinya disebut Rasul, Al-Quran disebut wahyu, nebeng-nebeng juga. Itu benar itu. Kenapa Anda Ada Roh Kudus di Al-Quran, cuman di Al-Quran yang ada Roh Kudusnya. Kalian tidak ada Roh Kudus di dalam Bible, ikut-ikut juga. di agama masing-masing? Kenapa Anda masih? Anda ngomong apa? Katakan itu kepada agama Anda yang nebeng-nebeng. Anda kayak benalu. Bang Suma, Ngomong apa? repot banget loh. Kenapa sih kamu urusin sama orang agama masing-masing? Kok kenapa Anda Saya nggak urus agama saudara. Iya, ngapain lu? Cuman di agama saudara itu kan ada amanat agung. Jadikanlah seluruh Ya. manusia Indonesia Iya. menjadi Oke, Kristen. Oke, siap. Ada kan perintah amanat agung, jadikan manusia jadi Kristen kan? Ada kan? Ada dong. Anda merepotkan. Lah, karena Anda ingin menjadikan kami Kristen, enak aja. Lu bikin merepotkan kok, bikin mesusahkan. Indonesia sebelum Kristen datang, itu semua orang Indonesia menyembah kepada Allah. Kristen datang nebeng, nempel kayak benalu. Tapi kenapa Halo, Mas lu Sultan. kenapa lu bikin onaran, bikin keonaran di ke Kristenan atau ke Ya, Islam? hentikan misi kristenisasi. Selesai. Lu. Ya. Kembalikan semua istilah-istilah Islam dari agama Anda, jangan pakai. Selesai. Kenapa lu repotin sama orang Kristen? Lah, karena Kristen itu benalu, ikut-ikut nebeng, ikut tenar. Anda kan merepotkan sama Kristen. Kenapa enggak nyembah Theos aja, Theos? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, dan Logos itu adalah Theos. Theos itu menjadi daging. Kenapa harus salah? Kenapa harus nebeng gitu? Kalau ketemu sama kamu itu, kenapa kau merepotin sama agama masing-masing? Matamu. Halo saudara di Katolik Protestan. Oh, Saudara iya? di buka Kenapa? mic-nya. Bukan kau tuyul, kau kesurupan kali, kau birahi kali kau rupanya. Saudara di Apa tuh nyembah? Katolik Protestan. Apa sih orang ini? Sepaten ke gereja aja kau malas, kau baca Bible aja malas. Kau masih biasa baca Bible. Orang ditanyain kok mau masak ngejel kok. Kau masih biasa ke gereja. Kau merasa mewakili Kristen, baca Bible aja nggak pernah kau. Kita tuh mau ke gereja. Mau ke gereja kan, mau nggak gereja kan nggak masalah. Itu nggak ada urusan sama Islam tuh apa, kan nggak ada urusan bro. Sorry. Udah kau matamu, kau sayang, kau colok Nggak pendeta. ada urusan sama Colok Islam. lubang pantat pendetamu sana. Kirain berilmu, ternyata palang sangit. Kayak enceng gondok diajak bicara. Halo, selamat malam. Dibuka mic-nya, Bang. Malam ya bang. Iya, malam. Salam kenal, Abang. Ya salam kenal juga. Saya dari Ambon, Oke, Katolik Protestan, Abang. Protestan. Silakan, mungkin bisa jelaskan ke kami apa bukti kalau Protestan itu murid Yesus atau pengikut Yesus? Ya kan dalam Kristen tuh semua kan sudah dikatakan, sudah dicatat. Ya, yang penganut agama Kristen kan semua jadi murid Yesus. Ya, bukti kalau kalian kan cuman ngaku doang kan, makanannya masih babi, ibadahnya di gereja lagi, hari Minggu pula tuh. Iya kan, kitabnya Perjanjian Baru pula tuh. Itu semua tidak mencerminkan kalau Anda itu murid. Nah, kami Maksudnya minta tidak coba.
Maksudnya gini, iyalah bang. Murid Yesus nggak Iya. makan babi loh. Murid Yesus pada bersunat, mereka tempat ibadahnya sinagogi loh, bukan di gereja. Dan tokoh-tokoh pemimpin agama mereka disebut rabi-rabi, bukan pendeta, bukan pastor loh. Sadar nggak sih bang? Maka saya minta, mungkin ada ilmu yang saya tidak paham di kekristenan ini. Oke, Itu kalau yang membuktikan tadi, bahwa silakan. kalau yang seperti tadi Bang Suba omong, ada Ya. dia punya dalil biar kita tahu. Kalau memang kalau yang Abang bicara itu sesuai yang ada, bisa tunjukkan. Contoh misalnya nih di Lukas 2 nomor 21 22. Yesus disunat pada hari ke-8. Nah, Tapi kalian di kitab tidak di kitab kita tidak tulisnya itu seperti kayak gitu, tidak ada. Oh cuma di Babel kita tuh tidak ada. kok nggak ada bang? Ini Iya, di Babel di kitab Bang aja yang ada. di dalam kitab Anda Lukas 2 nomor 21 22. Di Lukas 1:22 Iya, itu tertulis apa Bang? Mana Bang? Coba saya lihat. pada hari ke-8 Yesus Iya, disunat. Tunjukkanlah Bang. Ada di kitab itu ada. Saudara Yakub dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Ya, buka Tapi kameranya. memang Bang. ada itu, memang ada itu di kitab Yesus disunat. Iya ada, makanya. Nah, kalau kalian pengikut, kenapa kalian tidak bersunat? Coba, gila nggak tuh? Ngaku pengikut tapi disunat nggak boleh, dilarang bersunat. Kan bertentangan jadinya. Yang bilang bertentangan sunat dan tidak sunat yang mana bang? Di dalam Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Paulus Saya ikuti berkata, ya, saya ikuti. Ya, terus barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo, siapa lagi? Kita. bagaimana mau jadi pengikut Yesus kalau begitu? Nah, kita kan Dihadang pengikut sama Yesus. Paulus. Kalau pengikut Yesus bang, dia Paulus bilang bagaimana bang? Coba. barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Di Galatia, Iya, betul. Galatia berapa Bang? Galatia 5 Ayat berapa Bang? 2, 3, 4. Galatia 5, 2, 3, 4. Kita baca situ, baca kau baca. Baca yang kencang. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu ingin menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, Bang pahami kata-katanya enggak? paham dong. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu. Kepadamu tuh kepada siapa? Ya kepada pengikut Paulus, kepada siapa lagi? Dengar sini, sesungguhnya aku Paulus Berkata, Bang paham gak? Nah, aku Paulus berkata kepadamu tuh kepada siapa? Kepadamu kepada muridnya, kepada siapa? kepada pengikut Paulus. Ih Tuhan Bang bagaimana nih? Saya mengerti bahasa kah? Lalu sama yang siapa Paulus dia nih. ngomong? Lalu sama Bang, siapa dengar. Paulus ngomong? Aku Paulus sesungguhnya itu kalau memang dia sudah Paulus.
Aduh parah ini. Paulus melarang kalian bersunat. Sedangkan Yesus bersunat pada hari ke-8. Dan Yesus berkata, jika engkau muridku, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Aku melakukan sunat. Kamu? Awas, awas dijatuhi panci, awas. Jadi saudara, Kristen itu semua sekte bukan murid Yesus. Mohon maaf, bukan. Kalian bukan murid Yesus. Kau bukan murid Yesus, Bang. Iya kan? Kita kan percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Nabi Muhammad. Kalau percaya kepada Yesus, kenapa jadi Kristen? Memang kita beragama Kristen percaya kepada Kristus. Kalau percaya ke Yesus, Bang, Ya. kalau percaya Yesus jadi Yahudi Anda ini. Loh. Tempat ibadahnya Kan begini. bukan di gereja. Bang Juma, tunggu dulu. Ini ya, saya yang Bang Juma bilang jadi agama Yahudi. Yesus perintah murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Yesus bilang begini. Pergilah. Pergilah. ke seluruh- Jadikan seluruh bangsa jadi muridnya jadi Yesus. semua bangsa muridku, dia bilang begitu. Toh? Iya. Murid Itu Yesus itu makan babi atau tidak makan babi? Hah? Ah. Makan. Nah, matamu. Kita memang makan babi. Iya, Kenapa? bukan Dan kamu yang tidak- kutanya, bukan. Bukan kamu yang kutanya, Bang. Murid-murid Yesus yang kutanya, murid Yesus. Apakah murid-murid Yesus orang Yahudi makan babi? Makan dorang. Sekarang, matamu coba sekarang orang-orang semua pada makan babi. Orang Muslim saya. Nah, gini Bang Juma, agamanya Bang Juma saja orangnya ada yang makan babi. Apa? Mau buat gimana lagi? Aduh, Agama Muslim parah, sendiri parah. ada yang makan babi. Apakah orang Yahudi murid-murid Yesus makan babi? Iya. Makan. Sekarang, Mana buktinya? Mana buktinya? sekarang ada makan dorang. Makan babi, banyak orang makan babi sekarang. Itu sudah bersendawa habis makan pantat babi tuh. Bersendawa terus dari tadi. Kamu sudah kamu juga agama Muslim itu banyak juga yang makan babi. Mbak Juma, Jadi, Mas, temanku saudara, Muslim. Sekarang gini. Tunggu dulu. Bang Juma, Jadi Dengar dulu. saudara Anda belum bisa membuktikan kalau Kristen itu Oh, Yesus. tidak. Agama Oke. Anda saja disuruh. Agama Anda saja nanya begini. Mas, kok agamamu dilarang makan babi? Wah, siapa bilang? Babi. Kalau dagingnya kita makan, kalau babinya memang nggak makan katanya gitu. Temanku sendiri yang Muslim. Gimana sih? curhat Mana lah, ajaran terus. Muslim yang benar? Kenapa orang bisa langgar? Coba, dan nanya sama Bang Juma. Iya, kan bukan Bang Juma. curhat, ini kenyataan yang ada. Anda belum bisa membuktikan kalau Anda murid Oh, Yesus. Anda punya agama juga, punya pengikut juga itu banyak. Jangan juga lari yang ke melanggar agamaku. ajaran. Jangan. Agamaku terlalu mulia untuk Anda bahas. Nggak cocok. Oh, nggak cocok juga kamu itu. Bang Kamu Juma, Bang itu Juma. hanya Iya, modal gimana? bikin konten begini hanya untuk cari duit. Jangan emosi Bang. Kalau sudah tak sanggup turun aja. Anda emosi bang. Ya mana buktinya kalau Anda murid Yesus? Ini Lihat dia susah ke gereja. Ini bersendawa terus kayaknya habis makan daging mentah ini. Bersendawa terus. saya ke gereja tiap minggu sembahyang. Yesus ke terus. gereja enggak? Hah? Yesus Yesus kan ke- disuruh- kan Yesus ke diajarkan. gereja enggak? Yesus pernah ke gereja enggak? Ya karena dia yang maha pencipta, dia menciptakan langit Nah, dan itu bumi. matamu, nenekmu kiper. Kamu juga hari Jumat kamu kenapa sembahyang hari Jumat? Masalah generasi. Ih, saya nanya kamu lagi sekarang, saya nanya bang lagi sekarang, kenapa kamu sholat hari Jumat?
Sebab Ya sebab begini Bang Juma. ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min Biar yaumil kamu jum'ah. baca ayat kursi, ayat apa tidak mempan. Artinya bahwa kami mencontoh kepada Nabi Muhammad. Begini. Ayo, Begini, Bang Juma. Ayo kasih Allah- bukti dulu. Kasih Allah bukti dulu, Bang. menciptakan langit dan bumi berapa hari? Kasih bukti. Kasih 6 bukti hari. kalau Anda Pada itu hari yang pengikut ke-7 Yesus. dia istirahat. Ayo, Tapi ayo, kenapa ayo. kamu melanggar? Ayo. Kenapa kamu melanggar sembahyangnya hari Jumat? Ayo coba. Yesus Jawab. pernah ibadah minggu gak? Pernah? Dia Di masuk mana, gereja. Gereja Yesus Pernah masuk gereja. Pernah masuk gereja. Di mana Dan itu dia- Yesus masuk gereja? Loh, bait Allah itu apa itu? Yesus masuk bait Allah itu untuk apa? Gereja itu bukan bait Allah, gereja itu. Ya. Terus Ya apa? Allah yang kirim. Terus Yang apa? disebut bait Allah itu Terus apa? sebuah Terus apa, bangunan Lek? yang di dalamnya tidak ada patung. Begitu masuk semua harus kemudian melepaskan alas kaki. Sebelum masuk harus mandi junub, mandi tahir. Masuk Ya, harus maksudnya wudhu ya. dulu. Bahasanya Sebelum itu. masuk Kamu harus sunat dulu dulu. tidak ada wudhu Harus di agama sunat. Kristen. Harus sunat masuk bait suci itu nggak boleh tidak Enggak, sunat. enggak ada yang Yehezkiel. bilang itu apa Yehezkiel itu, Bang 44. Juma. Yehezkiel 44 nomor Jangan 6. lari, Nomor jangan lari di 7 situ, nomor jangan lari, 8. jangan lari, Nomor jangan lari 9. ke yang lain. Tidak Fokus yang boleh di sini saja. orang yang Fokus di tidak sini. Jangan bersunat lari-lari, masuk ya. ke rumah Itu sudah, ibadahnya jangan orang lari-lari. Yahudi itu nggak boleh. Yang lari-lari gitu, Gitu, sudah yang ya. lari-lari. Jadi saya simpulkan saudara Yakob, Anda bukan Ya. murid Yesus. Saya turunkan ya. Ya, Anda saya bisa murid kasih Yesus, bukti. saya tetap murid Yesus. Ya, deritamu. Kamu boleh ngaku, silakan aja. Tapi ketemu Yesus kamu diusir. Baca Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku. Aku Oke, Bang tidak Suma. mengenal Kristen. Kalian semua Bang Suma. adalah pembuat kejahatan. Itu Bang dalilnya, Suma. bos. Iya, gimana? Nah, sekarang kan tadi Mbak Suma tadi sudah kasih pertanyaan buat Beta sama si Yakob, ya kan? Jawabannya apa? Jawaban yang pertanyaan tadi. Iya, nggak ada jawabannya. Maksudnya Beta tetap buat Beta punya pendirian pengikut Kristus. Intinya begitu. Iya, buktinya mana? Kan orang semua bisa ngomong. Aku pengikut Bruce Lee. Mau Aku pengikut Cheng ya, Kung. ya Tapi kalau buktinya pengikut mana? Kristus kan Apa buktinya buktinya kalian pengikut Beta Yesus? tetap pengikut Nah, Kristus. iya, Sekarang Beta. Sekarang gini. parah. Orang minta bukti, pokoknya saya pengikut. Buktinya apa? Pokoknya saya pengikut. Buktinya apa? Pokoknya saya pengikut. Kita minta bukti loh. Ya barang Mbak Suma mau bukti apa? Ya buktikan kalau kalian pengikut Yesus itu buktinya apa? Karena kami nggak menemukan ada bukti sedikit pun. Kalau kalian itu pengikut Yesus, pembantah Yesus iya, Karena anti Yesus Kalau- Kristen itu iya pasti. kalau Mbak Suma saja tidak bisa dapat bukti, berarti itu sudah. Loh, tidak ada bukti kalau kalian pengikut. Biar kita kasih bukti, tetap saja dianggap Apa buktinya? Apa buktinya coba? Kalian pengikut Yesus, kasih aja satu aja kalau ada. Aku beli kalau ada. emang bisa beli firman. Iya maksudku kalau ada bukti kalau kalian itu pengikut Yesus apa? Makanannya babi, ibadahnya di gereja, ibadahnya Iya. minggu, nyembahnya Iya, Yesus, tidak bersunat, toko agamanya Sekarang saya- pendeta, Sekarang saya tanya pastor. Mbak Suma. Mana Sekarang saya ada tanya, Mbak. Yesus mengajarkan itu semua? Nggak ada. Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus tidak mengenal apa itu pendeta, apa itu pastor, apa itu gereja. Yesus tidak kenal. Apa itu buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes, buku Matius, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Pararang. Yesus tidak kenal buku-buku itu. Oh tidak ada. Kalian hanya mengklaim, klaim sepihak. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Itu fakta, itu real.
Kalian cuma jago-jagoan. Kami pengikut Yesus, kami anak-anak Yesus, kami murid. Matamu. Mana buktinya? Mana buktinya? Ayo. Bang Cuma yang sudah tertulis Ya. itu karena semua punya sejarah ada. Apa lagi sejarah? Sejarah apa? Ya, iyalah. Ah, Kitab apa? Injil. Apa Perjanjian buktinya? Baru, Perjanjian lama itu kan sudah ada punya Yesus sejarah. tidak mengenal perjanjian baru. Kitab perjanjian baru Yesus tidak kenal. Ayo. Apa bukti kalian pengikut Yesus? Wahai saudaraku Kristen sedunia, apa buktinya? Nya. Apa buktinya? Coba hadirkan pendetamu, pastormu, biar ku tatar di sini. Lucu bang, lucu sekali bang. Lucu sekali bang. Apa buktinya? Coba sekarang saya tanya bang. Saya satu pertanyaan saja ke bang. Bang Juma. Bang agama Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga, Lai. Mulai aku apa enggak perempuan aku rupanya. Oh, jadi nggak boleh, apalagi kalau manusia dibilang Tuhan, nggak boleh salah-salah. Janganlah, kan soalnya aku perempuan loh Bang Oh iya, Juma. Yesus juga mengatakan begitu. Jangan kau tuhankan aku kan manusia loh. Kata Yesus begitu juga. Bang Juma, itu Apa? si babi itu apa salahnya itu? Masalah apa dibahas babi aja yang salah. makanan kakak Kartini makanannya makanya rasa risih mereka. Padahal kan Bang Juma ya, aduh, Kenapa? kalau babi itu kan babi panggang, babi kecap, ya loh Bang Juma. Kalau tidak enak, tidak Kenapa mungkin aja? dilarang. Ada nggak dalilnya? Jangan kau makan tai. Ada nggak dalilnya? Jangan kau makan tai. Bang Ada Juma, nggak? karena Ya nggak ada dalilnya jangan makan tai. Karena biar nggak abang dilarang aja. pun, nggak ada Karena tariknya. abang nggak pernah makan itu. Tapi Tuhan melarang loh. ya Tuhan. Bang Juma, jangan coba makanlah, ya kan? Oh nanti sekarang aja mahal harga babi, pusing otakku Bang Juma. Iya, itu bukan makanan kami. Orang-orang agama Samawi itu nggak ada yang makan babi. Yesus dan muridnya tidak makan Iya babi. makanya, Cuman kalian penganut ajaran Romawi Yunani yang makan babi. makanya. Yesus dan muridnya nggak makan babi. Makanya bang, karena abang nggak pernah makan, makanya abang nggak pernah makan daging babi, makanya abang nggak tahu kenikmatannya. Iya, bagaimana saya mau rasanya makan, itu Om? Tuhan apa. saya larang. Tuhan saya larang, Kalau masa saya mau kami- makan? Memang saya Kalau iblis. kami yang sudah makan daging, Hanya iblis yang makan sesuatu yang ada dilarang dulu sama masalah Tuhannya. iblis yang penting enak lah itu babi nggak tahu. Iya, silakan. Tidak ada yang larang kok. Yang dilarang makan babi itu hanya orang yang Jadi berakal. menurutmu yang makan Jadi yang menurutmu yang makan babi ini iblis lah semua gitu? Iya pasti. Jadi apa dan? Kalau bukan? Apa kalau bukan? Kan Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, siapa yang menginginkan kalian makan babi? Tuhan atau iblis? Aku Bingung nggak kan? tahu lah. Yang penting daging babi enak. Iya sudah, berarti kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu iblis. Udah, kan Tuhan melarang. Imam 11 nomor 7. Jangan kau makan Oke. babi, sebab itu haram bagimu. Iblis pasti datang menyuruh melanggar perintah itu. Itu iblis kan- pasti. Itu kan Iblis. menurut framing Bang Juma. Enggak dong, iblis. Itu kan menurut Iblis itu pasti melawan perintah Tuhan, betul atau tidak? Ya iyalah itu menurutmu. Nah, itu iblis pasti melawan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan jangan makan babi. Iblisnya bilang apa? Makan babi. Ya, yang Anda ikuti siapa? Tuhan atau iblis? Ya iblis. Gitu aja kok pusing.
Ayo, Tuhan mengatakan jangan kau makan babi. Jangan kau makan babi, itu Tuhan larang. Iblis datang, makanlah babi. Babi itu enak loh. Sama seperti ketika Tuhan datang ke Adam. Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblisnya datang, makanlah. Itu kan enak. Nah, sama. Tuhan datang kepada manusia, jangan kau makan babi. Iblisnya datang, Ya, tapi makanlah. kita, Enak loh babi kami kan itu. udah hidup di perjanjian baru, Bang Bima. Kami kan udah hidup di Ya silakan. Perjanjian baru itu memang firman Tuhan. Perjanjian baru itu memang firman Tuhan. Tuhan yang mana yang pernah berfirman di situ? Tuhan Lukas. Menurut kami firman Tuhan lah. Siapa yang mana Tuhannya di situ berfirman? Tuhan Lukas, Tuhan Kan firman Markus. Tuhan ya, kalau Bang Juma ya. Tuhan Markus. Oh, jadi Markus ini Tuhan, Paulus ini Tuhan, Lukas ini Tuhan. Oh, baru tahu aku. Catatan Lukas kok dibilang firman Tuhan. Di mana datanya? Sejak kapan catatan-catatan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Matius itu firman Tuhan? Sejak kapan? Mana dalilnya? Jadi kesimpulannya, Kristen tidak bisa membuktikan kalau diri mereka adalah pengikut Yesus. Titik. Bang Suma. Ya, Oke, kalau memang Bang Suma punya perkataan bilang orang Kristen tidak bisa buktikan sebagai pengikut Kristus. Sekarang kita pertanyaan, iya. satu pertanyaan saja. Apa dari tadi? Iya, tadi itu mau tanya, Bang Suma sudah sama kakak siapa nih? Kayak ini. Memang kalau Kakak Kartini. Kakak Kartini. Jadi tidak sempat bertanya. Ya kita mau tanya Bang Suma nih. Apa yang sekarang tanya? Nah, begitu. Jadi gampang. Jadi gini, ketika ada perintah, maka orang yang benar-benar tunduk kepada Tuhannya itu harus mendengarkan perintah itu lalu mempraktekkan dalam hidupnya untuk tidak melanggar perintah itu. Begitu. Bang Suma, saya belum bertanya loh. Oh, Bang Suma sudah. Bukannya itu pertanyaannya tadi? Bukan, saya mau bertanya Bang Suma sudah. Oh iya, sudah. Ya sudah. Ya, bertanya sudah. Main sah Bang Suma. Sekarang saya tanya Bang Suma. Oke. Sekarang saya tanya Bang Suma, yang menyelamatkan Bang Suma dalam Bang Suma punya agama itu iman atau agama? Iman dong. Ya iman. Iman yang berlandaskan dengan agama gitu. Berlandaskan dengan agama. Iyalah, tidak seperti kalian kan, diselamatkan oleh doktrin dogma. Awas panci jatuh, jangan terlalu goyang itu kamera, panci jatuh kena jidat tuh. Mau bongkar dapur ini Bang Suma. Enggak jatuh nanti kena jidatmu. Oh, panci aja, nggak ada masalah. Iya, kalau kamu yang kena, kalau Ibu Kartini yang kena, dibawanya lagi lebih kenceng lagi. Tidak bisa lah. Ini apa? Seng pasar Pastio. Nah, Ya, kena itu panci mati kau nanti. bikin masak daging babi toh. Kena nanti mukanya Kuan saya Kartini. itu besar sekali, kakak. Sumpah. Daging babi kalau Kau ini jaga kak. pica tabala. Jaga jadi bisa daging babi lagi, babi kuning, babi. Cuma Ya, saya kalau tinggal tidak enak sekarang nggak mungkin ini. diharamkan. Dengar. Bang Suma, kakak Kartini sekarang kan posisi saya kan tinggal berkecimpung sama warga Muslim, jadi menghargai. Saya tidak piara anjing, tidak piara babi, tidak makan anjing. Karena toleransinya tuh gitu. Jadi kita menghargai tetangga. Iya bang. Iya. Kalau pribadi beta sih, beta tuh sama Muslim Kristen tuh di Ambon tuh biasa. Tidak ada pandang siapa dia itu, tidak ada. Ya, bagus itu, bagus.
beta pengen belajar aja sih. Memang beta sih orangnya mau bilang orang Kristen memang Kristen, cuma kekurangannya banyak, yang ada kelebihannya kurangnya banyak, tapi menutup saja seiringnya waktu berjalan belajar intinya gitu. Yang itu mau tanya Bang Suma, yang tadi pertama, yang kedua tanya Bang Suma, awalnya dunia diciptakan tuh setelah isi bumi ada, dunia diciptakan tuh agama yang pertama ada di dunia itu agama apa? Islam. Ada bukti dalil? Islam itu sederhana untuk dibuktikan. Ya, Islam itu artinya berserah diri atau damai sejahtera. maksudnya apakah- gini Bang Suma, sabar. Sabar. Oh iya. Aku siap. Kau bertanya, aku menjawab. Boleh. Nah, Jadi silakan. Islam itu damai sejahtera. Apabila ada perintah dari Tuhan, lantas kita ikuti perintah itu, maka kita akan damai dan sejahtera. Betul? Gak tahu Bang, karena saya bukan orang Muslim, jadi saya tidak tahu. Enggak, secara logika kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita damai tidak? Iya, kalau dengan secara bahasa Indonesia kita paham, kalau dengan bahasa agama kan kita tidak paham. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita damai. Damai itu Islam. Nah, Adam ada perintah kepadanya, Adam jangan kau makan buah, supaya kamu damai. Bila mana kau makan buah hari ini, maka hari ini juga engkau akan mati. Enggak damai berarti. Maka untuk supaya kamu damai, kamu harus tunduk kepada perintahku. Maka Islam sudah ada sejak itu, sudah ada ketundukan. Nah, Yesus apakah juru selamat? Juru selamat. Apa fungsinya selamat? Supaya damai. Berarti Yesus adalah juru Islam. Apa arti Kristen? Sama dulu. Apa arti Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Apakah Adam pengikut Kristus? Ya enggak. Berarti Kristen nongol belakangan. Tapi Islam artinya damai. Apakah Adam ada perintah untuk dia damai? Ada. Berarti Islam sudah ada dari sejak Adam. Begitu ya Bang. Coba lagi. Iya dong. Nah, ini lagi pemakan babi lagi angkat suara. Gak ada makan babi di zaman Adam. Gak ada. Saya mau bertanya dulu sama Adam anu, tidak Bang makan Juma. babi. Adam gak makan babi. Udah selesai. Jangan lagi bawa-bawa babi. Kenapa? Dengarlah dulu Bang Juma. Kenapa lah kalau Adam udah makan babi. Kalau Kristen masuk ke agama Muslim, ya kan, langsung berpisah jarak gitu, berpisah jarak. Oh, langsung misalnya kalau datanglah dia, walaupun meninggal mamanya lah gitu kan, langsung dibawanya nasi bungkus dari rumah nasi Padang. Nggak ada lagi kesatuan berkeluarga. Kenapa seperti itu? Iya karena mereka harus dijaga dari makanan yang haram. Kan gitu. Tadi kan dibilang Islam itu damai. Kenapa? Kalau apa Kristen masuk Islam langsung berjarak. Iya karena Berjarak. kalian jorok. Aneh. Kamu Bang Suma. Kalian jorok. Sekarang kutanya sama ibu ini. Apakah orang Sekarang yang tuntut Hei. kamu damai. Ya Damai memang. tadi kan. Saking damainya itu makanya tidak boleh Langsung bercampur dijarak. dengan yang najis. Supaya Langsung damai dijarakkan gitu. jangan bercampur dengan yang najis. Orang Yahudi nggak boleh bercampur dengan yang najis, tame nggak boleh. Berarti tidak ada lagi kedamaian seperti itu Oh, Juma. bukan nggak Tidak ada lagi kedamaian, persatuan. bukan nggak ada kedamaian. Justru damai kalau tidak ada yang jorok. Kalian jorok, Kalau sudah kita nggak boleh. tidak berhubungan lagi. Makanya dengan jangan orang, jorok, jangan jorok, semua dimakan. Tidak ada kedamaian Juma. Jorok kalian Gimana jorok. kalau kita Babi dimakan, keledai dimakan, tikus dimakan, biawak dimakan, semua gimana dimakan. kalau kita sama Jorok.
Yahudi itu, orang Yahudi. Itu kan nggak urusanmu. Mau mati ini, mau mati. Bukan urusanmu. Anda bertanya. Nggak urusan. Kenapa begitu masuk Islam? Kenapa begitu masuk Islam? Tiba-tiba ngatur jarak. Ya karena kalian jorok. Kalian jorok gimana sih? Tadi dia makan itu. Kok kasih rupanya dia makan itu. Mereka antisipasi karena kalian Nggak jorok. kasih dia makan itu. Pengikut Paulus dilawan. Orang Yahudi mau nggak? Orang Yahudi, dengar bu, orang Yahudi jangankan makan semeja dengan Kristen, jangankan makan semeja, untuk masuk ke rumah ibadah kalian aja orang Yahudi jijik, paham nggak? Kalian udah sadar kalau kalian itu di mata kami jorok, di mata Yahudi kalian itu jorok. Baca di dalam kitab Yesaya 66 nomor 17, 18, 19, Tuhan akan datang membakar dengan api semua pemakan babi dan makanan menjijikan serta balau tikus. Tuhan akan datang membakar kalian. Kalian jorok soalnya. Kau terang-terangkan ayat Injil. Dengan terjemahan tadi, terjemahan Ibu kan bertanya. yang dibahas pertama tadi, nggak ngerti artinya. Ibu kan bertanya, kenapa orang yang masuk Islam tidak mau lagi? Ya karena tidak mau jorok lagi, nggak mau lagi jorok, jijik sudah dia. Nggak usah pala kau Injil. Tikus kok dimakan ibu? Tikus, biawak, monyet, kucing, Kamu berikan ular. maknanya tadi tentang sunat tadi. Kadal, toke, Cuma framing apalagi yang COVID tupai, ini. monyet, anjing, kucing. Masa yang kayak gitu-gitu semuanya dimakan? Ya jorok lah bagi kami loh ya, bagi kalian enggak, tapi bagi kami jorok itu. Menjijikkan, tahu nggak sih? Mana lebih jorok daripada berzina? Apalagi berzina, beda lagi itu. Makanya kami dilarang berzina. Kan kamu bertanya, Dilarang Ibu, berzina, kenapa di Islam itu begini? Ya Kartini. karena kami jijik, kalian jorok. Kakak Kartini, sebentar ya saya bertanya. Kalian dulu. tidak ada mandi junub kan? Ada nggak di Kristen mandi junub? Kakak Kartini, sebentar. Mandi kentang pun Aku- kami ada. aku Mandi tanya dulu. kentang 7 rupa. Nggak ada. Mandi tahir ada nggak? Nggak ada. Yahudi Islam ada. Kalian nggak ada. Mandi kentang. Mandi kentang. Ngapamu mandi kembang, mandi kambing? Kakak Kartini. Kakak Mandi kambing Kartini, yang ada mandi kembang. Ya. sebentar lah. Udah ya, sudah terjawab ya. Jadi saudaraku Jangan, Ibu jangan, Kartini jangan. dan saudaraku Seng Jangan Pastio, terpacu, kalian berdua belum bisa membuktikan kalau kalian berdua adalah pengikut Yesus. Titiknya besar. Apa tadi yang pasti? Maksudnya Kayak lapangan. Bang Suma juga belum bisa membuktikan kalau Bang Suma memang dia Muslim. Muslim tulen. Pandai cerita. Udah, kita naikkan yang lain. Siapa nih? Halo saudara Marson Marentek Mingkondong Diobela. Semangat malam. Selamat malam, Bang. Katolik Protestan Advent. Protestan, Bang. Silakan buka kamera, saudara. Kita diskusi. Ibu Kartini dan Seng ini tidak bisa buktikan. Dia hanya bisa buktikan kalau mereka pemakan babi, tapi nggak bisa buktikan kalau dia pengikut Yesus. Silakan. Bang Cuma. Cemen kali kau Bang Cuma. Bang Suma aja yang Apalagi? munafik gak makan. Nggak boleh saya makan. Saya orang dilarang sama Tuhan kok. Cemen lah kau Bang Cuma. Buka dulu maskermu. Nah, ini tengok. Cuma buka dulu masker muka aku ini. Biar jelek Enggak, aku. Bang Berani Cuma aku itu buka kalau nggak masker. Buka makan tuh maskermu Siapa dulu. bilang ibu jelek? Ibu cantik. Ibu cantik kok cantik. Maskermu dulu Cuma. Kalau Udah. memang berani Shh, kau. shh, shh. Ini ada Cemen. guru. Ini guru hadir. Diam. Shh. Ada guru Berani kau kita buka hadir. maskermu. Cemen. Kau manusia Ada guru. cemen. Shh. Manusia Ada cemen. guru. Cemen. Ada guru kita hadir. Diam dulu. Hargai beliau. Silakan saudaraku Marentek jelaskan ke saya di sini apa bukti kalau saudara murid Yesus. Bukti.
Ibu Kartini diam dulu napa? Saya kan diam. Bang, ini saya cuma mau tanya. Oh iya, sorry. Judulnya apa? Oten murid Yesus. Iya, apa buktinya? Kalian kan selalu merasa kalian murid Yesus, kami pengikut Yesus. Orang Kristen, apa buktinya bang? Silakan. Bu Kartini diam apa? Ibu ini kenapa sih? Orang mau ngomong, please. Bapak ini mau ngomong. Ibu diam dulu. Juma tungke, aku diam dari tadi ya tungke Juma. Ada kau dengar aku ngomong? Loh, itu yang ngomong, itu ngomong. Tenang dulu, tenang. Bapak ini Karena mau kau ngomong. bilang aku ngomong, padahal aku nggak ada ngomong. Ini ngomong dari tadi nggak berhenti. Diam dulu, please. Ibu diam dulu ya. Dengar dulu, Santai, dengar. Ah, Santai, dengar jangan dulu. terbawa Kita emosi. dengar bahaya. dulu. Jangan emosi. Ya, santai Kakak Kartini. Silakan Saudara Marentek. Alun-alun Mas. Enggak bang, saya coba dari tadi perhatiin tentang itu makanan. Kenapa harus dibahas makanan itu? Ibu Kartini yang bahas, bukan aku. Dia yang bahas makanan babi, bukan aku. Katanya babinya enak. Bukan aku yang bahas. Judulnya kan apa bukti oten murid Yesus sampai di makanan gitu bang. Karena Yesus nggak makan babi, orang Yahudi itu nggak makan makanan yang bersisik, yang berkuku belah. Kalian semua, andaikan meja bisa dimakan, meja pun kalian makan. Nah, apakah itu bukti pengikut Yesus? Itu loh. Memang dalam perjanjian Kartini lama diam dulu tidak, bu, Bang. nanti habis Kalau ini ada- ibu lagi ya. Diam dulu bu. Ya gimana? Dalam perjanjian lama memang tidak diizinkan itu bang makan yang haram gitu. Nah, Tapi setelah ada Yesusnya pengikut kitabnya Tuhan Yesus perjanjian lama atau perjanjian baru kitabnya Yesus? semua bang, Hah? Ini lagi berbohong lagi. Mana ada Yesus mengenal buku perjanjian lama, perjanjian baru? Alamak, kalau kita lihat di dalam Lukas 4 nomor berapa itu? Nomor 16. Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya masuk ke dalam bait suci, Baitullah, Bait El, membacakan Alkitab di rumah ibadah dan berdiri di tengah-tengah jemaat. Yang dibaca itu Alkitab, yaitu kitabnya orang Yahudi, bukan Lukas, Markus, Matius. Jangan ngarang dong. Ibu Kartini ngapa melotot kayak gitu? Lapar? Mandang dirimu, nggak bisa aku mandang dirimu rupanya. Ya tapi diam, jangan cerita, orang masih ngomong. Kan begitu ibu, mandang boleh. Mulut kok ngomong Aku diam. kan diam. Ini Aku buktinya diam loh. Lah, bang ini apa ini? Ngomong. Ini ngomong. Tuhan Yesus kan datang untuk menggenapi semua. Apalagi ini kok? Jadi segala yang kutuk dihancurkan dari nenek-nenek moyang gitu dipatahkan, dihancurkan semua. Jalan Apa maksud abang ini apa? Bukti Kristen pengikut Yesus yang kita bahas kok Yesus pula hancurkan kutuk. Apa itu bang? itu karena ada pengenapan dari Tuhan Yesus bang. Dia datang sebagai juru selamat gitu bang. Bukan itu. Yang bukti-bukti kalau Ibu Kartini ini adalah pengikut Yesus itu apa? Sementara Bu Kartini nggak pernah mandi junub, nggak pernah mandi tahir. Coba makanannya babi tiap hari, pagi babi, siang babi, malam babi. Gimana mau disebut pengikut Yesus? Nah tuh cobalah. Nah, tidur pun mungkin kurasa sama ini, sama suaminya. Bang Suma. Ya, awas Bang panci. Suma. Ya, Iya pancinya nih. Bang Suma kayaknya Bang Suma tidur terlalu miring gitu kalau malam. Cobalah biar sebentar tidur ganti posisi tidur ya. Biar lebih mana enak. ada saya pernah tidur. Ada aja ini. Ya jadi Kan tadi kan saudara Bang Suma. saya
Maren Sama-sama. Kondong Diobela Sama-sama, Bang. dengan Pustiu dan Ibu Kartini tidak bisa membuktikan kalian bertiga murid Yesus. Oke? Selesai kita ya. Yang Bang Suma tidak bisa bukti. Buktikanlah. Santai saya pertanyaan Bang Suma. Kan Bang Suma kan punya jawab. Kakak Kartini tolong diam jangan berisik. Saya ada bertanya. Oh iya. Nanti ada waktu buat Kakak Kartini. Itu marah nih. Lagi muncak. Jadi diam tolong diam. Lama emak. Iya. Oke, lanjut. Ibu Kartini Iya. lagi Ada birahi waktu dia, lagi buat- birahi. Kakak Kartini punya waktu ada buat berbicara. Jadi tolong kasih kesempatan buat orang lain lagi ya. Kan tadi saya tanya buat Kalem kali kau. apa agama Islam yang pertama yang ada di dunia. Iya. Kita sebagai orang Kristen mempertanyakan satu hal. Ya. Sejak kapan tuh agama Islam mula-mulanya tuh muncul tuh di negara mana, asalnya di mana, pada tahun keberapa, abad keberapa? Tolong Kan udah jelaskan. kujawab tadi. Kan udah kujawab Tidak bisa. tadi. Kalau penjelasan itu tuh sebatas udah kau ku dewasa jawab. itu cuma tidak bisa. Harus musik. udah ku jawab tadi. Dia punya dalil segala macam kan kayak kau tuh punya tadi baca di kitab. Cobalah. Sebagai Bang Zuma punya agama lebih tinggi, lebih Oke. cenderung ke Abang Zuma punya agama. Nah, coba dengan kita punya Oke. pertanyaan itu Abang Zuma bisa Oke. tunjukkan bukti di Abang Zuma punya Bibel atau Al-Quran itu kitab. Tolong buktikan satu. Agama yang pertama itu agama apa? Panjang kan. Sebelum Al-Quran itu sebelum Al-Quran itu datang di abad ke-7, kitabnya Yahudi sudah merancang pemberitahuan rancangan Tuhan tentang Islam. Anda boleh baca di Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Shalom. Shalom Ibrani, salam dalam bahasa Arab. Salam adalah akar kata dari Islam. Salam salama, yaslamu Islam. Nah, jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwasanya Islam itu kapan tuh, tengoklah itu. Yeremia 29 nomor 11 itu bukan aku yang ngomong, itu kitab yang Anda ambil dari agama lain yang mau ngomong itu. Rancangan Tuhan itu rancangan Islam. Shalom, salam, makanya dikatakan shalom alaikum, salamu alaikum. Itu Kasih tunjuk dalilnya lah Bang, biar akan lebih enak. Biar pasti, biar kita paham. Kalau cuma cuma kata-kata, kita bisa. Bang, jangan gitulah. Yeremia 29 nomor 11. Kenapa bukan di kitab Bible, di kitab di Abang lah. Kenapa bukan di kitab Bible? Kitab lebih dulu yang menjelaskan itu. Kan lebih dulu berarti- kitabnya orang Yahudi. Enggak berarti Kristen lah, bukan Dan- Muslim Bang. Loh, bukan Kristen, itu kitabnya Yahudi, tuyul. Lalu setelah datang Islam, Al-Quran dikatakanlah pada hari ini kusempurnakan agamamu dan aku ridha Shalom menjadi agama itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu jelas itu. Iya, Jadi Yesus itu disebut juru Shalom, juru Islam. Bukan. Kristen Juru ini selamat. dari mana Kristen ini? Ya dari Hong Kong, dari Romawi. Bang Zuma. Sekarang Di saya tanya Bang Antioquia. Zuma. Bang, sekarang saya tanya Bang Zuma. Tuhan Bang Zuma itu bangkit nggak dari antara orang mati? Naik ke surga. Yang bangkit dari kubur itu iblis. Masa Tuhan bangkit dari kubur? Tuhan itu Wih. naik ke surga. Ya ampun ya Karim. Bangkit Ada dari bukti kubur nggak, itu Bang iblis. Dede di mana buktinya, dalilnya ada nggak? Naik ke surga pada hari Yesus keberapa? sendiri. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Iya Tuhan. Sekarang saya tanya Bang Zuma. Kan terus Bang Zuma kan Bertanya percaya Bang terus. Zuma. Sekarang kan Bang Zuma kan Coba percaya. coba disapa Ibu Kartini dulu, masih bernapas tadi ya. Udah Bang, jangan Goyang-goyang sudah berbalik. dari tadi. Bang Kartini, Enggak, Ibu disapa Kartini. dulu Ibu Kartini.
Ibu Kartini aman? Mana? Tanya dulu dia, ndak Aku goyang-goyang maunya dari host tadi. lah yang nyapa. Aku maunya host yang nyapa. Bu Kartini Hostnya masih nggak- hidup kah? Hostnya nggak bisa jawab, saya Masih. tanya Bu Kartini. Jadi berbalik Masih. Iya, saya masih hidup. bingung Masih dia. hidup. Senang Bu kali Kartini. kau cuma aku mati ya. Iya kan Bu Kartini. Oh, Nggak masih. bisa jawab. Tanya, balik kata. Aduh. Masih. Ih, Masih hidup. Lanjut. sekarang tuh. Selama maskermu belum kau buka Juma, aku masih hidup di dunia ini. Penasaran kali rupanya ibu ini. Bu Kartini penasaran nih, awas loh. Aku suka sama Bang Suma. Dah, kita naikkan lagi. Ya, menguasai materi ya. Jadi kalian bertiga nggak bisa membuktikan. Ibu Kartini apalagi. Oh, Bang Suma aja nggak bisa buktikan loh, Kenapa? masa begitu. Kenapa nggak bisa membuktikan? Kami pengikut Kal- Kristus, kami ke gereja, Iya. kami ibadah. Yesus tidak ke gereja. Yesus tidak mengenal gereja. Kakak Kartini, Yesus menghadap. Kan Yahudi. Kakak Kartini, tolong Kak diam. Bang Suma, pertanyaan dari saya nggak bisa dijawab. Pusing saya, pusing. Sudah ku jawab dari tadi. Kau ini. Sekarang saya tanya Bang Suma. Aku selama ini tengok Dengar dulu Kakak Kartini. Aduh, jangan gitulah. Hargailah. Adikmu ya lagi ngomong. Enggak, itu loh. Batak sama Among itu sama-sama keras loh. Selu aja Kaks. Keras-keras biar Ibu Bang Suma. Kartini suka yang keras dia. Bang Suma saya tanya. Iya, saya suka. Kakak Kartini diamlah. Makanya saya kalau lihat Bang Juma ini keras-keras, saya makin suka. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang. Islam bang. Nah, Oke lah. mau Dua lawan mau dua. mau diskusi sama siapa? Saya mau beta. cuma bilang sama Bang Zuma semangat. Oh iya, makasih. Iya. Besok masuk Kristen ya. Makasih. Besok masuk Kristen ya Ya, Bang. kurang kerjaan. Nyari rezekimu lebih banyak, lancar. Sibuk kali bang. Iya. Baru bangun tidur abang itu. Iya, bukan baru bangun tidur, baru bikin dosa. Kumpul kebo. Jangan. Kumpul kebo. Iya. Ibu Kartini dengar kata itu senyum kali dia. Kebiasaan ibu ini Bang Suma, jawab Makanya lah. Bang Juma, kalau aku lihat abang gitu kan, juga aku mengontor gitu, karena abang keras. Diam dulu lah Diki. Apa? Yang abang bilang kan, saya yang keras-keras. Nah, Batu yang keras, batu. Makan batu biar keras. Iya. Itu rencana mau kucairkan batu itu jadi es. Diam dikit lah, kenapa Batak satu ini keras kepala kali. jangan sebut suku, nggak bagus, nggak boleh. Gak apa-apa, Among sama Batak itu sama-sama keras. Iya kan? Bukan cuma kamu aja yang bilang aku keras. Mamaku yang melahirkan aku pun bilang aku keras. Iyalah, memang otak itu ye. Uratnya tuh naik kalau emosinya. Ini semua gara-gara Bang Juma. Pokoknya Bang Juma harus tanggung jawab, itu buka masker ya. Kalau tidak ini saya lagi ngidam ya Bang Juma ya. Awas muka anakmu tuh sama Bang Suma loh. Kalau ngidam. Pas keluar nanti anaknya pakai masker. Bang Juma, maaf ya, kita bercanda aja. Kita diskusi tapi ambil yang enak aja. Kenapa? Ya Bang. Iya. Bu Ana, selamat Jangan malam. tegang-tegang kau sih. Halo. Kakak Iya, Kartini salam. diam. Silakan. Ibu Ana ada yang ingin disampaikan, Bu Ana? Saya pengen, menurut Abang, pengertian dari Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu pengertiannya makan 3 bayar 1. Selamat Andi, barakallahu fiik. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Tritunggal itu nggak pernah. Itu buatan gereja. Karena ketidakberdayaan membuktikan Yesus itu Tuhan,
maka muncullah konsep Trinitas itu atau Tritunggal. Gitu. Tritunggal itu nggak pernah diajarkan oleh agama samawi, agama langit. Yesus tak pernah ngajarkan, Musa nggak pernah, Abraham nggak pernah. Jadi itu hanya buatan gereja doang untuk meluluskan doktrin mereka sama seperti ajaran Trimurti. Nah, tokoh utama yang mendirikan itu pun tidak bisa memunculkan dalil di Bible tentang Tritunggal. Begitu Ibu. Tritunggal itu gugur melalui data dalil di Yohanes 1, Yohanes 3 nomor 2. Ibu Tritunggal ya. Kalau Bu Kartini ini jelas dia. Trikwek-kwek. Lanjut. Silakan Ibu. Bang Juma. Ya. Ingat saya sama Bang Juma pertanyaan belum habis loh, dipotong-potong sama Bu Kartini kita nih. Bu Kartini nih yang selalu aja jadi pengacau. Cobalah Bang Juma jawab pertanyaan saya dulu tadi lah. Bu Kartini. Apa lagi pertanyaannya? Sampai saya bicara habis. Tadi kan saya tanya Bang Juma. Apa lagi? Pertanyaan saya itu simpel, bermakna. Ya. Jawabannya itu nggak aneh-aneh. Pasti ada di Bang Juma lah punya agama, ya kan? Ya. Nah, ini pertanyaan saya kan Apa dalam ajaran beta Kristen kita punya Tuhan Yesus. Iya. Dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga. Nah, sekarang ya pertanyaan saya ke Bang Juma, apakah Bang Juma punya Tuhan seperti Tuhan Yesus ya? Ya enggak lah, masa Tuhanku kayak Yesus? Gila kau rupanya. Tuhan Bang Juma tuh nggak ada. Loh, Bapak itu ada nggak? Hah? Bapak Wujudnya? ada. Wujudnya apa? Wujudnya itu seperti Tuhan Yesus. Matamu. Coba. Boleh kau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Bacakan saya. Bagaimana Bang? Tolong Bang baca. Coba baca 1 Timotius 6 nomor 16. Bang baca aja, kalau soalnya di situ Bang baca. Baca. Kamu yang baca. Aku Kan pengen Bang, dengar gitu loh. Bang kan yang pertanyaan di situ Bang baca. Biar kita sini juga. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Ya, tersentuh oleh kematian karena kenapa dibilang siapa itu? Oleh kematian? Siapa Karena itu yang tidak tersentuh oleh kematian? Siapa? Bapak. Wujudnya? Dia karuniakan, dia punya anak. Yang dikaruniakan. Wujudnya apa? Wujudnya apa Bapak ini? Wujudnya itu seperti manusia. Di mana pernah kamu lihat seperti manusia? Ya Tuhan memang. Bang. Nah, itu kan ngarang kau kan? Ngarang dia. Orang saya tanya Bang punya Tuhan pernah menyelamatkan umat Abang? Kamu berpikir Tuhanku kayak Yesus gitu? Sekarang saya tanya Bang. Tuhan itu. Kok diam? Putar situ sampai pusing. Keringat dingin. Jaringan saya. Sampai pusing. Jaringan saya apa pertanyaannya? Aduh Bang. Sini Bang. Oke, apa pertanyaannya? Bang. Ibu Karina, diam. Berisik. Diam. Apa pertanyaannya? Sorry, jaringan saya tadi. Oke, Bang Suma, saya ulangi lagi ya. Apa pertanyaannya? Semoga jaringannya itu baik. Dengar. Kalau di Tuhan saya, buktinya tuh banyak nyata. Orang yang tuli, orang yang buta, orang yang jangan kau begitulah. Selo. Tunggu dulu. Nanti setelah Bung, dengarkan saya dulu supaya kamu paham. Bang, jangan kamu takar. Panjang kali ceritamu. Bagaimana Bang? Jangan kamu samakan. Kenapa kau buang juga? Enggak ada otaknya, enggak waras.
Dia mencoba untuk menyamakan antara Tuhanku dengan Tuhannya. Dia mau menakar Yesus dengan Allah. Yesus itu manusia. Yesus bisa membangkitkan orang mati, bermujizat. Iya, karena diberi kekuatan sama Bapa Elohim. Habis itu dia nuntut Tuhanku juga harus membangkitkan orang mati. Tuhanku juga harus berjalan di atas air. Orang sinting, gila. Dia mau menakar Tuhan saya dengan Tuhannya. Ya, Tuhan mau manusia. Sebelum dia membangkitkan orang mati, dia bayi dulu, berak di celana Tuhan kau itu. Pikirlah, mikir. Tuhan itu bukan Yesus. Makanya aku bilang. Pernah rupanya abang tengok. Pernah abang tengok Tuhan kami berak celana? Iya, pasti namanya bayi. Lucu. Masa nggak pernah? Jadi gimana? Dia ke toilet, jalan ke toilet. Jadi dia ingin selirian Sahabat bisa syukran. Halo, selamat malam, sahabat pendeta. Aku di luar saja. Saudara Bang Sinaga. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Abang. Dari Katolik, Protestan. aku Kristen. Oh iya Bang, silakan buka kameranya Bang. Tapi hati-hati, di sini ada Ibu Kartini yang suka nyolot, marahi orang. Enggak. Silakan. Kalau masalah Ibu Kartini mau Ibu Kartono, kita nggak usah ini. Jangan, nggak usah Bang. komplain kita masalah itu Bang. Sensitif dia soalnya. Cuman saya pengen ini Bang. Lanjut. Kok kayaknya orang abang itu komplain banget kalau kami itu menuhankan Yesus. Sementara Kan, memang- boleh kami memang- tanya Bang, Tuhan abang itu Ya, gimana? kalau Tuhan orang abang itu yang di mana ya? Di mana maksudnya Abang ingin mencari makhluk atau apa ini? Enggak, maksudku gini Bang. Apakah sama Tuhan abang sama Tuhannya orang Israel? Bani Israel, ya betul, sama. Sama. Tapi kenapa Yes. kitab abang sama kitab orang Israel beda? Sementara yang saya tahu Bang, kalau Tuhannya sama, kitabnya harus sama Bang. Oh, Rumah enggak ibadahnya dong. harus sama. Oh enggak dong, enggak. Oh enggak. Kami Iya. Kristen menuhankan Yesus, kitab kami sama semua orang Kristen. Rumah ibadah Rumah kami ibadah- sama semua. Kok abang Mulai ngaku? ngaco. Kok abang ngaku? Ngaco. Bukan ngaco Bang. Itu kan buktinya kalau agama Hindu Rumah ibadahnya orang Yahudi boleh nggak masuk orang yang tidak bersunat ke dalam? maksudku gini Bang. Itulah makanya aku nanya abang. Abang tadi bilang sama Tuhan abang sama Tuhannya orang Ya Israel. memang sama kan, itu perjanjian kekal. Ada di dalam kitabnya Yahudi. Kok kitabnya Jangan. beda Bang sama rumah ibadahnya beda? Loh, dengar dulu. Gini Bang, Dengar dulu. setahu saya Bang, kalau punya Tuhan yang sama, Laki-laki tapi mulutnya kayak benceng. Pantatnya juga ngomong bapak itu. Oh, tapi memang gitu. Memangnya rupanya pantatnya ngomong. Itu tadi nggak tahu, dia nggak bernapas, ngomong terus. Kamu aja pusing dengarkan. Nggak mau berhenti ngomong dia. Pantat dan mulutnya Jadi- lomba-lombaan ngomong. Assalamualaikum bang. Apa lagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diladenin bang, orang kayak gitu bang, orang gila bang. Turunin aja. Nah, bang. Yang kau Maksudnya- bilang orang gila, jadi kau lo turun. Sibuk kali dia. Kalau nggak tahan Bang keluar Juma. aja dari koma. Iya, gimana? Saya Dengar cari lah dulu. kan. Ya, Tapi apa itu? ini aku cuma dengar-dengar aja gitu ya kan. Kalau di sesi surga itu di Muslim seperti apa? Surga tempat bahagia bersama dengan anak istri, keluarga, dan orang-orang yang beriman. Tempatnya bahagia di sana, bukan tempat siksaan kayak surganya Kristen. Surganya Kristen itu tempat siksaan. Tapi katanya di sana ada 72 bidadari.
Nah, itulah maksudku. Salah satu kebahagiaan. Di sana ada pelayan itu disebut bidadari. Kalau Yesus bukan bidadari. Kalau Yesus mengajarkan pengajaran Yesus itu bukan bidadari tapi istri. Di dalam Matius 19 nomor 29 Yesus mengatakan bahwa pengikutnya akan mendapatkan 100 istri nanti di surga. Gitu. Jadi kalau kayak gitunya kita jadi pelayan kita di surga, capek-capek kali lah kita jadi bidadari. Maksudnya? Ibu nggak ke sana, nggak ke surga. Ngapain sibuk mikir? Aku kan nanya loh, kayak mana sisi surga Islam itu? Kan gitu. Surga Islam kalau itu jadi, kan tempatnya bahagia, tempat kenikmatan. Di sana tidak ada sengsara, nggak ada cemburu, nggak ada iri hati, nggak ada dengki, nggak ada sakit, tidak ada kenajisan dan seterusnya. Yang ada hanya kebahagiaan doang. Berbeda dengan surganya Iya, Kristen, tadi kan- tidak ada kebahagiaan, semua Tadi kan penderitaan. yang ku bilang kan, di sana katanya ada 72 bidadari. Iya. Betul itu. Betul. Ah, tadi kan kau bilang 72 bidadari itulah yang melayani kita. Itu kan kau bilang tadi kan? Iya. Jangan capek-capek kali lah kita jadi bidadari kalau mau jadi pelayannya kita ke sana. Ya kan bukan ibu yang jadi bidadari. Kalau ibu bidadari ibu, ngapain ibu yang pusing? Ah, maksudku Bidadari ya, itu entah yang bukan lain lah. Bidadari itu bukan makhluk dari bumi. Oh, jadi dengarlah dulu 72 bidadari. Nah, padahal kan umat muslim lah dulu di dunia ini adalah puluhan juta jiwa lah gitu. Apa mampu rupanya 72 bidadari ini melayani kalian semua? Ya ampun. 72 bidadari itu dipersiapkan untuk satu orang sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Oh, untuk satu orang itu? Iya dong, Iya, iya enak kali lah dong. Namanya surga. Ada yang cuma ada yang musuh ini, ada yang musuh ini, ada yang musuh ini, ada yang musuh ini. Udah 72 iya jadi bingung lawak itu mau musuh. Iya dong, namanya surga. Seperti di tempat Anda, di surga Anda itu siksaan. Di surga kami itu yang ada hanya kebahagiaan. Kebahagiaan, kenikmatan bersama dengan keluarga, anak istri di surga. Itu tempat kami tuh. Di tempat kami tuh. Premiumnya itu bilang di surga kami sekarang. Loh, terus kalau di surgamu ngapain? Oke, saya tanya. Apa? Apa di surga Kristen apa coba? Di surga Kristen itu nggak ada daging, tidak ada darah. Bagaimana mau bahagia tidak ada dagingnya? Cobalah sekarang. Tidak ada 70. Iya, bang sengsara dong. Ya sengsara dong. Kalau di surga kami itu cuma apa di surganya Kristen kenapa? Apa surga Kristen itu? Ada 72. Bagaimana mau ada 72? Bagaimana mau ada 72? Uang di Kristen tidak ada daging di surga. Kalian hidup tengkorak cuman tulang doang. Tulang dengan gigi dengan rambut. Kayak ginilah dulu itu. Nah, tadi kan kau ceritakan tentang surga begini. Itu dapat cerita dari mana? Dari Al-Qur'an gitu. Iya Al-Qur'an dong, Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya gini. Setelah saya belajar Bible, setelah saya belajar Bible, di Kristen, di Islam mendapatkan 72 bidadari. Di Yudaism, Yahudi menurut Yesus di Matius 19 nomor 29, orang Yahudi murid Yesus mendapat 100 istri. Di Kristen tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena di surganya Kristen itu hidup tengkorak, nggak ada dagingnya. Nggak ada dagingnya. Bagaimana mau hidup? Bagaimana mau hidup seperti orang Yahudi di surganya? Di Kristen tidak ada daging. Di Kristen tidak ada daging nanti di surga. Oke lah. Yang ada cuma tulang.
intinya kan, ya udahlah percayailah apamu kitabmu, aku pun kupercayai kitabku, kan gitunya. Iya, itulah makanya ku bilang. Itulah makanya ku bilang bahwa di Tapi surganya tadi, Kristen nanti Kristen hidup seperti tengkorak. Ah itu katamunya Tuh. itu. Tapi kalau seandainya tadi kau udah pernah mati, udah pernah kau mati dalilnya kan gitu. jelas Udah loh. tiga malam kau mati. Udah pernah lah kau mati, hidup lagi. Ah barulah aku percaya samamu. Dagingnya jelas, bunyinya tak ada daging di surganya Kristen. Dalilnya 1 Korintus 15:50. Apa yang dikatakan di sana? Di surga tidak ada daging dan tidak ada darah. Berarti Kristen masuk ke surganya cuman tulang, gigi dan rambut. Rohnya lah Juma, rohnya. Kita kan kalau udah mati roh kita yang terangkat ke surga loh Juma. Bagaimana ceritanya? Daging kita ini kan, Yohanes daging kita ini 5 kan nomor jadi tanah, 29. Kalian akan dibangkitkan dari kubur. Yang Iya, bangkit dari roh kubur kita itu dibangkitkan. jasad. Oh enggak dong, Yesus bangkit dengan jasad kan? Ya kalian juga akan bangkit dengan jasad tapi tidak ada daging, cuman tulang, gigi dan rambut. Bukan gitu kali ketawamu Juma. Jadi makin penasaran aku sama kau. Seperti tongkatnya malampir nanti kalian di sana. Itu kan framingnya itu. Itu dalilnya. Itu Juma. 1 Korintus Nggak ada 15 itu. nomor 50. Orang Kristen bangkit nanti dari kubur, tidak ada daging, tidak ada darah, yang ada hanya tulang. Gimana mau bahagia coba? Ah? Gimana mau bahagia kalau hidup dengan tulang di hidupan kekal? Bagus-bagusnya kalau di dunia hidupnya, begitu masuk surganya jadi tengkorak hidup. Apa sih? Mau begitu hidup mau di surga mau? Tengkorak doang. Mau? Cuman tulang. Jadi kalau nanti kalau seandainya lah dulu kan, ini seandainya masih ya, jangan serius sekali. Kalau seandainya lah dulu, matilah kau kan. Ini masih seandainya ya. Kalau masuk Islam aku, kau terimanya aku jadi bidadarimu? Oh iya dong. Oh iya. Kenapa menangis? Oh mama. Ya iyalah, jadi bidadari surga. Enggak, bidadari khusus untuk kau nyetong, bidadari khusus untukmu. Kau terimanya aku kalau kayak gini? Iya. Yang penting masuk Islam daripada masuk neraka. Masuk Islam dulu, karena kalau di Kristen jangankan masuk surga, masuk akal aja kagak. Begitu. Janganlah kayak gitu kali. Janganlah kayak gitu kali kau ngomong Bang Juma. Ya kan memang faktanya. Gimana ceritanya? Yang begitu. Salah satu jalan kita masuk surga itu Bang Juma, jangan menyakiti hati orang. Oh beda, kalau saya nyakitin beda. Saya itu menggugah. Oh bukan, salah itu. Saya itu menggugah, dengan caramu menggugah itu banyak hati orang yang tersakiti. Menggugah supaya orang-orang itu belajar Bible. Kok bisa Bang semua bilang kayak gitu? Ya memang begitu, dalilnya kayak gitu. Yesus mengusir orang Kristen. Penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Matius 7, 22, 23. Tanyalah dulu kau Bang Juma, udah menikahnya kau? Udah. Udah, anakmu berapa? 3. Tapi pingin lagi nikah. Istrimu masih 1? Iya makanya pingin lagi nikah. Jadi kalau masuk muslim aku istri berapa lah kau bikin aku?
Istri keberapa lah Istri kau yang bikin aku kalau masuk muslim aku? Ketiga. Ah, enak kali lah kau. Suka-sukamu lah. Kamu yang menawarkan diri, aku yang menjawab. Situ yang marah. Mana sih orang ini? Udah kayak lagu Ahmad Dhani lah kau nanti. Senangnya dalam hati. Oh, enak kali lah kau. Marah kau sana, pergi kau sini. Marah kau sana, pergi sini. Enak lah suamiku. Enak Nanti lah kau suami kenapa? sekarang. Suamiku sekarang kenapa? kalau aku merajuk, aku yang dikusut-kusut, semua dikusut-kusut. Ah? Nanti kalau kau merajuk, aku yang merayu-rayu kau. Capek kali lah aku. Ah. Cak, nanti suaminya periksa dompetnya, pasti banyak kondom di situ. Kau penebar fitnahnya kau, cuma jangan kayak gitu kau. Suamiku ini ya tunduk ini di aku jalan perintahku. Aduh, parah ini, boros parah. aku. Ada kondom cuma. Ada kondom. Hah? Balon ultah. Ada kondom. Itu Balon ulang yang tahun. Oh, bengkak nanti di kalau ulang leher. tahun kau itulah aku bikin nanti balonnya ya. Kalau ulang tahun kau ya. Iya. Boleh. Kita sambut Tanggal tamu berapa kita yang kau? lain. Udah aku kirim nanti. Udah kemarin tanggal Sambut 12. Iya. Halo, semangat Kau bilang malam. sama aku ulang tahun kau. Iya, lupa. Halo. Malam Bang Kusuma. Malam juga Bang, Katolik Protestan. Wah, Protestan. Oke Bang, oke. Lanjut kita. Silakan, boleh tidak Anda ajarin kita di sini apa bukti kalau Protestan itu pengikut atau murid Yesus, Bang? Silakan. Bang Suma, malam Bang Suma. Malam juga. Bang Suma boleh jawab siapa pertanyaan. Tidak usah kembali ke pembahasan Bang Suma. Jawab dulu lah pertanyaan saya. Kau bertanya aja terus kerjamu. Kalau bertanya tapi otakmu make berfungsi nggak masalah ini. Bertanya aja kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Bertanya dijawab nggak terima, nggak masuk di otak. Lanjut Bang, silakan. Jelaskan ke kita Bang, apa bukti kalau abang ini pengikut Kristus? Buka celananya. Buka mic-nya. Teman saya yang jualan durian kayaknya ini ya. Benar nggak sih? Yang di Bali kan? Halo? Kenapa kau Jaringan turunkan bos saya- durian itu? Jaringan. Jadi, kayak mana? Apanya ini? Ini apamu ini? Neti, apamu ini? Apa namanya ini? Mana ini teman-teman moderator? Mana moderatornya ini kok? Kemana pada tidur semua moderatornya? Jadi Bang Juma, kalau kayak gini kau live banyaklah kau dapat duit ya. Tadi udah keluarkan paus. Banyak. Bolehlah kita jalan-jalan ini Bang Juma. Kau traktir aku sekali-sekali. Boleh. Nanti tunggu aku datang ke Medan. Jangan bohong lah. Nanti kalau aku ke Medan, nanti aku kan mau calonkan diri jadi wali kota Medan aku. Halo, Pikir semangat mencalonkan malam. diri jadi suami kau.
Ya boleh juga, nanti antri aja nanti. Halo, semangat malam. Iya. Halo, selamat malam. Iya, Katolik Protestan. Saya Muslim bang, alhamdulillah sekarang sudah jadi Muslim. Alhamdulillah. Siap. Ada nasihat buat Ibu Kartini. Beliau lagi birahi soalnya. Tidak, saya Ini juga Bu kita Kartini, nasihati dulu. Saya Nah, itu juga mau dinasihati. fansnya Bang Zuma. Saya sering lihat di Bang Zuma kalau lagi macam adu argumen begitu, saya senang lihatnya. Iya. Dari agama mana abang ini? Katolik, Protestan tadinya atau gimana? Atau memang Muslim dari lahir? Enggak, saya dari ini Protestan, tapi sekarang sudah mualaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara siapa namanya? Tere, Muslim juga bang? Saya tadi mau naik. Itu kalau ada yang itu yang dari Ambon itu. Nah, Oh iya. maksud saya mau tanggapi dia. Dia itu orangnya tidak punya keilmuan. Jadi menurut saya Bang Zuma gak usah tanggapi saja kayak orang-orang kayak gitu. Dia bertanya tapi nggak punya keilmuan tuh percuma aja sih Bang. Sama aja. Makanya saya turunkan. Contohnya gini, pertanyaannya Iya. yang tadi dia lontarkan kayak gini. Apa buktinya Tuhan Allah itu bisa menghidupkan kayak orang buta gitu? Kalau kayak gitu, saya jawabnya simpel aja sih. Lah, kalau kayak gitu kan banyak ustadz banyak itu juga yang bisa berobat kayak berobat kayak orang sakit, yang kayak banyak orang buta gitu. Banyak kan ustadz juga yang bisa kayak gitu. Jangankan gitu, Betul. Nabi kita aja punya mukjizat yang luar biasa. Jangan kayak Tuhan, Bener. Nabi kita dulu deh, Nabi kita. Terlalu Iya, jauh. makanya saya ketawa tadi. Iya, terlalu jauh kalau ambil Tuhan, terlalu jauh. Nah, itu saya sih Bang, saya mau terlambat. Oke. Siap. Makasih. Ya, saya juga ucapkan terima kasih sama Bang Zuma ya, sudah dinaikkan di naiknya Bang Zuma. Iya. Sama-sama bang. Sehat selalu Bang ya. Iya, makasih Bang, makasih. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih ya bang, makasih. Oke, saudara Arthur. Semangat malam. Halo bang. Saudara Arthur. Semangat malam. Saudara Arthur. Arthur. Halo Arthur. Onde mande. Onde, piye iki? Gini bang, aku mau bertanya sedikit nih, tapi nggak tentang agama. Apa Agak itu? kayak mana ya? Kadang kepikir-pikir sama aku, ibaratnya setan nih loh, iblis. Iblis. Kan nggak ada mas temamu, nggak ada Islam, nggak ada Kristen, ibaratnya setan yang disuruh Tuhan ini lah. Ya. Agak berat nih. Kenapa? Takutnya nanti datang pula setan nih kan gitu. Jadi gini bang. Iya. Kan tugasnya setan itu ataupun iblis itu kan diperintahkan oleh Tuhan manapun untuk menggoda kan gitu. Iya, betul. Untuk menggoda. Kalau misalnya setan dan iblis tuh udah selesai misinya itu, kemana dia? Ke surga atau ke neraka? Padahal dia udah turuti perintah Tuhan loh. Kalau di Islam tidak begitu polanya. Kalau di Islam itu Jangan bawa agama, iblis- aku bilang. Jangan bawa, kita nggak Iya. bawa agama. Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa ngarang. Kalau di Islam, gimana? kalau di Islam tadinya makhluk iblis itu taat sebelum manusia dicipta. Dia itu makhluk yang taat. Setelah manusia diciptakan, Tuhan meminta mereka untuk sujud menghormat kepada Adam. Mereka nggak mau. Apa katanya? Aku lebih tinggi derajatku daripada Adam.
aku dari api, Adam dari tanah. Itu kata iblis. Jadi kamu nggak mau tunduk, nggak mau. Ya sudah, kalau begitu kamu akan ke neraka, nggak apa-apa. Yang penting aku buktikan kepadamu bahwa Adam itu memang tidak layak untuk aku hormati. Berikan aku umur panjang, aku akan membuktikan bahwa Adam dan seluruh keturunannya akan aku giring masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan aku. Jadi iblis memang sudah ikhlas masuk ke neraka, dia yang minta. Nah, begitu juga lah kalau ada orang yang buta, menuhankan yang bukan Tuhan, yang penting ya itu sama dengan iblis, ikhlas masuk ke neraka, nggak pakai otak. Pokoknya saya tidak mau nyembah yang benar, yang penting yang kusembah ini aja lah Tuhanku. Nah, itu sama seperti karakter iblis itu. Jadi walaupun setan ini udah turut dan taat kepada Tuhan dan apa yang perintah yang dilakukannya, kan tugasnya itu kan menggoda gitu bang. Tetap di neraka deh berarti ya. Dia yang mau. Dia yang mau, iblisnya yang mau. Al-Quran surah Sad, dia yang mau. Iblis Memang dia yang bilang, yang mau. Gak usah lah Allah atau Allah, saya di neraka aja lah, nangkap semua sama betul. si Wanki gitu. Iya. Iya betul. Benar. Iya. Berarti masuk neraka kita dua? Enggak dong. Masuk neraka itu yang nyembah makhluk. Kayak mana sebenarnya nih? Aku kadang kepikiran gitu bang, kok bisa Tuhan ini menciptakan itu ya? Kok bisa gitu ya? Manusia diciptakan, ini diciptakan, itu diciptakan, kok bisa gitu ya? Gila ya? Bukan. Iblis itu disuruh taat, tapi dia yang nggak mau. Al-Quran surah Al-Baqarah mulai dari ayat 30 dan seterusnya itu terurai dengan baik. Begitu juga dalam surah Sad. Wahai iblis, mengapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kuasaku? Kata iblis, ya aku nggak mau lah, kan aku lebih mulia daripada dia. Tapi gini, iblis aku sendiri pernah dengar di apa bang? Dia apa namanya? Aku sering ke pesantren dekat bypass nih. Ada Buya namanya itu. Buya ini apa nih? Jadi dibilangnya gini sama aku. Wanki katanya. Iya Buya. Jadi aku bikin pertanyaan kayak gini sama dia. Dibilangnya gini. Beda dari statementmu nih. Dibilangnya bahwasannya yang dulu diciptakan tuh iblis, bukan Adam dan Hawa. Betul gak sih? Terus dia diperintah. Iblis dulu baru Adam, betul. Iya tuh. Betul. Iya. Oh, jadi disuruh Tuhan lah tunduk iblis ini ke Adam dan Hawa. Gak mau dia, kata Buya ini, betul? Nggak mau, betul. Oh, karena dia dulu diciptakan, kata. Dia diciptakan dari api, sementara Adam dicipta dari tanah. Adanya cerita itu juga muncul di Bible. Berarti jujur dia, soalnya jidat hitam di sini ya. Iya. Jadi dia kalau ngomong sama aku tuh memang diopeni, tapi sebentar. Dan yang dibilangnya itu bang, simple, padat, jelas, mudah dimengerti dia tuh. Iya. Apa betul yang dibilang si kawan nih pikir? Jadi ku tanyalah samamu kan gitu. Aku enggak, aku semua ku kawani agama bang. Jadi ibaratnya ku gali lah. Kayak mana sebenarnya arus cerita kita hidup di bumi ini? Dan mati pun besok kita kemana? Atau jadi kupu-kupu kita besok? Atau jadi anjing kita untuk menunggu orang-orang manusia yang akan mati juga? Kan kepikiran kayak gitu bang. Atau kita nih, makanya ada hantu di bumi ini. Kita manusia ini dijadikan hantu dulu kan, untuk menunggu manusia. Enggak, orang kalau sudah masuk ke alam barzah itu nggak bisa ke bumi lagi. Nggak ada lagi, putus sudah hubungannya kecuali amal jariah. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam. Ya, Mbak Noha. Tangannya ngelek. Dari agama mana Mbak? Katolik, Protestan? Nggak bagus. Iya. Belum absen, bentar ya. Oh mama Ini lagi ini nih tuh berputar-putar di sini. Ya, ibu agama apa? Begini ya. Ibunya agamanya apa? Gak bagus, gak bisa. Oh mama. Yanser, semangat malam bang. Katolik, Protestan?
Ya, selamat malam. Ya, Katolik, selamat malam. Ya, selamat malam Katolik. Iya, selamat Ya, malam boleh buka Katolik. kameranya. Selamat bergabung. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Buka kameranya, silakan. Silakan buka. Ya, saya bisa mau tanya. Nah, apakah Iya, abang dari tadi cakep itu? Buka kameranya, Bang. Apakah abang Buka kamera. sudah tahu semuanya? Buka kamera Ya, dulu, saya mau Abang. tanya, apakah abang semua sudah tahu? Buka kamera dulu, Abang. Apakah abang? Iya, sama buka kamera. Tapi apakah abang sudah abad keberapa? Ya, buka kamera dulu, Bang, silakan. Jangan kayak kesurupan, Abang ini. Buka kamera dulu, habis itu bertanya. Silakan, Bang. Halo? Halo, Bang? Halo? Buka kamera, Bang, buka kamera. Oh, kodong. Disuruh buka kamera kok malah gitu. Buka dulu kameranya. Habis itu Bapak bertanya. Suruh buka kamera aja susah. Halo, selamat malam. Malam, Bang Zuma. Iya. Katolik Protestan? Protestan, Bang. Silakan buka kameranya. Tolong bantu, Bang. Tak, aku udah kirim. Nah, Oke. Halo, Bang. halo juga. Ya, ini Iya. Gimana, Bang, gimana? Bang Zuma ini saya punya fan. Iya, makasih. Masih sering ke gereja, Bang? Sudah tidak sering sih akhir-akhir ini. Alasannya? Sibuk. Tidak juga, Bang. Tapi? Ada kurang keyakinan di situ, Bang. Ada sedikit ngeles gitu. Gitu. Iya, iya. Tapi bukan karena pengaruh saya kan? Oh, enggak, Bang. Syukur, alhamdulillah. Jadi gimana? Ini ada tema. Apa bukti kalau abang ini murid Yesus? Oh, itu tema. Iya. Kalau murid Yesus, Bang, sih saya belum ada pada zaman itu, Bang. Iya, maksudnya kan orang Kristen itu kan mengaku kalau mereka ini pengikut, mengaku murid Yesus, mengaku anak-anak Yesus. Ada bukti apa gitu yang bisa kami lihat kalau Kristen ini adalah pengikut Yesus gitu? Saya bukan pengikut Yesus, Bang. Jadi? Saya hanya percaya, Bang. Percaya kalau Yesus itu guru, bukan Tuhan. Tuhan boleh saja Tuhan, tapi bukan sang pencipta sih, bukan sang pencipta. Jadi dia Tuhan tapi bukan pencipta. Ya. Berarti ada beberapa Tuhan dong, ada dua. Ini Bang, begini Bang, kalau sepengetahuan saya Bang, waktu ketika Yesus datang ke dunia ini, itu tidak ada yang dicipta Bang. Iya, berarti kan dia Tuhan, tapi bukan pencipta. Berarti Tuhan saudara ada dua atau tiga atau berapa gitu? Bukan begitu Bang DP. Kalau menurut saya Bang begini, ketika Yesus datang ke dunia ini Bang, apa yang dicipta? Saya bertanya sama Abang. Enggak ada. Berarti dia bukan pencipta.
Iya, bukan. Tapi dia Tuhan menurut Anda. Kalau Tuhan itu bang, apakah Tuhan itu sang pencipta? Ya, enggak. Tadi abang mengatakan Yesus itu Tuhan kan? Ya. Apakah Tuhan itu sang pencipta? Nah, itu berarti pencipta. Iya. Pencipta itulah Tuhan. Abang, Tuhan sang pencipta. Maksudnya? Ya. Kan Abang, Yesus adalah Tuhan, tapi bukan pencipta. Apakah Berarti Tuhan, Tuhan, itu sang pencipta? Tuhan saudara lebih dari dua. Bukan begitu, Bang. Betul, Tuhan itu sang pencipta. Begini bang, sejauh ini apakah Tuhan itu sang pencipta? Iya, Tuhan itu sang pencipta. Itu menurut abang Tuhan sang pencipta? Iya jelas dong. Lalu siapa yang menciptakan kalau bukan Tuhan? Apakah di Muslim ada Tuhan? Ya jelas dong. Tuhan kami Allah, Tuhan yang disembah oleh para nabi. Ya. Sedangkan Yesus itu Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Ya. Iya. Nah di Kristen kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan tapi dia bukan pencipta, berarti ada dua Tuhan Anda. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang bukan pencipta, kan gitu. Kalau saya bang, waktu Yesus turun ke dunia itu dia tidak ada yang dia ciptakan. Iya karena itulah dia bukan Tuhan bang. Oke saudara Yaser. Iya apa lagi gimana? Ketika yang abang bilang Yesus adalah Tuhan, ya, abang yakin itu? Kalau saya bilang apa? Kalau Yesus adalah Tuhan, abang yakin? Yesus bukan Tuhan. Itu menurut abang? Iya, Yesus bukan Tuhan memang. Ya. Ya kalau sekarang Yesus bukan Tuhan, abang yang Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah Yesus. Ya. Iya saya tahu. Nah terus kenapa Anda nyembah Yesus kalau begitu? Abang sudah pernah ke langit? Abang sudah Belum ke pernah. langit? Belum pernah, botak. Pertanyaannya pertanyaan aneh-aneh aja gue pertanyaanmu kau. Bukannya bahas agama malah. Kau udah pernah ke langit? Kenapa enggak sekalian aja? Kau udah pernah ke surga? Profil serem. Tapi mentalnya mental bekicot. Suruh buka kamera nggak mau. Tapi bagus ini Bang Jessica ini, namanya nama cewek tapi badannya bagus, badan laki-laki. Dia botak pamanya, mukanya serem, suruh buka kamera jadi pink. Muka seram di profil, wah disuruh buka kamera, nakutnya minta ampun, dasar botak. Oh, lehernya leher beton, hidungnya kayak pelepah kelapa. Mulut bisa masuk, kemudian jembatan. Tapi buka kamera ribet kali. Nah, itu kan? Nah. Suruh buka kamera susah kali, leher beton. Mulut kayak kontainer. Lubang hidung kayak atap rumah. Lanjut. Buka kamera susah kali. Buka kameranya dulu. Nah, saya kalau buka kamera, aku percaya, saya buka sapi. Nggak lama ku remas-remas mulutmu nanti. Dah kau di bawah. Ya, lanjut. Jadi Tuhan Anda ada berapa, Bang? Yang saya tahu gitu.
Ada apa dengan dirimu? Ada apa? Kenapa? Ada apa abang ini? Kenapa? Kenapa enggak tahu Tuhannya yang mana? Tolong abang jelasin dulu. Yesus itu manusia yang bertuhan. Bertuhan kepada pencipta langit dan bumi yang bukan manusia. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Jangankan melihat Tuhan, melihat kelopak mata, bisa nggak melihat kelopak mata paling dalam? Mata dipakai melihat kan? Betul? Benda yang paling dekat dengan mata aja, yaitu kelopak mata, kita nggak bisa lihat. Apatah lagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi ada, Tuhan itu ada. Sebagaimana kita melihat alam semesta ini, berarti ada yang menciptakan alam semesta. Langit begitu kokoh, tidak rubuh, berarti ada yang menciptakan, ada yang menahan itu semua, ada yang mengatur. Itulah Tuhan. Jadi yang melata di atas muka bumi ini itu bukan Tuhan. Kayak Yesus, Tuhan dari mana? Dari Hong Kong. Ya, jadi menurut abang memang harus dilihat dulu baru percaya itu Tuhan. Ya nggak boleh, Tuhan nggak bisa dilihat. Orang Kristen begitu, dia nggak percaya Tuhan kalau nggak lihat. Nah, Tuhan kita lahir, baru dia tahu, baru percaya ada Tuhan. Mana Tuhan kita? Itu di atas, di pohon. Ngapain? Mati buah. Ini bang, ketika berbicara sama abang tadi, kalau dia Yesus itu dia Tuhan, apakah itu sang pencipta? Bukan. Yesus ciptaan. Yesus itu ciptaan Tuhan. Begitu. Jadi kalau kita berbicara Tuhan itu, ya, sebagai saya memahami itu, apakah itu salah? Saya agungkan dia sebagai Tuhan. Siapanya? Yesusnya. Ya kan dia bukan Tuhan, Anda salah. Mengagungkan manusia jadi Tuhan itu salah, sesat itu. Ya. Makanya Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Itu hal penyesatan bang. Nah begini bang, jadi ketika kita sebagai seorang Sulawesi Utara, yaitu Santi itu manusia memanusiakan manusia, salah. Manusia mau nanya, bang. Ya, dari Katolik Protestan abang ini. Islam. Mau nanya ke Kristen. Aduh. Orang dia menjelaskan Tuhan aja bingung, coba aja ditanya. Silakan. Itu pas saya nonton live-nya Pak Bikana itu kan ada yang bilang kena sambar kan? Islam enggak usah terlalu sibuk dulu. Islam dibawa dulu tenangkan diri gitu. Nah, ini kita sambut dulu Broncong. Broncong hadir lagi. Halo saudara Broncong. Ya, malam Bang Jumang. Malam juga Broncong, apa kabar kau? Sehat Jumang. Sehat Broncong. Ya. Nah, bisa diskusi baik-baik kan? Iya, bisa. Oke. Nah, sekarang coba kau buktikan ke saya kalau kau adalah pengikut Yesus. Apa buktinya? Itu kau nggak paham itu Jumang. Udah, makanya kau jelaskan. Ya. Sekarang gini lah. Mukamu Tadi mana? kau mengatakan gini. Dengar dulu. Mukamu mana? Kenapa? Kok? Gimana? Tadi kau mengatakan Yesus itu ciptaan Tuhan ya. Iya, pasti dong. Enggak usah diragukan itu. Ya, jadi kau punya agama nggak ya? Saya Islam agamanya. Ya, Islam ya. Ya. Ya, jadi setahu saya Jumang ya.
Yang diciptakan Tuhan itu cuma satu loh. Cuma dua mungkin manusia ya. Apa? Adam dan Hawa. Yang Cuma mana? itu ciptaan Tuhan. Selainnya nggak ada. Ya. Seluruh manusia itu ciptaan Tuhan. Bongak kau. Kau yang bongak. Ya. Tapi kan ada ayatnya loh. Kau jangan Apa? gitu Mana kau ayatnya? ngomong. Mana Ya. ayatnya? Ku tanya kau, menurut agamamu manusia pertama ciptakan Tuhan siapa? Adam. Ya udah, apa lagi? Ya, terus Selanjutnya manusia siapa? yang lain? Manusia yang lain? Manusia apa? Aduh, yang bongak di si Jumang ini. Kau si bongak. Kau lah bongak. Kau yang idiot. Kau ngerti apa itu ciptaan? Kau sumping kau tau nggak? Kau apa itu ciptaan? Coba. Ciptaan itu apa? Ciptaan adalah udah nggak usah sekawa aku ciptaan Tuhan itu cuma kau nggak satu. ngerti, makanya kau sekolah supaya kau tahu. Ya, si Jumang ini pura sekolah. Segala sesuatu yang merupakan cipta dari Tuhan itu ciptaan tuyul. Si bongak memang. Hanya saja Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang dicipta lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Ada yang ada ayah tanpa ibu. Ada yang ada ibu tanpa ayah. Semua manusia itu ciptaan. Jadi sekarang kau tanya kau. Tanya kau. Kau ciptaan Tuhan nggak? Iya dong, pasti dong. Nggak seperti kau ciptaan setan. Bongak kau botol kau ciptaan bapakmu kau bodoh. Matamu, jadi bapakmu bisa menciptakan manusia, bapakmu. Iyalah, aku lah ciptanya. Matamu. Gila kau ya. Bapakmu bisa menciptakan manusia, gila kau memang. Bapak bisa menciptakan manusia. Ini aku ini. Blow on. Kau itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang menciptakan kau melalui sperma bapakmu, tuyul. Tuyul kau si bongak sumping kau. Bapaknya bisa menciptakan dia, wih, dasar blok. Jadi masuk Tuhan yang ciptakan. Inilah. Semua apa yang ada di langit, bumi dan keduanya itu adalah ciptaan Tuhan, tuyul. Bongak kau. Botol. Jadi kau bukan ciptaan Tuhan. Tidak. Pantasan kau tidak menyembah Tuhan. Ternyata kau ingkari kalau kau itu ciptaan Tuhan. Dasar idiot. Jadi gini aja Jumang ya. Satu makanya kurangi makan babi. Hah? Kurangi makan babi biar kau pintar. Iya, biar makan kau babi pintar. memang. Kurangi makan babi biar kau pintar. Ya. Jadi gini aja Jumang ya. Apalagi idiot. Idiot, kau sumping kau. Idiot lah. Masa kau bukan ciptaan Tuhan? Kau sumping anak lonceng kau. Ketawa kau. Ciptaan Tuhan. Udah sumping anak lonceng kau ketawa kau. Bukan ciptaan Tuhan katanya dia. Bukan ciptaan Tuhan. Kau bilang Jumang, sumping. Bukan ciptaan Tuhan dia. Coba gue tanya lagi. Jadi kau ciptaan siapa? Ciptaan bapakku. Ketawa kau sumping ya. Idiot. Jadi bapakmu pencipta? Hah? Bapakmu pencipta? Jadi bapakmu gimana? Bapakku bukan pencipta. Jadi kau yang mengatakan kau ciptaan bapakmu. Dengan apa bapakmu dengan apa bapakmu menciptakanmu? Dengan sperma. Idiot. Jadi kau ciptaan apa kau? Sumping. Kau ciptaan apa kau? Aku ciptaan Tuhan, kau bukan. Ciptaan Tuhan kau? Iya dong. Jadi kalau kau ciptaan Tuhan, buka dulu maskermu dulu coba. Buka dulu. Buka dulu. Kau bilang muncul mah ketawa tapi nggak jelas kau. Sumping kau. Kasian kali, ternyata dia bukan ciptaan Tuhan.
Ya enggak lah. Ya ampun. Dia ingkari Tuhan. Sumping kau. Satu-satunya Sumping. manusia yang bukan ciptaan Tuhan dia. Iya, memang iya, kenapa kau Yesus bayang? aja diciptakan. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Bongak kau, bodoh. Masolang generasi. Makanya Jumang Mau sumping dalilnya? anak lonceng. Kalau Mau kau dalilnya? buka mulutmu buka. Mau dalilnya? Buka mulut ini, buka. Mau dalilnya Yesus ciptaan? Enggak usah kau, enggak tahu itu. Enggak paham kau itu. Malu kau bilang ngapa mesti malu sama kau? Justru aku malu nengokmu. Kau eksis di medsos, tapi wajahmu nggak nampak loh. Daripada wajahmu nampak seperti wajahmu tapi tidak ada otak. Tidak ada otak. Kau bilang Jumang sumping. Jumang sumping memang. Tapi otakmu nggak mulutmu yang nggak ada. nampak kau ngomong kau. Aduh. Masa kau ciptaan bapakmu? Kasihan aku nengok kau Jumang. Kasihan aku nengok kau Jumang. Kasihan. Idiot. Malu aku nengok kau, Ciptaan malu. Tuhan katanya. Jadi kau bukan Malu aku ciptaan nengok Tuhan. kau. Seolah-olah kau dibanggakan di negara ini, tapi kau nggak, wajahmu nggak nampak. Ada apa di wajahmu? Daripada kau nampak wajahmu tapi jelek. Ya, terserah jelek, tapi nggak ada yang rugi kan? Nggak ada yang sakiti kan? Udah kok. Aduh parah. Kau bilang nampak jelek, nampak tapi jelek. Saya tidak nampak tapi ganteng. Ayo. Itu penipu namanya kan? Penipu kau kan? Ketawa mulutmu itu. Gak malu kau. Aduh. Pantasan kau itu tidak sempurna. Ternyata kau bukan ciptaan Tuhan. Kau ciptaan bapakmu. Iya. Kau pun ciptaan bapakmu. Jadi kau ingkari Tuhan. Jadi kau ingkari Tuhan kalau Tuhan yang ciptakan kau. Tidak loh Jumang. Tidak. Jadi gini Tadi ya. kau bilang kau bukan ciptaan Tuhan. Parah kali bukan ciptaan Tuhan. Memang ini si Jumang sumping dia nak lonceng memang. Dia bukan ciptaan Tuhan. Seperti iblis. Iblis aja masih mengaku ciptaan Tuhan. Kau itu lebih iblis dari iblis kau itu. Kau itu lebih iblis dari iblis. Up to you. Karena iblis aja mengaku sebagai ciptaan Tuhan. Iya, suka-sukamu aja ngomong suka-sukamu. Lah kau tidak mengaku sebagai ciptaan Tuhan berarti kau iblis. Kau nggak paham Jumang. Kau nggak paham kau. Aduh bukan ciptaan Tuhan kata dia. Mulutmu yang jelek memang. Mulutmu selalu menghina. Sekarang roh yang ada di dalam tubuhmu itu ciptaan Tuhan atau bukan? Diam kau nggak tahu tuh. Diam aja kau nggak paham kau itu. Tangkap kayak mana nih ajudan tangkap mau kayak mana nih kau tangkap gimana? Justru kau ditangkap kau. Buat apa kau naik di sini kalau kau hanya jadi bulan-bulanan? Buat apa? Bulan-bulanan siapa? Ya bulan-bulananku lah. Bulan-bulananmu. Justru aku bulan-bulan gini ya. Mending kau turun. Ya turun kan. Berikan sepiteng, bersihkan sepiteng tetanggamu, minta uang rokok sama tetangga. Turunkan. Kamu kan tidak ada kerja. Mending kau kerja sepiteng sana, kau bersihkan sepiteng. Loh, daripada kau kayak gini. Naik ke sini jadi bulan-bulanan. Jumang. Permalukan saudara Kristen yang lain. Enggak malu itu. Justru kau yang malu nengok saudaramu. Mukamu nggak pernah nampak lo ya. Mukamu aja mana? Daripada kau naik ke sini nggak ada ilmu. Masa kau bilang kau bukan ciptaan Tuhan? Hebat kali
Tapi rupanya orang tuamu menciptakan kamu dengan tulang-tulang, saraf-saraf, deh susun semua telingamu, kupingmu, apa segala macam, hidungmu. Hebat kali bapakmu ciptakan kau ya. Pantasan tidak sempurna, ternyata bukan ciptaan Tuhan. Jumang sumping. Aduh, parah. Jangan kau pegang ya, tanganmu. Ternyata bukan ciptaan Tuhan. Bukan ciptaan Tuhan ternyata. Kayak mana aku gini aku dah. Beroncong. Malu aku dek, kau malu. Beroncong. Malu. Ternyata bukan ciptaan Tuhan. Gini. Malu kan kau. Pantasan tidak stabil, tidak normal. Ternyata bukan Tuhan yang membuatnya. Bukan ciptaan Tuhan ternyata. Kocik kau ndak mati kau. Bosa buat cirako kau. Budak cirako. Kocik ndak mati. Bosa budak cirako. Parah. Aduh, lucu. Lucu kau beroncong. Iya, lucu ya. Benar. Iya, lucu ya. Kau bukan ciptaan Tuhan, kau katakan dirimu. Pantasan semuanya nggak stabil dalam dirimu. Ternyata kau buatan bapakmu. Bapakmu ternyata yang menciptakanmu. Aduh, parah beroncong. Halo saudara Siahan. Dia udah mabuk. Kenapa diturunkan kawan itu? Mabuk dia bang. Ya. Nggak ada ilmunya. Abang dari Katolik Protestan. Iya. Nggak perlu juga. Aku nggak penting bahasa-bahasa itu. Jadi abang mau ngapain naik ke atas? Biar aku yang tahu apa aku sekarang tak Katolik. Sebenarnya aku sering juga ngikuti live ini. Jadi kalau menurut aku ini aja sedikit aja ya. Dengar dulu. Ini buka kamera dulu. Banyak yang enggak pala banyak. Buka kameranya dulu. Buka kameranya habis dulu. Itu diturunkan aja enggak apa-apa. Percuma kali situ ngomong-ngomong masalah tuh. Cuma kali ngomong bahasa Tuhan. Cuman kan malaikat maut datang kan. Jemput langsung. Tanpa diizinkan lagi berdoa Bapa kami langsung dicabut. Halo juga. Itu pembahasannya apa sih Om? Buka kamera dulu dong. Buka kameranya dulu. Bentar. Iya. Ini Bu Ana yang tadi siang kan? Yang mana? Yang tadi siang yang minta nomor HP ku, yang ngajak aku ngopi. Ih, enggak ah. Oh, bukan. Sorry. Namanya sama berarti. Silakan buka kamera. Ya, bentar. Ya. Silakan teman-teman Muslim. Halo, semangat malam. Nak. Oke. Daerah nama kira-kira nak minta sidir, sila aja tahu. Itu malah asir bos. Itu malah asir deng. Halo, semangat malam Alpa Rostil. Semangat malam. Ya, malam Bang Juma. Iya, silakan buka kameranya Bang. Ya, halo. Yuk. Halo juga. Apa nih tema Bang Juma?
Siap tempur dari Kristen, Katolik, Protestan. Protestan. Apa bukti kalau Protestan itu pengikut Yesus? Pertanyaanmu nggak sesuai sama judul kembali di sini, bukti di Oten Murid Yesus gimana nih? Yang mana sebenarnya? Iya. Apa buktinya? Apa buktinya kalau kalian itu murid Yesus? Gini Bang Juma, kalau murid Yesus itu cuma ada 12. Jadi kita di zaman sekarang tidak muridnya lagi, kita anaknya. Wih, maafin ya. Yesus bertelur ternyata ya. Pendek kali pemikirannya. Apa? Ya, Tidak pendek ada kali. perintah Yesus pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi anakku. Mana dalilnya? Itu saya pendek kali pemikirannya. Orang Ya guru kan Yesus memerintah. orang guru di sekolah manggil murid-muridnya bisa juga disebut anak-anaknya, anak-anak masuk kelas gitu. Itu pemikiran Anda terlalu Ya. maksud saya. Oke. Jadi Anda anaknya gitu. Dalam arti kata murid kan? Kalau masalah murid ya saya tidak tahu, tapi saya mengaku adalah anak daripada Tuhan Yesus. Tadi Anda mengartikan bahwa di kelas anak sama dengan murid. Murid sama dengan anak. Sekarang ditanya apa buktinya kamu anaknya? Coba. Apa buktinya kami anaknya? Ya kami mengikuti perintahnya. Dan Mana dia datang- perintah yang Anda ikuti? Mana perintah Anda ikuti? Mana? Perintah yang mana? Dan dia datang untuk kami untuk menyelamatkan. Makanya kami. Alah, mimpi aja lu, mimpi terus. Mimpi terus. Yang saya tanya, mana perintah Yesus yang kalian lakukan? Bukan mimpi. Sesuai Nah, perintahnya mana? Yang Anda lakukan perintahnya mana? Ke gereja, ada perintah ke gereja? Kalau ke gereja gini, bukan. Kalau masalah ke gereja itu kan tempat kita untuk. Iya, ada perintahnya enggak? Ada perintahnya enggak? Ada. Nah, mana tunjukkan? Perintah Yesus ke gereja mana? Nah, oke, saya ambil ya. Oke, silakan. Kita tunggu. Mana perintah ke gereja mana? Menghayal jago. Mana? Mana? Ya bentar, saya buka ini. Saya lagi buka Alkitab. Oh, Alkitab lagi. Kasih waktu sebentar, kenapa? Aku dapat Silakan. linknya. Silakan. Oke, bentar ya. Silakan. Itu Mana dalilnya? Efesus 1 ayat 22 sampai 23 udah baca. Itu ucapan Paulus yang kutanya ucapan Yesus jangkrik. Itulah Bang Juma. Bang Juma selalu mengaitkan Paulus. Yang saya minta Yesus di mana ya? Katanya pengikut Yesus, kok jadi pengikut Paulus? Itu kamu nggak pernah terima narasi orang. Enggak. Kan ini pertanyaannya. Bukti murid Yesus, kok kamu bukti murid saya Paulus? kasih dalilnya.
Itu saya kasih dalilnya. Efesus perintah itu kenapa? surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus. Benar-benar lah. Jadi itu ajaran daripada Paulus, dari mana dapat dia kalau bukan perintah yang datang kepada dia? Ya dari mana? Dari mana? Ya, karena ada perintah kepada dia untuk memberitakan Dari mana? kepada umat manusia. Perintah dari mana? Iya. Kamu nggak pernah, Bang Juma nggak pernah menerima narasi orang, hanya narasimu sendiri aja yang boleh didengar. Saya bertanya terkait narasi saudara yang mengatakan bahwa Paulus menerima perintah, menerima firman dari mana? Ya, itu dalil yang saya tunjukkan, itu ajaran-ajaran datang kepada Paulus. Karena itu perintah kepada dia untuk menjabarkan Ya, kepada seluruh perintah dari manusia. mana? Perintah dari mana? Perintah dari mana? Ya perintah dari Yesus. Di mana Yesus pernah memerintahkan Paulus? Astagfirullahaladzim. Loh, nggak usah sok kaget kayak gitulah Bang Juma. Iya kaget lah, masa sampai umur Anda ini tidak ngerti Yesus itu ajarannya selesai. Sebelum dia terangkat ke langit, ajarannya sudah selesai. Paulus menulis tahun 50-an. Sedangkan Yesus tak pernah mengajar lagi setelahnya. Dia tiba-tiba mengaku menerima firman dari Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Itu di tahun 30 tuh. Ada penting yang disampaikan oleh Yesus kepada Rasul Paulus. Untuk apa? Kalau Rasul Paulus memberitakan sesuatu, apa gunanya sama dia? Sedangkan yang diajarkan Paulus ajaran-ajaran baik. Jadi apa yang mau kita bantah dari sana? Kecuali tadinya ajaran Paulus ajaran baik. Sesat. Ajaran baik kau bilang. Kecuali tadi ajaran baik Yesus Paulus ajarkan. Hah? Ajaran baik kau bilang diajarkan Paulus. Iya jelas. Lah. Selama Paulus memberitakan kebenaran, dia tidak ada mengajarkan kepada takaran kebenaran itu dari mana? Takaran kebenarannya dari mana? Dari gereja? Saya bilang, bukti kalau Anda pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Kalau Kristen itu nggak diragukan, pengikut Paulus iya. Yang kita mau bukti ini pengikut Yesusnya. Bukti kalau Anda itu pengikut Yesus itu apa? Anda nggak bisa membuktikan apa? Kami berdoa dengan menyebut nama Yesus, itu buktinya kami adalah pengikut dia. Ya ampun. Penyesat juga bisa berdoa pakai nama Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, itu kata Yesus. Sahabat Kasafa, syukran. Jadi bukan takaran berdoa pakai nama Yesus itu adalah kemudian pengikut. Enggak, penyesat juga berdoa pakai nama Yesus. Makanya diusir. Enggak ada lagi. Berdoa gugur. Ke gereja gugur. Apa lagi? Apa yang mau Anda gugurkan di sana coba? Ya gugur dong. Emangnya kami ke gereja itu berbuat apa? Emangnya kami ke gereja itu berbuat enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Yesus tidak mengenal kalian. Itu aja intinya. Kami ke gereja itu memuji dan memuliakan. Enggak ada perintah ke gereja. Akun Ubiet, enggak ada perintah ke gereja, enggak ada perintah Yesus. Itu perintah Paulus. Oke. Masalah tentang gereja kita sampingkan. Nah, kan udah gugur kan aku bilang. Gini. Apalagi sekarang intinya kita ambil. Intinya kita di dalam gereja itu kita ngapain? Coba. Menyembah manusia kuburan yang keluar dari kubur. Itu kan? Siapa keluar dari kubur? Ya Tuhanmu, Kristus. Iya betul. Nah itu dia Tuhanmu. Nah, sekarang genap. Dengar dulu. Sekarang kata Yesus keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Dia untuk menggenapi firman-Nya supaya genaplah firman Allah. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi apa yang mau sampai dari sana? Pandai-pandaian. Di mana coba di mana firman Tuhan bangkit hari ketiga itu di mana? Di mana? Kasih waktu ya.
Silakan. Ngarang terus ini pengikut Paulus ini. Udah? Apa? Nah, Matius 28 ayat 5 sampai 6. Siapa yang bacakan Anda pasti? Silakan Anda baca. Setiap Silakan, Anda silakan. minta dalil, saya terangkan. Silakan enggak pernah terima. Silakan Anda baca. Ya udah. Malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dinyatakannya. Mari lihat tempatnya. Apa? Itu buktinya. Apa yang mau Anda sangkal dari sana? Bukti apa itu? Lah. Bukti apa? Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Buktinya Dia bangkit. Buktinya dia bangkit dari kematiannya. Bukti dia bangkit dari kematian. Di mana firman Tuhan untuk kebangkitan itu di mana? Aduh. Matius 28 ayat 5 sampai itu penggenapan nubuatannya di mana? Ya, penggenapan karena sudah terjadi maka genap. Terus nubuatnya mana? Nubuatnya bangkit dari kubur mana? Dia bangkit dari kubur sesuai dengan nubuatan. Itu nubuatan. Sekarang saya tanya, nubuatan itu apa coba? Ramalan Nabi. Itu perkataan sebelum terjadi. Makanya dibilang nubuatan. Di mana nubuatan nabi-nabi ada Mesias mati bangkit dari kubur mana? Tapi Anda tadi bilang Tuhanmu bangkit dari kubur. Lah, iya, Tuhanmu. Saya yakin, ya. Saya yakini. Iya, itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Saya mengiyakan itu. Itu Tuhan Anda. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya itu adalah kebenaran, bangkit dari kubur itu ada kebenaran, berarti sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi. Mana nubuatan itu? Mana? Aduh, memang Pak Bang Juma Pak yang nggak pernah terima sama narasi Anda. Saya terima narasi Anda. Yang saya tanya, Bang Juma. Di mana? Sebelum penyaliban itu sudah ada. Sudah ada apa? Ya, di mana? Makanya aku cari. Mana nubuatannya Mesias bangkit dari kubur pada hari ketiga? Nubuatannya mana? Tadi Anda minta dalil di mana Yesus bangkit dari kubur. Itu penggenapan. Sekarang nubuat. Arti penggenapan itu apa coba? Penggenapan itu artinya yang membuktikan tentang ramalan itu terjadi, yang memenuhi ramalan itu. Nah, mana ramalannya? Mesias mati bangkit hari. Iya. Ramalan apa perkataan? Nubuatan itu adalah ramalan Nabi. Sekarang mana nubuatan Mesias mati bangkit hari ketiga? Mana nubuatannya? Dan digenapi di Matius 28 tadi. Ada? Bentar ya. Nggak ada nubuatannya. Itu cuma kejadian-kejadian untuk angkatan jahat doang. Silakan. Minta ini dulu. Ada. Gak ada. Ini saya lagi buka Alkitab, sabar. Sampai 2 jam sebelum kiamat nggak akan kau temukan itu. Sabar dong. Sabar sedikit, napa kasih waktu. Anda butuh dalil kan? Dua jam sebelum kiamat. Tedeng.
Ya ada itu buatan gereja, itu bangkit dari kubur itu buatan gereja. Yesus yang menubuatkan itu untuk angkatan jahat, tapi tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Banyak itu dalilnya, itu ada di Markus 8 ayat 31. Nubuat. 15:9. Nubuat yang diminta bukan penggenapan, jangkrik. Itulah Anda kalau berargumentasi sama lawan argumentasi Kalau Anda. kebangkitan itu ada, berarti sudah dinubuatkan di kitabnya Yahudi. Ada enggak kebangkitan dinubuatkan pada hari ketiga? Ada enggak? Saya kasih tadi Matius 20 ayat 18. Itu penggenapan. Itu penggenapan. Yang diminta itu adalah nubuat. Setiap ayat yang pasti itu tetap Anda bantah, itu penggenapan. Saya minta nubuat. Saya minta nubuat, bukan penggenapan. Mana? Di mana dinubuatkan ada Mesias bangkit pada hari ketiga? Di mana? Aduh, memang Anda tidak bisa menerima kenyataan. Sungguh luar biasa. Bangkit dari kubur ada. Iya, bangkit dari kubur ada. Sembahan Anda keluar dari kubur memang ada. Itu yang kalian sembah, makhluk yang keluar dari kubur itu kan. Nah, kalau itu adalah sebuah kebenaran bahwa Tuhan bangkit dari kubur, mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Ada enggak? Itu kitab Yahudi kayak mana itu kitab Yahudi? Kami sekarang kitab Injil. PL itu kan kitabnya Yahudi. Kalian cuma nebeng aja. Silakan. Itu bangsa jauh sebelum Yesus terjadi penyaliban, memang di PL itu udah ada. Yang ada atau tidak ada? Ya ada. Mana tunjukkan? Di mana dia diceritakan bangkit pada hari ketiga? Di mana? Masalah kebangkitan pada hari ketiga memang di sana nggak secara detail diterangkan. Iya, memang nggak ada. Enggak dulu. Masalah dia dibunuh dan bajunya dan bajunya dibagi-bagi itu ada. Ada itu. Bangkitnya mana? Nggak ada bangkit. Ini loh bangkitnya. Kalau kita pergi ke PL, udah di sana memang tidak diterangkan secara detail. Ya nggak ada, memang nggak ada. Dengar dulu. Di sana secara detail tidak ada ditulis masalah kebangkitan. Ya memang tapi masalah ada. kematian. Begini ya, dengar dulu, makanya saya bilang Anda itu jangan punya otak, jangan dikeraskan loh, dikasih cair dikit. Kenapa? Ya kan saya bilang nggak ada. Terus Gini loh Bang Juma, sebelumnya kita udah pernah berdebat. Anda menyangkal kalau Yesus itu dibunuh bahkan mati, itu Anda menyangkal. Ya, padahal Oke. Itu di PL itu ada. Itu PL jauh sebelum itu bukan Yesus. Loh. Itu bukan Yesus yang dinubuatkan tentang yang mati di PL itu, mati di PL. Itu adalah nabi-nabi yang lain. Yesus yang jawab itu. Di mana Yesus menjawab itu? Di Matius 23 nomor 32 sampai 36. Yesus yang jawab, bukan saya. Jadi kalau Anda membaca tentang ada nabi dibunuh, ada orang Mesias dibunuh, memang dibunuh tapi tidak bangkit kan? Nah, karena memang nabi-nabi yang dibunuh itu Zakaria misalnya dibunuh, tidak bangkit memang. Memang kalau sangat luar biasa kalau masalah goreng dalil. Saya akui itu. Loh, itu Yesus yang mengatakan, bukan aku. Baca Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin engkau meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab sebagian dari nabi-nabi yang diutus kepadamu kau bunuh, kau salibkan. Antara Habel sampai ke Zakaria anak Bereknya. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan digenapi angkatan jahat ini. Memang tentang penyaliban, penyiksaan, bilur-bilur, luka dan seterusnya, ditombak, ditelanjang. Memang ada nubuatan itu untuk nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Tapi bukan untuk Yesus. Oke.
Dan tentang kebangkitan itu nggak ada di PL kebangkitan nggak ada. Oke, itu Anda akui. Itu cocokologi gereja doang. Oke, itu Anda akui. Selain Yesus, apakah ada kejadian pembunuhan-pembunuhan seperti yang Anda ceritakan tadi? Apakah itu hanya terjadi kepada kehidupan Yesus Kristus? Enggak, Yesus yang menerangkan. Nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli Torah banyak yang dibunuh. Anda Mulai tadi dari sudah menerangkan masalah kematiannya, masalah pembunuhan kena tombak, patah tulang, apa segala macam. Itu bukan untuk Yesus. Loh, untuk Nabi siapa? Ada dalilnya? Itu ada dalilnya. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Baca. Selain daripada Yesus, adakah nabi yang lain cara pembunuhannya demikian? Udah aku bilang Anda ada. tunjukkan dalilnya. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Anda tunjukkan dulu biar saya dengar, biar saya tengok. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bukan aku yang bilang, Yesus. Di Matius berapa tadi? Bang bilang di Matius berapa tadi? Biar saya buka. 23 nomor 32 sampai 36. Oke. Yang kalian sangkakan nubuatan untuk Yesus itu ternyata bukan. Kalian aja yang cocokologi. Biar saya buka sebentar ya. Matius 23. Dengarkan. Jadi nabi-nabi itu disalib, dibunuh, disesah. Dengar dulu. Tapi tidak bangkit. Makanya tidak ada nubuatan tentang kebangkitan. Nah, sedangkan yang bangkit di kubur itu bukan Yesus, karena tidak pernah dibuatkan. Itu sibilisisis. Kalau nubuatan iblis masuk kubur dan keluar kubur ada. Yesus masuk kubur keluar kubur tidak ada nubuatannya. Iblis masuk kubur keluar kubur ada. Ini oke, Bang Juma. Ya. Dalil yang Anda kasih itu sangat berlawanan sama dalil yang di PL. Mama. Itu sangat berlawanan. Dia sedangkan di Matius yang Anda bilang di sini tidak ada masalah tentang pembunuhannya, tentang tombak menombak. Apalah orang ini. Kalau di perjanjian lama itu jelas masalah jubahnya yang dibagi-bagikan itu ada. Di situ sudah sangat. Yesus yang menerangkan. Kalau di sana masalah menerangkan bukan aku. Masalah jubah. Kalau di PL masalah jubah. Yesus yang menerangkan itu. Kalau mengenai jubah, mengenai ditombak itu kan cocokologi gereja doang untuk mencocok. Kalau di nubuatan di PL ada tombak, kita bahas dong, kita tulis dong tombak lambungnya. Di situ ada jubah tapi mana kebangkitan mana tertulis? Tadi Anda bilang, dengar dulu. Mana? Tadi ada dengar dulu. Kok Anda bilang dituduh oleh gereja, sedangkan yang kita bahas tadi itu di PL perjanjian lama. Kitab orang Yahudi. Cocok. Yesus menerangkan itu, makanya dengarkan dulu. Jangan saya seterusnya mendengar Anda. Nubuatan tentang penganiayaan, penyaliban, pembunuhan ada. Tapi tidak ada nubuatan bangkit dari kubur. Gak ada nubuatan bangkit dari kubur di PL, gak ada. Jadi yang ada hanya penganiayaan, penyaliban, pembunuhan terhadap oknum. Nah, apakah ada nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan yang dibunuh? Ada. Bangkit gak? Enggak. Makanya gak ada nubuatan bangkit. Gak ada nubuatan tentang kebangkitan hari ketiga, itu gak ada. Di dalam kitabnya Yahudi. Tapi penganiayaan, pembunuhan ada. Nah, Yesus menjawab bahwa memang banyak orang dibunuh mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Dibunuh oleh mereka. Ada gak bangkit? Gak ada. Semua aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Adapun kebangkitan itu cuman tanda untuk orang jahat. Begitu.
Maksud saya Bang Juma, dalil yang di PL yang tertulis di Mazmur itu isinya semua persis kayak kejadian di mana Yesus pas saat disalibkan, dan di sana pun berkata, mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini yang sekarang siapa yang ini yang aku ini? Ya nabi-nabi Siapa dong, nabi-nabi, Aduh. salah satunya nabi. Kok waduh? Anda kenapa dan tidak mau menerima kebenaran? Kenapa mau menerima kebenaran? Untuk apa Nabi apanya? bersaksi untuk apa Nabi bersaksi di perjanjian lama coba? Sedangkan Kan itu- orang yang Itu sekarang- nubuat. Itu nubuat. sedangkan nabi-nabi yang dipercaya oleh orang di perjanjian lama ada Nabi Musa. Yesus sudah menjawab Nabi-nabi itu. Penganiayaan dan penyaliban itu terjadi terhadap nabi-nabi. Yohanes Pembaptis dibunuh, Zakaria dibunuh. Itu yang dinubuatkan. Ada nggak nubuatan bangkit? Nggak ada. Kenapa? Karena Zakaria tidak bangkit. Yohanes Pembaptis tidak bangkit. Makanya tidak ada nubuatan bangkit. Bangkit itu hanya dari nubuatan Yesus untuk orang jahat. Matius 12:38-40. Yesus saja yang menubuatkan itu tentang kebangkitan Yesus. Tapi yang bangkit anak manusia. Untuk siapa? Untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Matius 12:38-40. Ada nggak Yesus mengatakan, tunggu. Tolong tunjukkan dalil. Ada nggak Yesus mengatakan, aku akan bangkit? Ada nggak? Oke Bang Juma. Nah, tunjukkan ke saya. Gini loh Bang Juma. Kalau kita pergi ke PL, ada di Mazmur, ada di Zakaria, itu lengkap loh sesuai dengan kejadian yang telah dialami. Oke. Dan Anda ingin mengatakan itu digenapi oleh Yesus. Tolong tunjukkan di mana Yesus berkata, dan aku akan bangkit. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Ada dalil? Ada? Tadi kan udah saya bilang. Enggak ada. Gini loh Bang. Yesus mengatakan dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Kenapa dia? Karena yang bukan Yesus. Dan yang bangkit ini sibilisis. Oke, gini loh Bang Juma ya. Memang kalau kalau kita pergi ke PL, di sana tidak ada secara detail masalah kebangkitan. Ya memang nggak ada. Tapi masalah pembunuhan, kenapa Anda bilang itu terjadinya kepada nabi-nabi yang dulu? Apa alasan Anda Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Masalahnya, Yesusnya yang mengatakan itu, Yesus. Kalau disamakan dalil yang di PL sama yang di perjanjian baru sekarang, itu tidak ada kecocokan. Karena di perjanjian lama Karena saat Yesus dibaju- tidak menjelaskan secara mendetail. Yesus hanya mengecam kemudian orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang melakukan penganiayaan sejak dari Habel sampai kepada Zakaria. Yesus yang mengecam itu, bukan aku. Yesusnya yang menjelaskan itu. Oke, bukan itu aku. kita terima. Oke, kita terima. Terus sama kayak kita, kalau kita menerima bukti sesuatu kejadian, pasti dari cara-cara dari bukti-bukti itu kita udah bisa menyesuaikan bahwa kejadian ini betul terjadi apa enggak. Jadi makanya sebelumnya kemarin, makanya logika itu harus dipakai. Jangan kita kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak Bible itu, perjanjian baru itu ditulis untuk dicocokkan kepada kitabnya Yahudi. Kamu ngerti nggak? Dan yang tidak cocok itu ditolak. Kamu tahu kan? Perjanjian Kalau baru kita, itu, kalau namanya perjanjian baru itu perjanjian baru setelah Yesus ada, itu nggak ada yang dicocok-cocokkan itu. Kata tentang siapa? Yesus. Perjanjian Siapa? baru itu Dibuatlah sandiwara seakan-akan Yesus yang menggenapinya. Kata siapa? Sedangkan Yesusnya mengatakan, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Kenapa bisa penuhi takaran? Hai kamu ular-ular, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu? Meloloskan dirimu dari api neraka. Itu kata Yesus. Kamu tidak akan luput dari neraka. Sebab lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi.
ahli Taurat, orang bijak. Separuh di antara mereka kau bunuh. Separuh di antaranya kau salibkan. Itu kata Yesus. Kata Yesus tuh. Nah, tidak dirincikan bahwa sebelum dibunuh, ditampar dulu, dibagikan pakaiannya dulu. Enggak. Tapi Anda menganggap bahwa yang dinubuatkan di PL itu untuk Yesus. Oh bukan. Itu untuk nabi-nabi, untuk ahli Taurat, yang kemudian diutus oleh Tuhan kepada mereka lalu mengalami pembunuhan, penyaliban. Bukan untuk Yesus itu. Nah, kalau Anda nggak percaya, sekiranya untuk Yesus dan Anda mengimani Yesus bangkit dari kubur, mana nubuat bangkit dari kubur di kitabnya Yahudi? Jadi maksud Bang Juma ini sebelum Yesus lahir itu di PL udah ada masalah penyaliban itu, tentang pembunuhan penyaliban. Kata Yesus kok jadi bukan kata saya, kata Yesus. Sekarang kita kembali ke PL dulu. Apakah di zaman PL cara pembunuhan itu caranya penyaliban? Kan ada pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus yang tadi Anda tidak baca. Matius 23 nomor 23 nomor 34. Anda baca coba. Anda mengakui itu perkataan Yesus. Berarti apalagi yang Anda sangkal? Berarti di PL juga Yesus sudah ada berarti kan? Yesus mengatakan apa? Karena kan membawa nubuat. Sekarang sesuai dengan perkataan Anda, berarti di PL pun Yesus sudah berkuasa berarti gitu kan? Kok jadi Yesus berkuasa? Lucu Anda ini. Bikin kali Anda menuhankan anak orang. Narasi apa yang saya ikuti? Narasi apa yang saya ikuti? Yesusnya mengatakan bahwa celakalah engkau. Tadi saya bertanya celakalah. Di PL itu sudah ada nubuatan tentang penganiayaan orang-orang benar. Tapi tidak ada nubuatan kebangkitan. Oke kan? Berarti bukan Yesus toh? Yang menceritakan di PL itu berapa? Anda bilang tadi Yesus. Berarti di zaman PL juga Yesus berarti sudah ada kuasanya kan? Dia menceritakan penggenapannya di PB, di kitab Matius 23, Cak Ayu. Karena Yesus itu pembaca kitab-kitab terdahulu, jadi dia tahu. Berarti intinya berarti di PL, berarti sekarang kita intinya di PL pun berarti Yesus sudah ada wujudnya gitu ya. Apa orang ini? Kenapa bisa Yesus di PL? Kenapa bisa dia menceritakan di zaman PL? Karena dia membaca, saya pun bisa karena aku membaca. Yesus itu pembaca PL, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim. Yesus membaca PL, berarti Yesus menuliskan di perjanjian Kok Yesus menulis lagi? Kok menggenapi lagi? Anda kalau beneran yang logika kenapa? Coba kamu yang aneh. Anda menuduh bahwa di PL itu adalah nubuat untuk Yesus. Yesus menyangkal Anda. Itu bukan untuk aku. Itu untuk nabi-nabi yang lain, bukan untuk aku. Di mana Yesus mengatakan itu bukan untuk aku? Matius 23, 32 sampai 36. Belum paham juga? Itu udah saya baca. Nah, itu untuk siapa itu yang dinubuatkan dianiaya, disalib dan seterusnya? Itu untuk siapa menurut Yesus? Itu tadi udah saya baca. Ya, itu menurut siapa? Menurut Yesus. Saya cocokkan sama yang di PL. Itu tidak nyambung. Cara pembantaiannya tidak nyambung. Kok tidak nyambung? Lebih tidak nyambung lagi kalau Yesus. Kalau di PL lebih tidak nyambung. Oke. Tidak ada ditombak. Oke, tidak ada ditombak, tidak ada kemudian dibagikan kemudian jubahnya. Oke. Apalagi yang tidak nyambung? Apalagi? Itu ada di PL itu ada masalah jubah dibagi-bagi itu ada. Iya, ada. Iya, oke. Tapi tidak ada sama nabi-nabi lain kan tidak ditulis, tidak ada. Apalagi yang tidak ada? Maksud saya gini loh Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Ayat dan dalil yang di PL. Masalah kematian tentang Yesus, tentang pembunuhan Yesus itu dinubuatkan di Perjanjian Baru pas seperti yang sudah tertulis di PL.
Berarti pengarang kitabmu mencocok-cocokkan untuk Yesus. Dalil yang menjadikan keadilan di mata Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Susahnya penyembah Yesus ini. Anehnya jadi orang. Kitabnya Yahudi. Astaga. Pakai logika katanya, tapi sekarang begini. Jadi menurut saudara, yang dinubuatkan di salib itu Yesus. Ya. Mana nubuatan bangkitnya? Kalau masalah makanya saya bilang tadi, memang dibangkitkan itu saya setuju. Itu saya setuju. Nubuatan bangkitnya di hari ketiga mana? Yang tepat, karena tidak ada nubuatan kebangkitan, yang tepat adalah nabi-nabi. Karena nabi-nabi memang tidak dinubuatkan untuk bangkit. Udah kau tidur sana, tidur. Jangan lupa urut ucokmu, urut ucok. Pakai apa? Kecap. Idiot kau, idiot. Anak SD aja kalau saya sudah jelaskan begitu nyampe otaknya. Ya, kau ini udah tua. Masa nggak nyampe otakmu? Kau yang karang sendiri. Kitabnya orang Yahudi itu adalah kitab independen. Berdiri sendiri kitab itu. Nggak ada kesinambungannya dengan PB. Kalian yang menyambung-nyambungkan kitab itu. Kalian memasukkan ajaran sesat masuk di kitabnya orang. Nggak nyampe otak kau. Kau dengarkan di bawah nih, kau dengarkan ya, aku jelaskan samamu. Di dalam kitabnya Yahudi, dinubuatkan, diceritakan, seperti di Yesaya 53 lah misalnya. Di situ banyak orang-orang benar, ada orang benar, kemudian teraniaya dan seterusnya. Kamu tahu, Yohanes Pembaptis mengalami itu juga. Anda mencari tuh, di mana Yohanes Pembaptis kemudian dibagi-bagikan jubahnya? Pasti kau akan tanya begitu kan? Di mana kemudian Yohanes Pembaptis ditusuk lambungnya? Kau akan mencari seperti itu. Oke? Jawaban saya, penulis PB supaya itu dianggap Yesus, maka dibangunlah cerita Yesus ditusuk lambungnya supaya cocok dengan PL. Jubahnya dibagi-bagikan supaya cocok dengan PL. Sayangnya karena orang yang menulis PB, orang Kristen, tidak bisa mengintervensi PL, kitabnya Yahudi. Sehingga orang Kristen tidak bisa memasukkan karangan dengan terang bahwa di dalam kitab Yesaya ada diterangkan Mesias bangkit pada ketika matamu. Di dalam Torah ada dijelaskan bahwa Mesias mati bangkit dengan gigimu. Di dalam kitab Yeremia kemudian Mesias mati bangkit pada ketika perutmu. Gak bisa kau masukkan tipuan-tipuan begitu di kitabnya Yahudi. Kau akan ditegur kalau selalu parah. Ini aja udah parah, apalagi kau masukkan ajaran kayak begitu. Jadi tidak ada kebangkitan di dalam PL. Kalau penganiayaan, penyiksaan dan seterusnya, ditombak dan seterusnya ada memang. Tetapi tidak ada kebangkitan. Maka siapa yang menjawabnya? Yesus yang menjawabnya. Di mana Yesus menjawabnya tentang siapa yang dia dinubuatkan di situ? Matius 23, 32 sampai 36. Tapi di situ nggak ada dibaca, tidak ada jubah dibagi-bagi bang, tidak ada ditusuk tombak. Jadi bukan itu. Yang mana yang ada tusuk tombak? Di Yesus. Cumi. Itu tulisan kan muncul belakangan, dicocok-cocokkan. Kita kau ngerti nggak? PL itu disatukan dengan PB nanti di abad keempat. Direvisi dulu, mengalami revolusi pemikiran orang-orang yang ada pada saat itu, mengalami perubahan. Lalu PL juga mengalami perubahan. Dikawinkanlah dengan PB. Pada abad keempat itu PB dengan PL digabung begini. Dicocok-cocokkan masuk begini. Jadi karena ada di situ jubah dibagi, ditulis lah jubah Yesus dibagi-bagi. Ditombak lambungnya, cocokkan supaya dianggap. Tapi
kecolongan. Kecolongannya di mana? Kalian Kristen tidak sanggup mengubah PL dengan memasukkan siluman-siluman seperti yang lain. Bahwa di situ dan Mesias bangkit pada hari ketiga. Matamu, mana ada kayak gitu? Gak ada. Kecuali ada tertulis bangkit hari ketiga di PL, mungkin kau bisa memaksakan Yesus di situ, tapi nggak ada. Berarti nubuatan-nubuatan tentang penyiksaan, penyaliban, pembunuhan terhadap Mesias itu hanya berlaku kepada nabi-nabi yang bukan Yesus, yang Yesus terangkan di Matius 23, 32 sampai 36. Belajar lagi kalian, belajar. Terlalu memaksakan. Tapi idiot. Diajarin tidak mau terima. Ada enggak nubuatan bangkit dari kubur di kitabnya Yahudi? Ada enggak? Sampai kau berak celana kau tidak akan pernah temukan itu. Andai saja Yahudi seluruh dunia habis mati, kalian leluasa lah. Leluasa. Pokoknya apa yang muncul semua tuh gereja, nama Paulus pun masuk di dalam PL. Kurasa kalau orang Yahudi habis di dunia ini, kitabnya kalian pegang sampai sekarang ini, Pak Bom-Bom juga masuk ke dalam, disebut juga tuh di dalam kitab-kitabnya orang Yahudi. Muncul namanya Pak Bom-Bom, Edis, sebagai anak-anak Tuhan muncul semua tuh dalam RK. Oh ini nubuatannya, Edis jadi ini, Pak Bom-Bom jadi ini. Matamu. Tapi karena orang Yahudi pemegang kitab, kalian belum leluasa kali untuk melakukan terhadap kitabnya orang. Sedangkan itu kalian sudah banyak yang merubah-rubah terjemahannya, dari babi haram menjadi babi hutan lah segala macam. Apalagi kalau Yahudi sudah ada. Jadi alpukat lah itu, jus alpukat lah itu kitabnya orang kubuat. Halo, semangat malam. Untung Yahudi masih hidup. Jadi kalian masih malu-malu merevisi kitabnya orang kan? Coba Yahudi sudah tak ada, semuanya habis. Kitabnya Yahudi yang muncul cuma namanya kalian di dalam. Halo Bang, Assalamualaikum. Iya. Mungkin nama Abraham kalian rubah menjadi Martin. Nama Daud kalian rubah menjadi Markus. Peter. Halo Bang, Assalamualaikum. Namanya Nabi Musa kau rubah menjadi Petrus. Andai Yahudi yang pemilik kitab sudah tak ada. Mungkin kitabnya orang yang namanya Torah kau rubah menjadi cungkring. Mana pandaian kalian? Gak paham sampai sana ilmu kalian bukan? Seenak perut aja ngomong. Iya betul, kitab Spanyol. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Katolik, Protestan? Muslim Bang. Muslim? Ya. Mau dibaptis? Jangan. Silakan naik, saudara-saudara non-Muslim. Semangat malam, saudara Ayam. Malam Bang, malam, Ayam. malam. Malam, Katolik, Protestan? Kristen Bang. Hah? Kristen apa Bang ini? Ya?
Ini mau tanya dulu bang, mau tanya dulu bang. Bang ini sebenarnya siapa? Siapanya Kristen? Saya juru bicaranya Yesus. Hah? Juru bicara? Bang agama apa? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Muslim. Sama seperti Yesus bagaimana? Yesus Dia Muslim. manusia. Yesus Kamu bukan manusia. Kristen. Tidak bisa kamu manusia, kamu membedakan. Yesus Tuhan manusia sama juga. Manusia bagaimana? Yesus manusia, kata siapa dia Tuhan? Manusia tapi tidak sama dengan kamu. Oh, Bodoh sama kamu. dong, sama. Kamu bisa ciptakan apa? Bisa ciptakan apa kamu? Sama seperti Yesus tidak bisa Kamu menciptakan bisa ciptakan apa-apa. apa? Tanya Sama kamu bisa seperti ciptakan Yesus tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Saya tanya sekarang kamu siapanya Kristen? Kamu Saya bicara juru Kristen, bicaranya siapa? Yesus. Maksudnya kamu siapa? Saya juru bicaranya Yesus. Sekarang kamu cuma bilang Yesus apa? Iya. Saya tanya kamu. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Aku roh kebenaran yang diutus. Kamu siapa? Kamu pernah ke gereja? Enggak, karena Yesus juga tidak pernah ke Gak gereja. pernah, makanya kamu tidak ada apa-apa dengan Kristen. Kamu mau bahas Yesus Kristen, mau juga buat tidak koin. pernah ke gereja. Kamu Yesus mau dapat tidak pernah koin. ke gereja. Mau dapat koin. Mau dapat Yesus koin, tidak kerja. pernah ke Mau gereja. dapat koin, kerja. Kalau mau Yesus dapat tidak koin, pernah ke kerja, gereja, sama seperti aku. Kamu siapa? Kamu siapa? Ditanya kamu siapa? Aku roh Kristen. kebenaran yang Roh kebenaran kamu diutus siapa? untuk Kalau kamu roh memuliakan kebenaran, Yesus. doa Bapak kami, coba kamu jelas. Coba kamu sebut doa Bapak kami. Kalau kamu siapa? Yesus tidak pernah membaca doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu data sisipan. Cuma kamu ngawur. Coba kamu masuk orang rumah, kamu tahu seisi rumahnya itu. Saya bukan maling. Iya, karena kamu maling agama orang, makanya kamu jelaskan buat agama. Maling agama orang, matamu. Kitab kami. Memang kamu maling. Memang, semua kamu memang maling. Kamu ajar. Yang maling itu yang ngambil kitabnya Yahudi. Jangan emosi dulu, jangan emosi. Yang maling itu yang mengambil kitabnya Yahudi, itu maling. Kamu itu yang maling. Siapanya kamu Yahudi? Siapanya kamu? Saya sepupu sekali dengan Yahudi. Ini sepupu sekali bagaimana kamu Muslim? Ya kamu sendiri, siapanya Yahudi kamu? Kamu jauh. Kamu ke Yahudi diludahin sama Yahudi. Cuma. Kamu makan kamu dengan Kamu Yesus. ke Yahudi diludahin. Cuh. Bingung, bodoh, kambing. Tentang sama kambing. Otak kamu kambing. Jadi kau makan babi. Jadi kau makan babi jadi Makan otakmu. babi. Saya makan babi tapi saya tidak otaknya kayak kambing. Tapi otak Iya, otak kambing. Kamu tuh kambing. Kamu makan kambing, otak kayak kambing. Saya makan babi, saya kenyang. Otakmu kayak babi. Otak kamu kayak kambing. Otakmu kayak babi berarti. Jangan Babi gitu makan. dong. Kamu Babi pasang cuma makan target tidak untuk mati. orang, tapi kamu pakai pasang target untukmu. Iya Tidak, dong. kamu itu kambing. Otak kamu tuh kambing. Berarti Paham kau kambing babi, tidak? otak kau itu babi. Otak babi tapi tidak pernah mati. Ya sudah, udah. Kau sudah mengaku ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada apa-apa dengan Kristen, cuma mau cari koin. Kalau cari koin itu Saya ini jangan sebut diutus agama orang. Yesus. Cari koin. Aku Kayak akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Akulah itu. Ngawur kamu. Akulah itu. Masa kamu Apabila ia datang, maka dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Akulah itu. Akulah penolong lain yang datang, yang diutus, yang diminta Yesus kepada Bapa. Kamu bicara ngawur. Tidak ada apa-apa kamu. Kamu tidak ada apa-apa. Kamu siapa? Jangan kau menangis, anak Kamu muda. siapa? Kamu siapa? Aku roh kebenaran yang diminta oleh Tidak Yesus ada. kepada Bapa. Kamu tuh Roh Muhammad yang dikubur. Sembah kubur sana. Kristen se-Indonesia menangis. Kamu siapa? Ditanya kamu siapa?
Aku roh kebenaran yang diminta oleh Yesus kepada Bapa. Kamu pernah ke gereja? Pernah ke gereja? Sebagaimana Yesus tidak pernah ke gereja karena gereja tempat ke penyembahan berhala. Tanya, jangan balik-balikan fakta kamu. Kamu itu cuma cari koin. Yesus tidak pernah ke gereja, makanya aku juga ogah ke gereja. Kerja bang, kerja. Kamu kerja tidak? Aku roh kebenaran yang diutus untuk mengajarkan kalian kebenaran. Kamu siapa mau ajar? Kamu siapa? Aku roh kebenaran. Aku roh kebenaran. Tanya sekali lagi, aku siapa? Aku kasih kau hadiah. Kamu makan apa? Sama seperti Yesus makan ikan goreng. Sama kamu makan ikan goreng tidak? Kamu makan Yesus juga makan ikan goreng, samanya kami. sama manusia, kamu siapa mau ajar kamu? Yesus itu manusia sama seperti Kamu siapa aku. kamu? Siapa kamu? Saya roh kebenaran yang diutus untuk mengajarkan kalian hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Kamu siapa? Betul. Perkenalkan, saya adalah roh kebenaran. Edis jelas. Ya jelas bagimu. Itu jelas. Memang Edis jelas. Akui. Jelas bagimu. Kalau kamu Kristen Islam masuk Kristen, oke, saya akui. Ke Kristen masuk Islam, oke, saya akui. Tapi kamu tidak ada apa-apa, masa kamu mau ajarin orang? Kamu siapa? Masa mau masuk di orang per rumah, kamu mau tahu seluruh isi rumah itu? Kamu siapa? Ini memang cuma nih, memang orangnya cuma maling kitab orang, cuma tahu baca itu, lalu sebarkan buat umat muslim supaya umat muslim percaya buat kamu. Kamu siapa? Kamu bisa hidupkan orang? Ini memang orang ini memang sadis sekali. Di mana-mana kalau kamu itu nanti anak kamu itu nanti kita melihat ya, nanti pasti ada jalan Tuhan kebenaran buatmu. Udah aku bilang aku ini roh kebenaran. Kamu roh kebenaran, kamu siapa? Kamu bisa ciptakan apa, saya bisa lihat. Bisa ciptakan apa, saya lihat. Kamu bisa sembuhkan apa, Sebagaimana saya lihat. Yesus tidak bisa menciptakan apa-apa. Sembuhkan apa, saya lihat. Nyata, supaya saya percaya kamu. Coba kamu bisa buktikan apa di sini. Saya bisa sembuhkan. Yang sekarang pembuktian bukan ngomong aja. Ngomong tidak ada pakai. Ngomong itu semua orang bisa ngomong. Saya bisa membuat kau waras. Buat waras? Saya juga bisa buat kamu waras. Coba kau buat saya waras. Buktikan apa yang kamu mau. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 tambah 1 kamu 1 tambah 1. Kamu paut. Coba. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kamu paut. Tanya buat anak saya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kamu siapa mau ajarin aku? Kamu siapa? Nggak bisa jawab. Kamu siapa? Botol. Nggak bisa jawab dia. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan? Botol. Sama dengan berapa? Botol. Sama dengan berapa? Nggak bisa jawab dia. Sama dengan kamu berapa? 1 tambah 1 tambah lagi 1. Ini bintang siapa? Bisa jawab juga, Ada Cok. 3 Bisa jawab juga. 1 sama dengan berapa? Masa orang tidak pernah baca 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawab. Sekarang saya tanya, kamu siapa? Siapa kamu? Aku roh kebenaran.
Coba kamu roh kebenaran. Bisa buktikan apa buat saya? Roh kebenaran, buktikan. Bisa buktikan kalau kau tidak bisa menghitung. Menghitung. Buktikan apa dulu? Buktikan apa yang nyata? Aku bisa buktikan kau tidak bisa menghitung. Coba, ambil parang potong kamu punya leher. Kata putus tidak. Coba. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Tak, kamu melihat saya ambil parang saya potong saya leher. Enggak bisa. Melihat tidak. Melihat saya ambil parang Aku saya bisa potong. membuat Tidak kamu tidak bisa menghitung. Itulah mujizatku. Kamu siapa? Sekarang saya tanya Aku kamu roh siapa? kebenaran. Buat Di muslim. Kristen tidak ada kebenaran Ajaran memang. Kristen. Kamu ajaran muslim sana. Memang gak ada kebenaran di tempatmu. Kamu tuh betul. Tidak tahu apa-apa, cuman baca orang pun kitab, lalu jelaskan. Kamu tidak tahu tulis kitab. Kalau kamu roh kebenaran bisa tulis kitab tidak? Bisa tulis tidak? Kamu bisa tulis tidak? Kamu Ada kenapa? bukti nggak kalau kau itu murid Yesus? Tidak usah tanya kamu siapa, mau tanya saya. Aku roh Saya naik ke kebenaran. sini, saya mau tanya siapa kamu. Mau tanya Aku kamu roh siapa itu. kebenaran. Bukan. Kalau kamu roh kebenaran, coba doa Bapak kami, saya dengar. Doa Bapa kami. Ih, mama ini orang ini botol benar botol kan. Memang botol kan. Botol dia. Ada kuburan sana. Ada kuburan, pergi. Botol. Emosi dia. Kenapa botol? Kenapa? Emosi dia. Ajarin kita. Kamu siapa? Kamu kenapa? Kenapa kau emosi dari sejak naik sampai sekarang emosi terus? Emosi Kenapa? lah. Maki-maki agama Kenapa? kita, maki-maki agama kita tidak emosi. Saya maki-maki. Iyalah, Aku maki apa? hina-hina. Aku menghina. Iyalah, Apa buktinya aku menghina? buktinya banyak itu. Kamu tidak sadar. Apa? Tidak. Tidak sadar. Contohnya siapa? Contohnya yang mana? Contohnya kayak begini. Contohnya kayak begini. Poligami, sunat, itu contohnya. Sudah tahu. Poligami bisa kawin dengan anak bayi umur 6 tahun. Terus Nih, itu yang disebut seperti kamu tuh. Itu kau yang menghina malah, bukan aku. Kenapa kau emosi? Kenapa kau emosi? Kenapa? Cari uang bukan cari koin. Kerja bang. Ya. Bukan- Ada kerja di bukan- tempatmu kah? Ada, mari bisa terima cuci piring sini. Ini cuci piring. Gaji berapa? Gaji berapa? Gaji berapa? ambil sabun satu lalu kasih pulang buat kamu. Oh, enggak bisa. Biaya hidup saya Iya, mahal. nggak bisa bang, mau minta kerja tuh. Biaya operasional hidup saya itu ratusan juta per bulan. Bagaimana bisa aku Ratusan gaji juta? saya? Ratusan juta live menghina. Kok menghina lagi? Iya, menghina lah. Kamu itu Apa yang sadar ku bang. hina? Kerja. Jangan datang ambil orang punya makanan lalu makan. Kayak kamu itu. Apalah orang. Kenapa bisa? Itu ambil makanan orang lalu makan itu bang. Itu kitabnya ambil Yahudi di kitab. agamamu, kenapa bisa? Kitabnya Yahudi ada di agamamu. Kamu siapa? Sekarang saya tanya kamu siapa? Kristen. Pernah masuk Kristen? Saya roh kebenaran. Kamu pernah masuk Kristen? Oke, kalau kamu pernah masuk Kristen, saya bisa dengerin kamu. Mending Kamu saya tidak masuk rumah sakit jiwa daripada masuk agamamu. Tidak masuk rumah sakit jiwa, ini kata kamu sakit jiwa kok. Tapi faktanya saya masih waras. Waras bagaimana?
harus saya tidak masuk Kristen. Saya tidak masuk Kristen. Bukti bahwa saya masih waras. Saya mau bilang kamu juga masuk Kristen, buat apa? Siapa juga yang mau masuk jadi orang gila? Siapa yang mau masuk jadi orang gila? Siapa? Ada orang gila. Ya gila lah. Gila, anaknya orang dituhankan itu gila namanya. Kawin sama bayi itu gila tidak? Kawin sama bayi itu gila tidak? Enggak ada yang kawin sama bayi, enggak ada. Enggak ada yang kawin sama bayi. Enggak ada. Itu fitnah itu. Itu fitnah. Banyak siapa bilang fitnah. Mana Fitnah ayatnya? apaan? Mana ayatnya? Buat apa saya? Buat apa saya baca kitab kamu? Saya ini paling senang kalian baca kitab kamu. Ya syukurlah. Terus kenapa kau marah? Gila kau kan? Gila. Aku bahas kitabmu, kau marah. Tapi kau bersyukur saya baca kitabmu. Iya, bersyukur. Kamu baca kitab kami. Tadi kamu berak, kau cebok. Cebok itu di masker kamu. Enggak, tadi kamu berak, kamu cebok. Tanya siapa? Tanya atas ini lampu ini. Oh, kamu cebok, tapi kenapa mukamu kayak tai? Tanya lampu. Ini lampu ini. Lampu. Tanya lampu. Udah, kau istirahat dulu ya, kau istirahat dulu. Jangan lupa kebiasaan makan tai jangan diulang-ulang ya. Dadah. Lampu. Macam-macam aja mereka ini orang gila. Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa katanya? Kau siapa? Semangat malam. Semangat malam. Halo teman-teman. Halo. Cek kodam aku dong. Semangat malam, Banua Viral. Cek kodam aku dong. Halo, Okan. Ya, kamu itu live itu apa bicara agama kayak macam kamu pintar saja kamu nih. Pintar dong, masa nggak pintar? Gimana sih abang ini? Buka kameranya. Kalau kamu cari koin itu kerja. Koin di agama sini. orang, babi kau. Koin. Jangan emosi dong Om. Buka kamera, kita diskusi Om. Buka. Ayo. Pasti mau kabur. Iya kan? Mau kabur pasti. Tidak, cuma kita tidak suka seperti koin ini. Ya buka kameramu. Buka kamera. Live tidak punya kerja kah kau ini? Buka kameramu. Bangsat. Wah, kerja sana. Jangan cari koin, cari uang saja di. Kau cemburu kah kalau aku dikasih koin? Cemburu kah? Orang tidak cemburu. Bicara agama orang, babi. Kenapa kalau agamamu dibahas? Kamu takut ketahuan agamamu? Halo, malam saudara Mario. Apa kabar? Katolik Protestan. Halo. Halo juga. Katolik Protestan. Halo. Ya. Halo. Sorry Bang Juma ya. Sorry Bang Juma Islam. Oke Bang. Semangat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Apa kabar? Malam baik. Sering nonton Bang Juma nih. Iya, makasih. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Dari tadi aku nunggu loh Bang Juma. Iya. Apa paling belakang kamu naikkan aku?
Iya, orang-orang ganteng di belakang memang. Kenapa? Dari Gimana? tadi kayaknya ribut-ribut terus Bang Juma ini. Jadilah dia ini kayak gitu Bang. Ya nggak apa-apa lah, supaya dia ini juga belajar, memacu diri untuk belajar. Nanti kalau wah aku dikalah sama Bang Suma, belajarnya dia, belajar Bible, baca Bible kan gitu. Iya kan? Iya, sempat aku tidur tadi 1 jam. Ini di Medan. Aku di apa ini Bang? Di apa namanya? Iyalah Binjai. Oh Binjai. Gimana Bang? Apa tuh? Ini aku tengok apa bukti Oten murid Yesus. Iya. Oten ini orang Kristen gitu ya maksudnya Bang ya? Iya betul. Itu ribut kali di sana, kenapa itu ya? Masa ribut Bang? Iya. Ada musuh orang nah jauh sih. Cuman speakernya besar. Nah itulah makanya ribut, bising kali di sini. Masa iya Bang? Heeh. Oh inilah memang kalau di apa ini Bang, di pinggir-pinggir jalan ini berisik karena musik orang, bukan musik kita, musik orang. Iya, suaranya kencang. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Ya, Katolik, selamat malam, Protestan. Bro. Katolik lah, Katolik. Katolik. Buka kameranya silakan, Bang. Silakan. Halo. Ya, halo. Iya, halo Bang. Ini Ya, ada halo. tema, ya. Apa bukti kalau orang Katolik itu murid Yesus? Tapi teringatnya Bang Juma, aku mau nanya dulu Bang, ini apa bukti Oten murid Yesus? Murid apa pengikut Bang? Aku bingung Ya, juga. murid Bang. pengikut. Situ bingung Murid juga. pengikut sama Oh, iya. aja murid pengikut. Itu nggak perlu bukti apa-apa. Mereka hidup bersama, udah urus. Dasar belajar dari buta huruf seperti inilah. Validitas valid ya. Kalau memang orang mau valid, kita waktu itu ada di tempat. Ini saya nggak ada di sana. Bukti kalau Anda itu pengikut buta Yesus huruf apa? Kenapa Apa buta huruf dibawa-bawa? Gitu loh. Membuat apa valid valid satu persoalan, kita ada Apa di tempat. bukti? Apa bukti kalau Anda itu pengikut Yesus? Aduh, di situ kalau Kristen ya, itu standarnya jangan mencuri. Ustaz 3 hal boleh. Apa bukti kalau Anda Makanya pengikut nggak ada yang Yesus? maju kan? Anda itu ada, sekarang saya tanya, kenapa ada 2 miliar orang seperti Anda ini tetapi nggak ada yang maju? Karena belajarnya dari buta huruf loh bro. Apa bukti kalau Anda itu pengikut Yesus? Apa buktinya? Saya tidak ada di tempat waktu itu. Nah sekarang apa bukti kalau Anda ini Tapi kalau saya pengikutnya? membuktikan, iya, mereka itu adalah pengikut Bukan Yesus mereka, adalah orang-orang Anda. yang terbaik Anda. di dunia. Anda Iya. yang saya tanya, apa bukti? Apa bukti Anda pengikut Yesus? Anda juga tunjukkan dulu kualitas apa yang bisa dibanggakan dengan agamamu. Apa kualitasnya? Coba? Saya butuh bukti. Apa Saya bukti kalau tanya. Anda ini murid Saya Yesus? tanya buta huruf. Dendam seorang pemakan
babi celeng, naik ke kumal bisanya emosi doang. Kalau makan babi, siang malam makan babi, tidak hidup tanpa babi. Semangat malam. Bagus na lagu tak ya dong. Semangat malam. Malam. Cia dangdutan. Ya tergantung orang yang naik mabuk. Kebencian yang begitu mendalam. Sakit hati. Yang tak terbendung. Siapa ini? Naikkan saya Suma. Ini yang mana ini? Mana ini? Coba naikkan saya Suma. Tapi kenapa kamu nggak minta permintaan, bosku? Kalau mau naik, naik. Oke. Silakan. Semangat malam, saudara Kristen cabul. Halo. Halo. Iya, halo Bang. Bang, kalau ada orang 2000 tahun cuman pakai sempak, itu cabul nggak? Pakai sempak aja. Mantap kan pertanyaanku? Kena kau kan di ginjal. Itu cabul, itu dipajang di mana-mana cuman pakai sempak, itu cabul. Jangan kau menghina, jangan kau menghujat. Tak cocok, kumalku bukan untuk penghujat. Udah 2000 tahun nggak pakai baju begitu aja terus kerja di mana-mana dipajang, nggak ada pakai baju. Habis itu kau bilang bosnya. Iya, siang juga. Silakan dibuka giginya Om. Kok gigi pula, astagfirullah. Kamera. Ya. Pelanggaran. Pelanggaran abang ini. Apa Bang? Ya, jangan merokok. Enggak. Kalau merokok gini aja ya. Oh iya. Ini aku panggil apa ini? Ya, aku panggil apa ini? Panggil abang, panggil mas. Ya mas gitu aja lah. Kan Oke, sama-sama saya tua saya. Belum tentu. Masa? Belum tentu. Iya. Ya kelahiran tahun 80. Itu kan udah aku bilang. Aku lebih tua. Masa? Iya. Aku 62. Oke, sip. Ini ada ini Bang. Apa bukti kalau masnya ini adalah pengikut Yesus? Buktinya ada di para rasul. Abang yang kutanya, abang. Ciri-ciri murid Yesus apa? Ciri-ciri murid Yesus. Yang orang yang mengikuti ini ya. Makan babi atau tidak makan babi? Enggak makan babi. Nah, bagus. Ciri-ciri murid, ciri-ciri Bang. Iya, belum dicetak. Ciri-ciri murid Yesus bersunat atau tidak bersunat. Awas gigi palsu kelempar. Ciri-ciri murid Yesus. Oh, enggak ada. Oh, sudah hilang ya. Itu Ciri-ciri murid Yesus itu sumbernya ada di anu itu loh.
di perjanjian baru. Ya, ciri-ciri murid Yesus bersunat atau tidak bersunat? Bersunat. Bersunat. Ciri-ciri murid Yesus ibadahnya di gereja atau di sinagoge? Di Antioquia dulu. Di sinagoge atau di gereja? Sinagoge. Sinagoge. Ciri-ciri murid Yesus ibadahnya hari Sabtu atau hari Minggu? Sabtu. Syukran. Sabtu. Ciri-ciri umat Yesus, murid Yesus, satu Tuhan atau tiga Tuhan? Tiga jadi satu. Wah, ini yang parah ini, tiga jadi satu. Maksudnya hakikatnya gitu loh. Masalah generasi. Hakikatnya bang. Hancur sudah. Kok hancur tuh loh? Kok Sama kok ada yang ngetik kopi nggak? Tunggu. Kok ada yang ngetik abang ini Muslim? Saya dulu Muslim. Oh, pernah sempat jadi Islam. Pernah 3 hari. 4 tahun. 4 tahun. Kenapa bisa? Kok lucu? Kenapa bisa 4 tahun di Islam? Ya numpang-numpang aja lah. Numpang makan gitu. Enggak ngurus-ngurus aman. Ngurus apa? Ya apa-apa lah. Oh, dipekerjakan sama umat Islam gitu. Iya. Terus kenapa bisa masuk Kristen? Ya kan ngikuti juru selamat bang. Dikasih perpuluhan? Ngikuti juru selamat. Enggak, juru selamatnya kemana? Ke sinagoge atau ke gereja? Ya itu pertanyaan apa itu bang? Kan gini, ini juru selamat, Anda di belakang, juru selamat jalan ke sinagoge, Anda jalan ke gereja, katanya ngikut, gimana dong? Katanya ngikut, juru selamatnya ke sinagoge, Andanya ke gereja, gimana ceritanya? Aduh, parah ini abang ini. Kok parah itu loh? Ya parah, juru selamatnya ke sinagoge, abangnya ke gereja. Ya kita itu kan ngikuti Petrus, Yohanes, Yakobus. Oh, kirain ngikut Yesus, ternyata pengikut Petrus. Matius. Oh. Semua Ya, itu sudahlah. murid Yesus gitu loh. Mereka ke gereja. Jadi kita itu, hah? Mereka ke gereja, murid-murid Yesus. Iya. Tadi katanya ke sinagoge. Setelahnya bang. Setelahnya maksudnya? Maksudnya setelahnya ke sinagoge. Ke gereja itu bangun tempat ibadah. Oh, iya. Itu karangan dari mana lagi tuh? Loh, kok karangan? Namanya beribadah Mana kok. ada. Gereja itu tempat kumpulnya orang-orang yang tidak bersunat. Itu gereja. Abang bersunat? Sunat. Nah, Yesus tidak berguna bagi abang berarti. Ya enggak tahu. Yang penting Ya kan kita dalilnya selamat. begitu. Oh, selamat apa ya? Ngikut apa? Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus tidak Bang. makan babi. Bang, Abang sekarang makan gini babi aku- enggak? Aku enggak pernah, enggak ada orang jual babi sini. Oh gitu. Seandainya ada dimakan. Enggak tahu rasanya kok. Ya mungkin nyoba-nyoba aja lah. Asik. Jadi abang tadinya lahir Kristen. Tunggu, tadinya lahir Kristen. Terus menikah sama wanita Muslim.
Enggak. Kenapa masuk Islam? Ya masuk aja. Oh, gampang kok masuk Islam itu. 4 tahun. 4 tahun. Habis itu kembali lagi ke agama lama. Istri agamanya apa? Sama. Dia istri pindah Islam juga. Iya. Baru keluar lagi. Iya. Anak-anak anak-anak agamanya? Anak mondok di pesantren. Mondok di pesantren. Oh ya? Mondok. Berapa orang? 2. Dua-duanya mondok? Iya. Kenapa bisa? Kan abang Kristen, kok anaknya ke pesantren? Mau ngapain? Jadi misionaris? Gak apa-apa lah bang. Nanti kalau aku salah ikut anaknya gitu. Kalau anakku salah biar ikut saya gitu aja kok. Beres. Oh. Ampun deh. Ampun saya abang ini. Luar biasa abangku ini. Anak Ya kan? kok dipindah. Beda agama dengan anaknya. Nggak apa-apa. Usia berapa tahun anaknya abang? 17. Dia nggak pernah negur kenapa abang jadi Kristen. Ya saya suruh masuk Islam aja sih aslinya. Maksudku dia nggak pernah nanya kenapa bapak ke Kristen gitu. Iya pernah, sering. Terus apa jawaban abang? Udah kamu yang penting mondok yang pinter gitu aja. Kasihan itu anaknya. Jatuh itu juara 1 bang. Iya, tapi kasihan kalau bapaknya masih kayak abang ini. Duh, kasihan gimana? Ke neraka nanti. Duh, belum tentu bang. Iya, kalau nanti Anda mualaf ya belum tentu. Tapi kalau Anda mati dalam keadaan kafir, neraka tempatnya. Bilang siapa itu? Ya Allah, ya Karim. Itu bilangnya orang bilang anak saya begitu. Ya iya memang. Neraka. Orang kafir itu neraka tempatnya. Oh, jok nyembah kepada manusia kok. Apalagi sudah ada tanda-tanda. Sekarang aku tanya. Dulu sebelum ada Islam, Kristen duluan apa Islam duluan? Saya tanya. Kristen duluan lah. Kan penyesat itu sezaman Yesus. Mulai zaman Nabi Adam itu sudah Kristen bang. Aslinya itu. Allah Bapa itu. Matamu udah Kristen pula. Loh. Jangan ngolok lah bang. Kita nggak ngolok kok kamu ngolok itu. Aku nggak ngolok. Aku bicara seadanya. Matamu bilang masa Nabi Adam Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kan yang menciptakan Allah Bapa. Ya, terus apa hubungannya dengan Kristen coba? Ya karena Tuhannya Allah Bapa itu. Dulu kan sebelum Kristus kan Allah Bapa dulu. Alah. Dia kekal. Terus jadi Yesus gitu. Ya dia lahir dilahirkan gimana ya, pendeta lah yang tahu kayak gitu tuh. Pendeta lah. Ngapain tanya pendeta, pakai otak sendiri lah. Mana mungkin Tuhan dilahirkan manusia. Lupa kayak gitu itu bang. Bukan lupa, pokoknya kalau abang ini mati dalam keadaan kufur, kekal di neraka mau. Apa itu kubur itu? Lah, itu aja bingung. Kufur.
Kubur. Apa itu? Kubur itu sesat ya? Iya, sesat di luar Islam. Iya, kufur ya namanya ya. Pokoknya di luar Islam neraka. Saya itu dulu itu paling dulu itu. Saya itu jarang pulang dari masjid dulu itu. Kenapa bisa? Ya sholat terus gitu dulu. Alhamdulillah. Kenapa nggak balik lagi ke masjid? Ngaji. Ya kadang-kadang sih bang, kalau ingin singgah gitu ya sholat gitu, kadang-kadang ikut-ikut sholat, kan nggak ditanyai enaknya itu. Parah ini. Nggak ditanyai kamu Kristen atau Islam gitu, nggak ditanyai. Parah. Hari Jumat ke masjid, hari Minggu ke gereja ya? Ya enggak. Terus kenapa ke masjid lagi? Anda kan sudah Kristen. Untuk apa? Kan ini bang, apa itu? Kalau Rindu. di Islam itu kan Allah Maha Pengasih lagi penyayang, ya kan gitu. Berarti kalau kita ke rumah Allah, ke rumah masjid, berarti tidak apa-apa gitu loh, ya kan? Nah, tapi Tuhan itu Kalau juga akan menghukum gereja orang-orang menuju yang keselamatan, menyembah. kan gitu. Wah lama udah hancur sudah ini. Gimana bang? Allah marah kalau orang-orang itu menyembah selain daripada dirinya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Abang ini akan berada di neraka jahanam kekal selama-lamanya, dibakar. Coba bayangkan abang, bayangkan tubuh Anda dibakar api selama-lamanya. Ya kalau cuma 2 hari 3 hari masih ada harapan. Nah, ini selama-lamanya berada dalam api yang menyala-nyala, tidak ada hentinya. Apa yang abang kejar? Anak sudah Islam di pesantren, sebentar lagi mati. Anda teriak panggil Yesus sampai mulut abang robek, Yesus tidak dengar. Yesus aja masih berdoa kepada Allah kok. Yesus yang malam berdoa sampai ketakutan, keringatnya seperti titik-titik darah memohon pertolongan kepada Allah. Abang justru menuhankan dia. Masa Yesus Juru selamat. Hah? Yesus Tuhan sendiri kok berdoa itu. Berdoa, Yohanes 17. Baca Yohanes 17. Yesus berdoa, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Berdoa Yesus itu. Dia Yohanes semakin 17. bersungguh. Ya. Yohanes 17 sampai? Baca aja. Nomor 1 sampai nomor 17. Sampai nomor 7 aja. Baca. Itu Yohanes 17 itu, inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu Dari nomor Allah, 1. ya kan, yang benar. Dari nomor 1. Dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Dari nomor 1 Bang, Yesus berdoa. Coba ayatnya yang mana tadi? Bilangnya 17. Iya, Yohanes 17 nomor 1 dan seterusnya Yesus berdoa. Lukas 22 nomor 43-44 Yesus berdoa. Matius 26 nomor 39 Yesus sholat. Ketawa bang ini. Zaman sholat itu waktu adanya Nabi Muhammad bang. Enggak dong. Jangan dibohongin lah.
Ya udah baca Matius 26 ayat 39. Baca. Berani? Yohanes 17 nomor 1. Demikianlah kata Yesus, lalu mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anakmu memperolehkan engkau. Berdoa dia. Ayo. Iya ya. Orang Yesus aja berdoa kepada Tuhannya. Kenapa abang ini Tuhan kan orang yang berdoa? Berarti menang sama ini berarti. Iya iyalah. Makanya aku bilang sekali Islam. Jangan permainkan agama bolak-balik ke gereja, ke masjid. Tak boleh begitu. Anak-anak juga sudah Islam. Yesus itu seorang Muslim. Yesus itu orang soleh bang. Bukan orang Kristen Yesus itu, tapi orang soleh. Orang soleh itu tempatnya di masjid. Coba Ibrani 5 nomor 7. Apakah Yesus orang soleh? Baca di situ. Bukan orang Kristen Yesus itu. Ibrani 5 nomor 7. Tanda-tanda. Ibrani 5 nomor 7 baru berbunyi, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dari maut, dan karena kesalehannya ia telah Yesus berdoa bersungguh-sungguh kepada Dia sang Tuhan yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus orang soleh, berdoa supaya dia tidak disalib, doanya dikabulkan. Yesus orang soleh atau orang Kristen di situ bang? Orang soleh. Nah, sudah. Terus kenapa Anda jadi orang Kristen? Kalau Yesus aja orang soleh. Ya kan ini kan salah, ini kan baik bang. Loh, orang soleh itu artinya orang yang tunduk berserah diri kepada Tuhan. Itu orang soleh. Bukan orang Kristen Yesus itu. Datang abang jadi Kristen. Sebagai juru selamat, Yesus memberikan contoh. Juru selamat, juru kemudi, juru parkir, juru masak. Itu Yesus juru selamat. Bukan dia pemilik selamat, tapi dia mengarahkan. Mau selamat, ikuti aku. Aku ini orang soleh. Kau juga harus soleh. Jangan kau jadi orang Kristen. Yesus bukan orang Kristen, dia orang soleh. Gimana? Tapi gini bang, aku mau tanya. Saya kan dari 4 tahun kan Islam. Saya mau cerita dulu lah ya, sebentar ya. Kalau mau diturun kan nggak apa-apa. Tapi tak cerita dulu. Saya itu dulu itu waktu 4 tahun itu saya paling rajin bang. Di masjid di antara orang-orang itu rajin. Aku 2 tahun itu sempat jadi tukang adzan gitu kan. Masih bisa azan sampai sekarang abang? Ya, abang masih bisa azan? Coba bang, bisa. Coba aku pingin dengar. Adzan versi apa bang? Bisa, saya masih ingat saya. Mesir. Kalau Mesir kayak apa ya Mesir ya? Lupa kalau Mesir, nggak pelajar Mesir. Allahu Akbar,
Coba. Ya, tanda-tanda. Kalau Mesir itu nadanya panjang itu bang. Yang pendek aja. Kalau saya Muammar. Ya, coba. Oh, lebih panjang lagi. Coba. Kayak ayat sholah, ya al-falah ya yang saya anu ya. Iya. Awalnya gini. Ayat sholah. Ayat sholah. Ayat Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Kembali ke rumah bang, kembali ke rumah. Cepat tempatnya itu di masjid. Abang nih cocoknya di masjid. Tuh panggilan azan itu. Nah makanya kembali ke masjid. Jangan permainkan agama bangku. Mati kekal masuk neraka. Dah, sekarang gini. Nah, panjang kali napasnya bang ini. Kul huwallahu ahad. Ya kan? Ya. Kan keluarnya dari situ bang. Coba. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul katakanlah hai Muhammad, dialah Allah. Itu sudah merujuk ke Allah. Ya Allah itu kan Allah siapa? Saya mikir-mikir di situ-situ, akhirnya saya, oh berarti benar bilang pendeta, hanya Allah. Akhirnya saya nyoba minta maaf lah sama pendeta. Pak pendeta, dulu saya masuk Islam, cuman saya masih ingat Allah Bapak, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus yang bersama-sama, Allah bersama-sama Yesus gitu Bapak. Dari situ bang. Dan dia tidak beranak dan tidak dianakkan. Yesus punya anak apa enggak? Kan tak punya anak kan? Tapi diperanakkan. Duh, dia kan tak punya anak. Tapi diperanakkan. Siapa yang anakkan? Maria ibunya. Itu kan ada dalilnya bang. Apa tuh dalilnya? Waktu malaikat Gabriel itu menyeru, kamu akan mendapatkan anak laki-laki yang namanya itu Yesus diperanakkan. Itu diperanakkan. Itu Allah Bapa itu jadi manusia seperti Saman bikin kopi. Loh, katanya dari satu gelas. Katanya dari gelas Qul ini huwallahu. Ada kopi, ada gula, campur air. Begitu loh bang.
Tuhan tidak bisa disetarakan. Tadi katanya baca dalil Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah. Tuhan yang satu, nggak ada yang lain. Nah, Anda mengatakan itu di dalam Bible ada kata Allah, nggak ada. Nih aku buktikan ya Bang ya. Itu hanya tipuan terjemahan. Oke, tipuan terjemahan. Kalau di Bible itu nggak ada kata Allah. Itu hanya tipuan gereja, tipuan agama Kristen terhadap orang awam seperti abang ini. Ini kita lihat ya. Ini dalil di kitab saudara Itu Allah kan. Nah, kita lihat, kita buktikan nih. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita buka. Apakah betul Allah di situ disembunyikan oleh gereja, oleh Bible? Mana kata Allah tadi? Ini Allah kan? Bersama-sama dengan Allah. Kita klik. Benarkah? Theos. Tuh Theos Bang. Bukan Allah Bang. Theos. Theos ini apa bahasa Indonesianya Bang? Theos ini dewa. Ini bukan Tuhan ini dewa, ini Theos. Jadi orang Kristen mencoba melakukan manipulasi data di Bible-nya sendiri dengan menipu. Nih kata Allah nih. Adalah Theos. Kristen itu penyembah Theos Bang. Tapi disembunyikan dengan menggunakan Tuhannya umat Islam supaya banyak orang ketipu. Namanya agama penipuan. Itulah saya katakan bahwa agama Anda itu adalah agama seperti benalu yang suka numpang-numpang di agama orang tuh. Firman adalah Allah. Begitu diklik Allah, benarkah Allah atau ini hanya tipuan? Tek, cumblem, bum. Tuh, Theos. Bagaimana mungkin ada kardus, ada dos, tulisan di luarnya sepatu, begitu dibuka isinya adalah ikan. Di luar tertulis Allah. Begitu agama penjajah mau ditipu. Itulah makanya aku bilang, kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah untuk menipu orang-orang awam. Inilah contohnya. Inilah contoh. Ternyata bukan Allah, bukan? Ternyata Theos kan? Qul huwallahu ahad. Dialah Allah. Di situ bukan dialah Theos. Itu penipuannya. Itulah penipuannya. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah, dialah Tuhan yang satu. Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Yesus bergantung kepada Tuhan. Yesus bergantung kepada makanan. Yesus bergantung pada minuman. Kalau tidak makan, Yesus mati. Haus dia kalau nggak minum. Kalau nggak tidur, Yesus ngantuk. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yesus diperanakkan ibunya Maria. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Yesus setara dengan manusia. Ini aja bukti, ini bukti sederhana nanti coba. Dari tipuan-tipuan si benalu. Dia seperti benalu. Nebeng di agama Yahudi. Pakai kitabnya Yahudi. Lalu kemudian masuk di Indonesia banyak Islam, nebeng Tuhannya umat Islam. Padahal mereka nyembah dewa, nyembah Theos. Abang mau mati dalam keadaan tertipu kayak gitu?
penyembah Theos. Coba Bang tunjukkan tadi Bang. Oke, saya tunjukkan lagi. Baik. Kata-kata Saya- Allah tadi. Oke. Semua kata-kata Allah itu di Bible itu merujuk kepada Theos, Bang. Kristen itu penyembah Theos. Cuman di Indonesia sosokan pakai kata Allah, penipu, biadab. Tuh. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Penipu. Kita lihat bahasa aslinya. Apakah benar Allah? Nih aku tunjukkan abang ya. Apakah benar Allah nih? Kata Allah kan adalah Allah. Kita klik 1, 2, 3, bismillah. Muncul. Tak, boom. Tuh. Theos Bang, Theos. Penipu. Penipu ini. Coba. Itu kan pelafalan itu Bang. Pelapalan apa? Pelapalan. Ini Theos yang disembunyikan di sini. Ini. Theos itu apa menurut abang? Theos itu apa? Penyembah Theos itu siapa? Bangsa apa yang nyembah-nyembah Theos? Orang Yunani. Nah, itu abang tahu. Begitu masuk ke Indonesia, para penyembah dewa Yunani ini disembunyikan dengan menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Jadi abang kena tipu begitu baca Al-Quran. Oh, kok Tuhan saya kok sama dengan orang Islam. Padahal ini dewanya orang Yunani disembunyikan abang. Sadarlah. Sadar dong. Jadi Yesus itu bukan anak Allah, tapi Yesus itu anak Theos, anak dewa. Kenapa kalian tidak kemudian diajarkan nama original teksnya Bang? Kenapa di gereja tidak diajarkan yang aslinya? Karena kalau gereja mengajarkan bahasa asli, itu sama halnya gereja bunuh diri. Karena akan ketahuan kalau ternyata penjajah datang ke Nusantara mengajarkan menyembah kepada dewa Roma dan dewa Yunani gitu loh. Kasihan abang ini, kasihan. Kasihan abang. Gitu loh. Dewanya Yunani, dewa Romawi dibawa ke Indonesia. Karena di Indonesia umat Islam mayoritas, maka dewanya Roma dan dewanya Yunani ini disembunyikan dengan menggunakan nama Tuhan umat Islam. Setelah mereka ambil nama Tuhan umat Islam, mereka pretelin seenak perut mereka. Diambil, ditafsirkan, dibuat dengan makna sesuai dengan seenak perut mereka. Itulah Tuhannya Yahudi juga digituin. Elohim turun ke bumi, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, dan menjadi manusia dan taat sampai mati tiang salib. Itu kerjaan penjajah itu begitu. Benalu, nebeng di kitabnya Yahudi, masuk ke Indonesia nebeng di Tuhannya Islam, gak punya jati diri. Kan itu pan bahasa Bang. Bukan masalah bahasanya. Boleh nggak kemudian Yesus itu disandangkan dengan sendal? Gak boleh kan? Karena Yesus itu adalah nama oknum. Theos itu nama oknum. Allah itu nama daripada hakikat pencipta. Kenapa disandingkan kepada dewa? Nggak boleh. Nggak boleh. Nama itu milik sang pemilik nama itu. Gak boleh sembarangan dipakai. Begitu. Dewa Mungkin itu yang Anda saya kalah sembah. lah sama apologet. Saya kan bukan apologet ya kan. Abang mau menang menghadapi dalil tadi. Anda mau menang melawan dalil kitab Anda sendiri. Hebat abang kalau begitu. Kalau abang bisa mengalahkan tadi itu dalil. Memang gak bisa karena memang faktanya bahasa Yunaninya itu Theos. Gak bisa tidak. Bagaimana ceritanya mau berubah menjadi Allah? Sementara Allah Tuhannya umat Islam. Theos dewanya orang Yunani. Abang sendiri tahu.
Kenapa kemudian dia berubah menjadi Tuhannya umat Islam? Tuhannya umat Islam dimanapun di belahan bumi ini tidak pernah berubah nama. Tetap saja Allah. Tetap Allah. Allah. Kalau Tuhannya Kristen berubah-ubah dia. Itu kan ini bang, dulu kan awalnya kan Kristen, sudah Allah itu, ya terus muncullah Nabi Muhammad ya kan, terus wah, mulai ngaco. Allah itu, bukannya, mulai ngaco. Maksudnya gini, aku tanya, bukannya di Islam itu ngambil Allah itu ngambil di Bible itu loh maksudnya. Gimana ceritanya Allah itu tidak ada di Bible? Lawang kitabnya yang asli orang Kristen itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani itu tidak ada kata Allah, itu nggak ada kata Allah dalam bahasa Yunani itu nggak ada. Nggak ada. Di Israel sana? Israel tidak menyebut nama Allah. Israel menyebut nama Elohim, Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai. Nggak ada kata Allah. Nggak ada. Iya makanya pendeta Sulistyo, Yakub Sulistyo, kemudian Mika Crot, mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan untuk tidak menggunakan nama Allah karena mereka paham betul bahwasanya Allah itu Tuhan umat Islam. Di luar Indonesia orang Kristen tidak ada yang mengenal Allah, nggak ada. Cuman di Indonesia nebeng-nebeng gitu loh. Itulah, makanya kan kami protes karena orang Kristen menggunakan nama Tuhan kami. Masuk ke dalam kitabnya orang Kristen. Begitu bang, kalian kena tipu. Orang Kristen kalau menyebarkan agama Kristen di Bali, Yesus dirubah lagi menjadi Sang Hyang Widi. Kemana Kristen itu pergi? Kemana Kristen itu pergi? Ke situ dia mewarnai diri mereka dengan orang-orang kebanyakan di sana. Itu pola. Memang dicontohkan Paulus. Dalam 1 Korintus 9, Paulus mencontohkan bisa menjadi apa saja demi untuk memenangkan jiwa-jiwa. 1 Korintus 9, nomor 19, 20, 21, 22. Kepada orang Roma, aku ngaku Roma. Pada orang Yahudi, ngaku Yahudi. Orang Yunani, ngaku Yunani. Orang lemah, ngaku lemah. Orang kuat, aku mengaku kuat. Supaya aku memenangkan jiwa. Nah, kepada orang Islam, mengaku membawa nama Allah. Kepada orang Hindu, mengaku nama Sang Hyang Widi. Kepada orang Yahudi, mengaku sebagai Elohim. Suka menyamar-nyamar. Itulah agama Anda. Dan lucunya, dia melepaskan cangkang kayak kalomang. Dia tinggalkan original teksnya untuk masuk ke kitabnya orang lain. Itu fakta. Tapi di Kristen kan ada burung gereja bang. Burung? Gereja Ya, itu terus? ciptaan siapa kan gitu. Kan ada gereja.
Ya, bahwa selama ini ternyata di gereja nyembah Theos, dewa. Theos kan orang Yunani punya sembahan. Makanya kenapa ibadah minggu, tahu minggu dalam bahasa Yunani apa? Kyriaki. Kyriaki itu artinya apa? Hari dewa matahari. Kenapa kan minggu? Sunday. Sunday itu apa? Hari matahari. Jadi Yesus itu oleh orang Roma Yunani dianggap sebagai putra dewa matahari. Sunday, Kyriaki. Makanya kalian ibadah minggu. Kenapa Natalan? Kenapa diperingati tanggal 25 Desember? Karena dewa matahari, putra dewa matahari itu lahir pada 25 Desember menurut tradisi Roma dan Yunani. Nah, terus Yesus itu, Bang. Bukan, nggak ada di Bible. Mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Itu nggak ada. Terus menurut Yahudi yang bergelar bintang timur itu iblis. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Nah, sementara yang kalian sembah di gereja itu adalah makhluk yang mengaku bintang timur. Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Nah, bintang timur itu kan Lucifer. Maksudnya Lucifer apa? Bintang timur, Bang. Iblis itu. Coba tunjukkan datanya apa, coba. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Coba Abang baca, aku juga mendengar. Yesaya 12 14. Yesaya 12 14 itu ya. Yesaya 14, Bang. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Baca. Yesaya 14 Ya. 12. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecah dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus apa hubungannya? Baca aja dulu, Bang. Baca terus. Cuman ini aja kok. Nomor 13 ya sampai 15. Oh, sampai 15. Iya. Baca, Bang. Sampai 15 ya? Iya. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecah dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Bintang timur kan, Bang? Itu kan bintang timur kan? Adalah membuat people karena kesombongannya. Bintang timur enggak itu? Nomor 12-nya coba. Bintang timur yang ingin menyamai Tuhan tapi malah dilemparkan ke kubur dunia orang mati. Betul? Iya. Iblis kan ingin menyamai Tuhan.
Gini loh Bang, baca, wah engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hei yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Terus apa maksudnya ini? Ya itu bintang timur dilemparkan ke bawah. Dia itu iblis. Coba baca Wahyu 22:16. Wahyu 22, tara keliru. 16. Dia bukan Muslim, dia Kristen. Sempat masuk Islam 4 tahun, sekarang Kristen lagi. Ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk menyampaikan kesaksian ini kepadamu bagi jamaat-jamaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, bilang gemilang. Tadi iblis di Yesaya 14 bergelar bintang timur. Ya, terus Yesus berpesan di Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, tiba-tiba ada nongol mengaku Yesus bintang timur, gilang gemilang. Siapa yang bintang timur ini menurut kitab Yesaya tadi siapa? Yang mau menyamai Tuhan itu siapa Bang? Mana tadi ya, lupa. Yang Yesaya 14 tadi nomor 13 dia ingin menyamai Tuhan, nomor 14-nya bintang timur naik ke iya. Ini apa hubungannya dengan Allah Bang? Yang mana? Yang 12 ini apa hubungannya sama sang Allah Bapa itu? Itu iblis yang dilemparkan turun ke bumi, yaitu yang melemparkan siapa? Allah yang melemparkan. Karena dia ingin naik ke atas langit menyamai Tuhan, tetapi sebaliknya dia malah dilemparkan ke alam kubur. Nah makanya Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 30 mengatakan bahwa iblisnya dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Itulah yang kalian sembah, bukan? Ayo. Aku berhasil menjerat kamu dengan tipu daya. Jika kamu ke Indonesia, rupalah Theos menjadi Allah sembahan umat Islam, agar mereka bisa terpedaya semuanya. Tidak bisa membedakan antara mana Theos dengan mana Allah. Patulah kau wahai anak-anakku. Jeratlah Antonius jadi pengikutku. Aku suka melihat giginya. Dia bisa bersaing dengan aku. Itu di enggak ada itu Bang. Enggak ada dibilang gini tuh di gereja enggak ada yang kalian sembah iblis apa itu enggak ada itu. Iya bagaimana mungkin mau ngomong kayak begitu? Pasti kosong gereja lah. Faktanya, coba baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Coba dibaca Bang.
Matius 24. 24 nomor 4 nomor 5 coba dibaca. Bacalah anakku. Jawablah Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang-orang yang mesesatkan kamu. Nah, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka penyesat itu datang orang banyak orang. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Menurut Yesus. Ya, Yesus. Penyesatnya datang memakai nama Yesus. Akulah Yesus sang bintang timur. Tapi kan maknanya ini Bang. Yesus memperingatkan murid-muridnya agar berhati-hati terhadap penyesat gitu. Penyesat yang datang memakai nama, bukan akan ada orang yang mengaku sebagai Mesias atau memakai nama Yesus untuk menipu banyak orang. Nah itu dia salah satunya. Akulah Yesus sang bintang timur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Keluar dari kubur pada hari ketiga. Bisa juga dia. Ternyata dia senior. Senior tapi malu-malu. Astagfirullahaladzim. Ternyata senior tapi malu-malu. Gimana Bang? Ayo ketawain, suaranya keluar dong. Anak teater juga ternyata beliau. Jangan-jangan abang yang mengaku bintang timur di situ waktu itu. Astagfirullahaladzim. Gimana Bang? Masih mau menyembah Theos? Lucifer masih? Itu apa Bang? Lucifer itu iblis. Iya Lucifer. Masa udahlah Theos, kan udahlah setan, Lucifer. Iya makanya. makanya setan. Abang ini gimana sih? Kalau di Islam kan iblis, kalau di Kristen setan. Nah, kalau di apa? Ibraninya juga Satan. Ayo. Gimana dong? Berarti kalah diskusi saya ini. Kok kalah diskusi pula? Ini kita lihat Bang ya. Versi bahasa Inggrisnya yang kita lihat ya. Iya. Boleh Bang? Nah. Saya balikkan kameranya Bang. Ini kitabnya Yahudi yang kita ambil ya Bang ya. Iya. Saya besarkan dulu Bang. Supaya kita ngerti. Abang bisa bahasa Inggris kan? Iya Bang. Nggak bisa. Nah ini Bang. Yesaya 14 nomor 12 yang tadi kita baca kan? Kita buka ya versi KJP-nya ya. Ini lebih tua daripada kitabnya Indonesia. Nih. Apa bacanya Bang? Nangis bintang bagi. Ya. Ini nih. Bahasa Inggrisnya dong.
Talent for heaven love wishful. Apa ini? Apa ini bang? Apa ini? Lucifer. Lucifer kan? Iya. Menurut abang Lucifer itu apa? Lucifer itu bintang timur itu tadi bang, iya bang. Ya Lucifer itu apa? Lucifer. Apa itu Lucifer? Iblis itu tadi. Nah, coba. Iblis. Bintang pagi. Bintang pagi, ya. Nah, terus dalam tradisi teologi Kristen, nama ini sering dihentikan dengan iblis atau setan. Pemain lama juga ini, pemain lama. Bisa dia, teman-teman, lulus main teater. Terbukti kan? Jadi, iya. Yang bintang timur tadi di Wahyu itu apa, abang? Apa tadi? Bintang timur apa tadi bang? Akulah Yesus, sang Lucifer, gilang gemilang. Kalau berdasarkan kitabnya Yahudi, akulah Yesus, tunas Daud, sang Lucifer, bintang timur. Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Akulah Yesus, sang bintang timur, Lucifer, gilang gemilang. Makanya abangku, kenapa tema ini saya angkat? Karena Kristen apapun sektenya tidak mencerminkan sebagai pengikut Yesus, tetapi pengikut bintang timur. Tuhan melarang makan babi, makan babi. Tuhan perintahkan pelihara hari Sabat, kuduskan Sabat, dirubah menjadi Minggu. Tuhan supaya mengajarkan jangan ada ilah lain di hadapanku, bikin 2 ilah tambahan. Tuhan perintahkan bersunat, dilarang bersunat. Tuhan ajarkan kurban hewan, dirubah menjadi kurban manusia. Itulah kenapa saya bertanya. Ini datanya bang ya, asli ya ini ya? Ya asli lah bang, masa nggak asli? Nggak editan gitu ya kan? Oh ya enggak bang, abang cari di Google, silakan. Nggak mungkin. Makanya orang Yahudi kenapa nggak Kristen bang? Kalau Kristen itu agama benar, Katolik agama benar, sudah pasti Yahudi lebih dulu menjadi Katolik. Sudah pasti Yahudi lebih dulu menjadi Protestan. Tapi faktanya sekarang mereka masih Yahudi, mereka masih menyembah kepada Tuhan Bapa, mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi dari Nabi Musa. Kenapa nggak jadi Kristen? Malah kalau Kristen sampai ke Yerusalem diludahin sama mereka. Pikirlah itu bang, pikir. Atau jangan-jangan mereka hanya syarat kepentingan ekonomi, memperkaya diri dengan memungut perpuluhan. Padahal perpuluhan itu kan tradisi untuk orang Lewi saja, bukan untuk di luar Lewi. Tapi kenapa mereka pungut juga? Jangan-jangan mereka melanggengkan ajaran ini karena bisnis. Jangan-jangan loh ya. Jangan-jangan. Karena kan katanya sudah dibatalkan perjanjian lama. Tapi kenapa perpuluhan masih dipakai?
Ada apa dengan sementara kalah ini sudah. Oh, jangan sementara, Bang. Selama-lamanya kita nggak perang ini. Kita nggak perang kalah menang. Saya mengajak abangku untuk kembali menggunakan hati nuraninya, akal sehatnya. Gitu aja. Zaman misalkan lawan Mikana atau Edis itu kan sama-sama punya ilmu apal-apalan Google gitu, Bang. Oh, no. Mereka bukan lawan saya. Lu Edis itu paham, Bang. Apal itu ya. Apalah Edis tidak pernah sekalipun menghadapi saya bisa menang. Ngeyel iya. Kalau dia jago ngeyel, aslinya dia ngeyel, ngarang, framing, itu aslinya. Loncatan lidahnya itu loh seperti ular. Tapi kalau kita mau masuk disiplin ilmu, nggak ada ilmunya di situ. Apalagi Mika cerot. Banyak ini Muslim dikristalkan sama dia itu. Oh, nggak ada satu manusia pun jadi murtad gara-gara mereka, nggak ada. Kata siapa? Nggak ada, Bang. Cobalah, pikirkanlah. Jangan lihat mereka Edis, jangan lihat Edis. Lihatlah kemudian orang Yahudi, kenapa mereka nggak jadi Kristen? Itu aja dulu. Pikirlah itu. Yesus orang Yahudi. Kalau memang Kristen itu ajaran benar, kan pastinya murid-muridnya Yahudi, berarti keturunannya Kristen juga. Murid-murid Yesus berarti Kristen, anak-anaknya Kristen, cucu-cucunya Kristen, cucunya Kristen, sampai menjamur ya Kristen. Yahudi hilang, yang ada cuma Kristen. Faktanya kan enggak. Begitu abangku. Saya kira cukup untuk sementara, Bang. Ya sudah, Bang. Makasih, Bang. Iya, sama-sama. Istirahat dulu ya. Di sini juga sudah jam 3 sedikit lagi. Makasih Saudara Antonius. Mudah-mudahan hidayah bisa kembali menjamah, Bang. Ya, kembali, Bang. Sama-sama. Sehat-sehat, Bang. Istirahat, Bang. Iya. Makasih. Baik teman-teman, kita istirahat juga. Di sini udah hampir jam 4, jam 3 sorry. Besok lagi kita lanjut ya. Oke. Teman-teman yang belum sempat saya naikkan, silakan besok hadir lagi di sini di komal saya. Besok saya buka insyaallah habis zuhur. Silakan. Tapi saya ada rencana besok jam 10 ingin mengejar banyak penghujat-penghujat di komal-komal Kristen. Jadi besok kalau saya tidak ada aktivitas, saya rencana ingin masuk ke komal-komal Kristen sebelum zuhur. Ya, saya ingin menguji nyali mereka. Apakah mereka setegar ketika mereka sesama Kristen dengan ketika Bang Suma hadir di komal mereka, kan gitu. Tapi biasanya sih kalau saya masuk di komal mereka itu seperti kandang anjing, menggonggong semua yang ada di situ. Mau 9 orang semuanya menggonggong. Kalau saya masuk di komal-komal mereka, mau 100 orang semuanya menggonggong 100 orang. Gitu. Oke. Saya rasa begitu untuk sementara teman-teman sekalian. Kita istirahat dulu, besok kita lanjut lagi. Semoga apa yang kita sajikan pada malam hari ini bisa menjadi edukasi yang baik, yang positif untuk kita semua. Itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang memberikan gift ya, OTCC dan semuanya, saya nggak bisa nyebutkan satu-satu. Sehat selalu, insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah, dikembalikan oleh Allah berlipat ganda dari apa yang sahabat-sahabat berikan. Dan kepada teman-teman netizen semuanya yang ada di YouTube dan yang ada di sini, yang ada di TikTok juga, sesuai dengan apa yang kita bicarakan, saya bicarakan semalam, ketika bisa ya kita sama-sama membangun Yayasan Apologet Islam Indonesia ini untuk kiranya bisa kita jalankan visi dan misi untuk menegakkan kemudian tali agama Allah di Nusantara yang kita cintai. Yayasan Apologet Islam Indonesia
menjadi kendaraan bagi umat Islam untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, utamanya terhadap nilai sebuah toleransi lintas agama melalui diskusi dan debat yang kemudian diadakan oleh para apologet Islam dengan Kristen. Dan kita berharap api ini tampil sebagai cahaya di tengah-tengah umat Islam untuk memberikan sesuatu ya dalam hal perbandingan agama. Sesuatu yang saya maksud ini nilai kemenangan Islam yang selama ini tidak nampak oleh kita dikarenakan tidak adanya yang berjuang menghadapi mereka para misionaris. Dengan adanya apologet Islam, maka umat Islam patut berbangga karena kami hadir untuk membentengi akidah. Untuk itu sekali lagi kami mohon dukungan seluruh umat Islam dimanapun berada. Mari berikan sumbangsi positif, doa, tenaga, materi kepada pergerakan kami di API Apologet Islam Indonesia ini. Dengan memberikan sumbangsi, maka itu sama halnya sahabat telah ikut berjuang untuk menyelamatkan anak bangsa dari gerakan-gerakan pemurtadan. Saya kira begitu. Ya, semua pada hafal nomor rekening API bukan? Silakan yang ingin membantu pergerakan. Kami tidak memaksa, tapi seikhlasnya saja pergerakan kita untuk menegakkan tali agama Allah. Silakan teman-teman sekalian. Apa ini? Lihat pencipta alam. Lihat pitiku kalau itu bayaran suma. Saya bukan Oten. Kenapa banyak yang panas ya? Kalau mau berdiskusi besok bang, hadapi saya bang. Hadapi saya dengan ilmu. Jangan cuman keluar-keluar kosong gitu. Silakan saudara pecinta alam buka kamera. Buka kameranya bang. Silakan. Oh, bisa pantasan berani. Pantasan berani keluar-keluar. Belum ada Kristen yang bisa hadapi saya bang. Dialog lintas agama belum. Iya, di follow dulu. Pemahaman saya tentang Bible itu di luar angkasa. Pendeta pastor lulusan S3, S2, S4, Iya, tidak usah cerita cuma, tak usah cerita. Jadi, kau berani nantang-nantang saya karena kau tidak bisa buka kamera, maka saya kembalikan kamu ke mimbar gereja menjadi tokek di sana. Kupikir hebat. Kamu cari kok apa akun yang bisa buka kamera, habis itu hadir di sini. Aku tunggu kau ya. Aku tunggu kau, saudaraku pecinta alam. Saya Bang Suma, sebagai seorang muslim yang sudah puluhan tahun mengkaji Bible, Anda tidak akan sanggup menghadapi pengetahuan Bible saya. Belum ada yang bisa mengalahkan saya tentang Bible. Kenapa? Saudara Kristen itu menjadi Kristen karena doktrin dan dogma, bukan kerangka berpikir dari memahami isi kitab saudara. Gitu. Halo saudara Siregar, ini yang naikkan siapa sih? Nggak punya perasaan juga ya naikkan ini. Aku mau istirahat. Halo saudara Siregar. Halo bang. Halo, dari API ada nggak yang ingin naik? Mungkin ada sesuatu yang diumumkan. Bunda Rahma ada di bawah. Dinda Kores, silakan. Kalau mau naik, Bang Handi, ada yang mau diumumkan? Mumpung teman-teman Muslim masih ada, silakan ajukan permintaan sebelum kita tutup, biar teman-teman kita bisa jelas mengetahui pergerakan apologet, dan memang gerakan apologet Islam ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan umat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini yang di selain nggak ada perasaan. Orang mau istirahat dinaikkan lagi satu. Kupikir ndak ada tim api di bawah kan? Pikir. Karena ada beberapa moderator siluman juga.
Yang sering kena maki itu moderator siluman di luar API. Manto kita. Iya. Ya, silakan. Sebelum ditutup disampaikan, jadi program API itu banyak teman-teman, bukan di media sosial saja, di dunia nyata, utamanya penguatan akidah, kristologi di daerah tertentu, misalnya di masjid-masjid. Yang paling penting adalah terakhir nih, merenovasi masjid di daerah Kabupaten Cianjur, daerah Ciranjang. Insya Allah dalam bulan ini kita akan selesaikan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil andil dalam amal jariah ini. Itu sih kira-kira Bang Juma. Yang penting mari kita bersatu, karena di sana itu masjid betul-betul dibutuhkan oleh warga sekitar, karena dikelilingi oleh gereja, 5 gereja mewah, 1 masjid yang tidak layak untuk dipergunakan ibadah. Oke, kami tunggu atensi semua kaum muslimin dan muslimat. Apabila ingin berbagi, silakan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI, atau nomornya 75 kali 51770. Diulang ya, 75 kali 51770. Anda bisa menghubungi saya sebagai Humas Apologet Islam Indonesia di nomor 0813 9233 7800. Itu aja Bang Juma, selamat beristirahat. Baik, makasih Kando, makasih abangku. Terima kasih banyak ya teman-teman sekalian. Tadi sempat kita rapatkan dana yang dibutuhkan itu mungkin Bang Handi lupa, masih ada kisaran 40 jutaan untuk benar-benar menyelesaikan supaya bisa masjid kita itu di samping gereja tidak terlalu timpang gitu kan ya. Maka dibutuhkan, kenapa kita antusias untuk memperbaiki masjid ini, karena di kiri kanannya itu ada beberapa gereja. Nah, kalau masjid biasa kan ya kita nggak peduli. Ini masalahnya berada di tengah-tengah gereja, di mana mereka misionaris yang sana itu kencang kali. Oleh itu kita terpanggil sebagai yayasan yang bergerak di bidang debat lintas agama, ya sudah pasti kami mengajak teman-teman semuanya untuk memberikan sumbangsi yang terbaik terhadap pembangunan masjid ini. Bukan untuk pembangunan rumah apologet, enggak, tapi ini untuk masjid yang ada warga di sana. Di situ juga enggak ada api, anak-anak api juga enggak ada tinggal bermukim di situ. Ini murni pergerakan untuk umat merasa risih dengan keadaan. Kita harus bangkit teman-teman untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Kami tadi sudah rapatkan, kita masih kekurangan dana kisaran 40 juta. Kalau nggak salah besok atau lusa Bang Handi dan tim sudah kembali menuju ke titik lokasi dan diupayakan live dari sana. Untuk itu mari kita bahu-membahu untuk menciptakan ya rasa persaudaraan Islam, bahwa itu kita memang ada untuk teman-teman kita yang ada di sana. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan terhadap saudara muslimku. Terima kasih, dan terhadap saudara-saudara non muslim, mohon maaf jika kebenaran yang saya sampaikan itu menggores hati Anda ya. Silakan hadir di tempat ini, di Komal ini besok atau lusa untuk menghadapi saya, untuk menjelaskan apa yang kemudian Anda tidak cocok dengan penjelasan saya terkait dengan yang saya uraikan. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai muslim memang diajarkan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Oke? Jadi kita diskusi, kita selesaikan dengan cara damai agar tercipta toleransi antar umat beragama di negara yang kita cintai ini dengan baik. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.